undang ini disahkan kemarin di paripurna. Tentu undang-undang ini belum menjawab secara detail banyak hal, prinsip-prinsip yang kita sudah mungkin dapatkan kemarin, tapi lebih detail lagi tentu kita akan masuk pada wilayah yang lebih rinci dari undang-undang kesehatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan apa saja catatan yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka membuat agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang nanti mewakili sebagai perwakilan, karena ini kita cukup banyak yang hadir, saya nggak tahu ada berapa yang akan bicara, tapi kalau boleh kita sampaikan secara singkat, padat, jelas, sehingga nanti kita bisa efektif untuk ada dialog dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, siapa yang memulai? Sebagai koordinator, silakan. Ya, ada Pak Dr. Jajang, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR, yang saya hormati rekan-rekan koalisi pendukung RUU Kesehatan, izinkanlah kami mewakili komunitas dokter, dalam hal ini adalah PDSI, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pimpinan DPR, Ketua beserta anggota Komisi 9, Menteri Kesehatan, dan Kementerian terkait atas disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 Juli kemarin. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras anggota Dewan dalam proses pembuatan RUU ini yang kami tahu menyita banyak energi, baik tenaga maupun pikiran, demi kesempurnaannya RUU Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para nakes, dan sistem ketahanan kesehatan kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Ke depan kami siap mendukung langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Omnibus Law ini di masyarakat, sehingga iklim pelayanan kesehatan di tanah air berjalan dengan baik, karena didukung dengan kecukupan jumlah nakes maupun terjangkaunya harga obat dan alkes yang tersedia. Sekali lagi kami berharap dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, segala kekurangan dalam pelayanan kesehatan ini dapat segera teratasi. Perlu kami informasikan bahwa kami dari PDSI juga sudah mempunyai perwakilan di seluruh cabang di seluruh 37 provinsi di Indonesia, dengan jumlah anggota yang saat ini sudah terdaftar di tempat kami ada sekitar 10.000 anggota dokter. Kemungkinan dengan undang-undang ini disahkan akan terjadi migrasi yang demikian besar dari teman-teman dari kelompok sebelah, mungkin akan bermigrasi karena akomodasi terjadi undang-undang ini sangat ditunggu bagi rekan-rekan kami yang selama ini diam, tapi sebetulnya mereka ada faktor ketakutan untuk berpindah ke organisasi kami karena mereka takut kalau rekomendasinya dicabut dan lain-lain, sehingga mereka saat ini menunggu betul-betul diketoknya Omnibus Law ini. Saya pikir Omnibus Law ini masih perlu penjabaran dalam bentuk teknisnya, mungkin dengan peraturan menteri. Kami masih dalam hal ini masih ingin mengawal, mudah-mudahan, dan mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah demi kebaikan, demi kemajuan pelayanan kesehatan ke depan. Kita tahu perintah Bapak Presiden dalam hal ini adalah beliau menyinggung adanya devisa negara yang keluar dari Indonesia sampai 160 triliun ke negara tetangga. Itu oleh karena keterbatasan aturan regulasi yang mengikat, sehingga banyak pasien-pasien dari negara ini yang berobat ke luar negeri. Dengan undang-undang mudah-mudahan mereka tidak lagi berobat ke luar negeri karena sudah tercukupi tenaga kesehatan yang mumpuni. Dengan kami dari PDSI juga mengakomodir inovasi-inovasi
perkembangan teknologi modern yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin banyak diaspora yang mumpuni, yang punya keterampilan yang luar biasa di luar negeri yang dengan undang-undang ini akan kembali lagi ke Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan disahkannya undang-undang ini, iklim pelayanan kesehatan kita semakin membaik, sehingga tidak perlu lagi ada devisa yang sampai terbang ke luar negeri. Karena saya yakin bahwa personel-personel nakes kita mampu untuk melayani masyarakat kita sendiri dengan kemajuan yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia internasional, termasuk yang sudah dilakukan oleh teman-teman nakes kita, baik itu Prof. Terawan, Prof. Depi dengan stem cell-nya, Prof. Terawan dengan DSA-nya yang sudah diakui dari luar negeri. Tapi oleh karena faktor-faktor X itu sehingga mereka tidak bisa berkembang di negaranya sendiri. Saya yakin Tuhan beserta kita demi kemajuan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Jajang sudah menyampaikan sebagai pengantar awal. Berikutnya dari organisasi yang lain yang memang mungkin akan mewakili, silakan. Oh, Brigjen Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan, yang kami hormati rekan-rekan koalisi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa syukur itu kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di DEPNI. Izinkanlah kami atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPR RI, kepada Komisi 9 dan Panja Komisi 9 DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan tugas besar dan mulia untuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 9 DPR, anggota Panja RUU Kesehatan Omnibus Law, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan terkait pelayanan keapotekeran ataupun pelayanan kefarmasian ke dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Sehingga kami apoteker Indonesia dapat berkontribusi aktif menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan kami hadir saat ini adalah wajah baru yang telah menjelma menjadi suatu organisasi profesi yang akan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada apoteker menjadi bagian di dalam menjalankan aspek bisnis organisasi secara mandiri dan juga menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam rangka pembinaan apoteker dan ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bekerja sama dengan organisasi lain dalam rangka menciptakan apoteker sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami terus menggelorakan, kami siap mendukung dan mengawal terus Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini dan turunannya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ada yang mau disampaikan? Boleh. Ini di sini ada 2 orang nih keluarga besar apoteker nih. Saya apoteker, Bu Kurniasi anaknya apoteker. Ayo kita siap-siap. Saya usulkan ini buku ini. Ini adalah bukti perjuangan. Oh. Saya dari Kompas sampai sekarang sudah jenderal. Oh, baru lahir ini undang-undang. Oh ya. Buktinya. Baik, Pak. LPHPI. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini adalah
Oh ya. Ini udah kayak kita kemarin pengesahan lagi. Nah, kalau bagian menerima kan nanti bagian ini saya minta tolong dengan hormat Ibu Kurnias. Ini anaknya benar apoteker, silakan. Bukan saya terima. Terima kasih, satu kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini insya Allah kami semua menjadi apa namanya bagian panutan dari untuk mensejahterakan masyarakat. Amin, amin. Sip, makasih banyak Pak. Sini Pak, foto. Kami di belakang ya, siap. Ini kita siapkan, sudah siapkan. Ini penting nih, TV Parlemen. Ini kan penting. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak. Baik, kita sudah dengarkan dari perwakilan dokter tadi dari PDSI, tentara Brigjen Jajang, dari perwakilan apoteker tadi Brigjen Mufti. Jadi ini Brigjen dan Brigjen semua nih, sama-sama jenderal semua nih. Ya. Berikutnya dari mana lagi nih, silakan mau menyampaikan. Perawat, Pak. Ya, silakan. Kami dari perawat, Pak. Dari perawat ya? Perawat. Oh, siapa namanya, Pak? Saya dari Gerardus Gegen dari Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Siapa panggilannya, Pak? Gerardus Gegen. Panggilannya? Bisa Gerardus, bisa Gegen. Bisa GG ya? Iya. Kita main gampang aja, GG aja ya? Ya, siap, silakan. Nanti rekan kami akan menyampaikan. Tapi GG hati-hati nih, kata Bu Kurniasnya, sampai gak angkat ginjal nanti nih. Kita Gerardus aja deh, Gerardus. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudiharto Ya. dari LBHPI tadi dan juga pengamat kebijakan keperawatan. Ya, pertama-tama kepada Dewan yang terhormat ini ingin mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan OBL ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah. Bagi Indonesia saat ini yang menyokong Indonesia Emas 2045, di mana ke arah sana adalah masyarakat 5.0 yang fokusnya adalah pada sumber daya modal insani. Nah, dengan sumber daya modal insani ini peluang untuk membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter apa? Yaitu kompeten, jujur, dan amanah. Gitu. Terkait dengan hal ini, tentunya negara memiliki tanggung jawab konstitusional. Gitu. Nah, undang-undang kesehatan ini merupakan sangat penting untuk meredesain kembali tenaga kesehatan sebagai sumber daya modal insani. Karena selama ini SDM kesehatan hanya MLM, dikelolanya seperti itu. Apa yang bisa kita lihat peluang-peluang ini, yaitu dari undang-undang yang ada, ini kan ke output dan outcome. Nah, kalau terkait dengan output dan outcome, ini kita orientasi berarti kepada kesejahteraan. Ini berarti kesehatan paliatif. Nah, untuk itu kita perlu membenahi ke depannya, yaitu input dan proses, khususnya untuk pendidikan nakes. Pendidikan nakes ini di dalam undang-undang disebutkan di sana hospital base, yaitu harus sesuai dengan industrinya. Nah, saat ini yang dikelola tidak sesuai dengan industrinya. Makanya pendidikan tinggi nakes ini hampir 85% itu terjadi pengangguran sebetulnya. Ini kenapa? Karena standarnya tidak menggunakan standar industri. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali. Kami ini pernah melakukan ngetes sebetulnya 200 sampai 250 orang di 2 tempat, di Jogja dan di Jakarta. Dengan tes sertifikasi internasional ini tidak ada yang lulus satupun, gitu. Ini kan dari tantangan buat kita. Karena apa? Karena tidak menggunakan standar industri. Ini kembangannya ke arah sana. Dengan menggunakan standar industri, nakes kita ini masa tunggunya menjadi 0 bulan. Karena akan sesuai dengan industrinya, gitu. Nah, bagaimana di Kementerian Kesehatan saat ini misalkan poltekkes sudah meredesain kembali bahwa dia akan dipekerjakan di mana? Kalau mau dipekerjakan ke luar negeri, ya langsung didesain ke luar negeri, negara mana? Karena standarnya beda-beda. Kalau di puskesmas, ya desain saja untuk puskesmas. Kalau untuk RSUD, RSUD. Kalau untuk tipe A, karena standarnya beda-beda. Saat ini kan hanya diluluskan, sehingga lulusan nakes itu di Indonesia siap latih, bukan siap kerja. Termasuk di Kementerian Kesehatan ada Kesehatan Nusantara. Dan banyak juga kami dari perawat ya yang
bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nakes ini, kami melihat ini mereka bisa bekerja di Indonesia dalam rangka membangun pelayanan kesehatan yang bersifat internasional yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri BUMN gitu. Nah, kondisi ini tentunya bisa diaspora bisa kita manfaatkan. Kami juga mengusulkan di sini bagaimana membentuk Indonesia Incorporated sehingga dalam pengembangan tersebut tadi bisa dana remittance itu bisa meningkat, yang disebutkan dana devisanya bisa meningkat Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan hal itu juga yaitu untuk organisasi profesi saat ini sangat besar ya. Kami dari diaspora itu pernah membentuk namanya Ikatan Register Indonesia, gitu ya, dari diaspora. Tapi karena tekanannya besar dari undang-undang yang sebelumnya, maka kami tetap bergerak. Tetapi hambatannya secara konstitusional tadi. Nah, terkait dengan ini, OP ini bisa fokus, misalkan diaspora membentuk tersendiri, sehingga yang menyeberangkan perawat-perawat atau bidan atau nakes ke luar negeri, gitu. Kemudian asisten nakes, ini bisa sendiri. D3, Asosiasi Perawat Vokasi. S1, ini kan sebutannya perawat itu nurse. Kalau kita cermati sebetulnya perawat belum punya organisasi profesi. Harusnya kan Ikatan Nurse Indonesia, yang ada kan bukan itu. Di luar negeri yang ada sebetulnya kita dikenal sebagai a fact of nurse, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya OBL yang berorientasi kepada outcome ini, ya, kami melihat ini sangat terbuka sekali, ya, mengembangkan nakes dengan jalur KKNI, pemimpinan sidang. Apa dengan jalur KKNI? Jadi tidak perlu melalui jalur sekolah, gitu. Kan beberapa industri sering membutuhkan kita, misalkan perawat kamar operasi, perawat kamar bedah, gitu. Ini tidak ada satupun yang produksi di Indonesia. Ini kita bisa level 7, level 9, bisa melalui jalur sertifikasi. Apalagi diprediksi beberapa di antaranya ya tenaga kesehatan akan hilang dengan adanya AI ini. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini yang sedang dibangun, ya rumah sakit internasional yang ada di Bali itu bisa sekaligus sebagai hospital inkubator, di mana yang menyiapkan tenaga kesehatan untuk bekerja ke luar negeri, kemudian dari luar negeri bisa kembali ke situ, kemudian disebar ke seluruh wilayah, sehingga nanti di 34 provinsi kita ini punya rumah sakit atau pelayanan atau pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Gitu. Dan terkait dengan ini, dari berita hari ini kami mendengarkan satu hal yang sangat luar biasa, di mana nilai saham untuk rumah sakit Pak Pimpinan Sidang ini naik dengan disahkannya kemarin per hari ini, yaitu naik antara 1,34% sampai 9,89%. Ini sangat luar biasa. Jadi kami dari LBHPI dan dari pengamat kebijakan nakes ini sangat appreciate dengan disahkannya undang-undang OBL ini. Dan tentunya juga ini harus kami kawal terus. Jangan sampai nanti turunannya ini bisa melenceng. Karena melenceng nanti ini hal-hal yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud. Contohnya begini, Indonesia tenaga kesehatannya ada sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu Pak Pimpinan ini tidak sesuai dengan industri. Sehingga lulus uji kompetensi atau uji sertifikasi tidak bisa diterima. Gitu. Padahal kebutuhan luar negeri, contohnya kami dari LBHP ini kemarin sudah MOU dengan negara-negara Timur Tengah. Itu sampai tahun 2025 dibutuhkan 25.000 perawat. Ini tidak bisa dipenuhi. Kami sudah keliling ke Indonesia, gitu. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita kembangkan dengan masa tunggu 0 tahun. Tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran dan akan mensejahterakan desa-desa di mana asal perawat berada. Gitu kondisi ini yang kami coba lihat, gitu. Dan dengan adanya melalui Komisi 9 ini kami berharap bisa dikembangkan Indonesia Incorporated tadi, sehingga Kementerian Kesehatan atau Kemnaker atau BP2MI bisa terlibat di sini. Kan sekarang bergerak sendiri-sendiri. Saya kira sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya.
Bagus banget bahannya dan ini penting bagi kita semua. Dalam negeri ruang masih terbuka luas, di luar negeri lapangan masih terbuka luas. Jadi ini bagus juga catatan dari teman perawat. Silakan berikutnya dari. Nah, ini yang paling dikenang oleh banyak orang nih, Forum Dokter Susah Praktek. Jadi itu terkenal karena di berbagai orang tanya, itu apa sih Forum Dokter Susah Praktek? Kok dokter kok susah praktek? Apa maksudnya ini? Silakan. Dari Forum Dokter Susah Praktek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 9 atas kesediaan untuk menerima kami dengan baik. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Yeni dari Ketua FDSP. Mohon izin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Perwakilan. FDSP dipanjangin dulu, belum tentu semua teman-teman pers tahu apa tuh. Ya. FDSP itu apa tuh FDSP itu? Oh, Forum Dokter Susah Praktek. Ah, ini nih. Dari dalam negeri dan diaspora. Pada kesempatan ini saya Dr. Yeni sebagai Ketua FDSP. Agak didekatkan Dr. Yeni. Oh iya. Ya. Ya. Gitu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada DPR Komisi 9 atas pengesahan RUU, atas pengesahan Undang-Undang Pengesahan Kesehatan OBL. 11 Juli adalah hari historik, hari kemenangan bagi tenaga kerja kesehatan di Indonesia dan untuk kita semua. Pada hari kemenangan ini kita setelah sekian lama berjuang akhirnya membuahkan hasil yang positif. Kami bangga sebagai WNI dan kami sangat mengapresiasi kebijakan dari para Komisi 9 dan kerjasama dengan Kemenkes atas Undang-Undang Kesehatan OBL. Karena Undang-Undang Kesehatan ini beda dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menguntungkan pihak ormas tertentu, tapi merugikan banyak pihak dan merugikan rakyat. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang yang dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat. Sekarang kami ingin berbakti dengan peraturan yang jelas dan transparan. Perjuangan kita ke depannya banyak tantangan baru. Saat ini pun banyak dari para nakes-nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan. Tapi teriring oleh isu hoax dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah dan DPR. Kami siap membantu, kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Mohon izin pimpinan, ada pesan dari Dr. Judil Heri, boleh kami bacakan sebagai Dewan Pembina Koalisi. Ya. Dr. Judil di mana sekarang? Dr. Judil sedang sakit, sudah lama beliau post op HNP, sedang kena stroke. Ya. Baik. Oh ya. Saya bacakan tulisan Dr. Judil, mohon izin. Syukur Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 11 Juli RUU Kesehatan sudah disiapkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Bersama ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU Kesehatan ini di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang menolak RUU sampai akhirnya berhasil disiapkan dalam sidang paripurna DPR. Adalah tidak benar tudingan organisasi profesi, khususnya IDI, yang menuduh bahwa RUU ini dirancang secara terburu-buru oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin. Persoalan awal adalah kewenangan IDI yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebagai contoh, IDI beroleh kewenangan sebagai OP tunggal dan memberikan rekomendasi izin praktek. Kedua kewenangan ini tidak kita jumpai pada asosiasi dokter di seluruh negeri, di seluruh negara. Bahkan di negara lain tidak diwajibkan bagi dokter untuk menjadi anggota asosiasi. Namun sebagai dokter termasuk praktek tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di Indonesia, kesehatan tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi izin praktek dari IDI.
Hal-hal seperti inilah yang mulai menimbulkan keresahan dan dari banyak dokter anggota ID. Namun mereka tidak berani secara terbuka karena khawatir bully dan tidak dibenarkan diberikan izin rekomendasi izin praktek. Sampai pada tahun 2017, sekitar 30-an dokter termasuk para guru besar dan dari berbagai fakultas kedokteran telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pemohon mengajukan materi judicial review antara lain 1. OP seharusnya juga mencakup organisasi spesialis. Kalau tidak, kita disebut status organisasi spesialis. 2. Kolegium harus independen, tidak dibentuk oleh OP. 3. Anggota KKI tidak merangkap sebagai pengurus OP, karena ada potensi terjadinya konflik kepentingan. 4. Sertifikat kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh kolegium spesialis, bukan oleh KDI atau kolegium dokter umum, karena dokter umum bukanlah cabang ilmu. 5. Memberikan rekomendasi izin praktek. Kewenangan-kewenangan di atas menempatkan ID dalam posisi monopoli dari hulu sampai hilir, dari mulai pendidikan kolegium sampai praktek kedokteran di hilir. Sayang sekali permohonan judicial review kami yang disetujui MK hanyalah mengenai larangan jabatan rangkap anggota KKI dengan pengurus organisasi profesi. Sedangkan permohonan kami yang lain ditolak. Berikutnya kami berusaha mengadvokasi pemerintah dan DPR agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan berlebihan pada OP dapat dikoreksi. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah dimulai pada akhir jabatan Menkes Prof. Nila Muluk, dilanjutkan pada masa Menkes Prof. Terawan. Pada masa Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, pembahasan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2004 sempat terhenti karena Menkes memfokuskan perhatian untuk mengatasi COVID-19 dan penyediaan vaksin. Baru setelah itu perihal revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dimulai kembali ditambah dengan undang-undang yang hampir sama, yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan. Selanjutnya, Pak Menkes melengkapi juga bahasan dengan mengajukan RUU Kesehatan Omnibus Law yang mencakup 9 undang-undang yang harus dicabut dan 4 undang-undang yang diubah. Dengan demikian dapat dibantah bahwa koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut hemat kami yang terutama ditolak oleh ID adalah pencabutan Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menghilangkan berbagai privilege dari ID seperti 1. ID sebagai OP tunggal. 2. Kolegium kedokteran dibentuk oleh ID secara praktek global. Kolegium itu independen terpisah dari ID. 3. Keberadaan wakil ID sebagai anggota KKI. 4. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang dibentuk oleh ID. Sertifikat kompetensi menjadi syarat mutlak untuk memperoleh STR dari KKI. 5. Kewenangan memberikan rekomendasi izin praktek. Beberapa kewenangan di atas menjadi sumber dana bagi ID, seperti biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi, rekomendasi izin praktek, dan SKP, untuk mencukupi syarat guna memperoleh sertifikat kompetensi. Bayangkan berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan dari sekitar 150-an ribu dokter. Bu Yeni, nanti itu biar di-share ke kita saja langsung, ya, nanti kita bisa, ya. Kira-kira pesan udah kita tangkap ya. Ya, terima Ya, kasih. baik. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Berikutnya ada lagi yang lain dari forum yang lain, silakan. Silakan. Ya, mungkin bisa lebih singkat, lebih biar kita ada dialog sebentar ya. Ya, baik. Terima Silakan. kasih pimpinan sidang. Nama saya Rajis Kana, PhD dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mungkin Pak pimpinan sidang yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law. Dan di momen yang
ingin menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kebuntuan akibat adanya korban dari PNUK. Sampai saat ini kami masih membutuhkan dukungan dari pimpinan bahwa masih banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mengalami kendala dalam arti apa? Yaitu banyak mahasiswa yang masih statusnya drop out, di mana mereka mengalami kondisi atau korban dari PNUK. Dan juga banyak mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki STR untuk izin praktek. Khususnya mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa profesi apoteker. Mohon jika Bapak berkenan, kami bisa menyampaikan data lebih spesifik untuk dapat dibantu dan diberikan solusi. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan soal dengan data dan sebagainya itu bisa dikasih ke kami ya. Nanti biar kita punya tim juga bisa untuk pelajari. Berikutnya silakan yang belum. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa akhirnya reformasi bidang kesehatan itu diketok kemarin. Menunggu 25 tahun setelah reformasi tahun 98, akhirnya DPR RI yang pukul gong di tahun 2023. Saya sangat berterima kasih. Di sini ada favorit saya, Ibu Irma. Waduh, tepuk tangan buat Bu Irma dulu nih. Ibu Irma, saya ingat betul kemarin ada acara di Kompas dan udah paham kan? Jangan bohong, itu epic banget, ikonik banget. Yang begitu cuma bisa Bu Irma doang, kita nggak berani loh. Bisa nunjuk-nunjuk senior begini, ya. Itu cuma dia aja bisa. Salut, terima kasih Bu Irma. Jadi nama saya Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. 3 tahun yang lalu saya memenuhi undangan dari Bang Melki juga ke sini dalam kapasitas sebagai Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Oke. Waktu itu kita bikin layanan iklan Lebaran, Bang. Iya. Dengan PPKM. Iya. Kita syuting ada 2 jam bareng tuh waktu itu. Waktu itu saya juga curhat bahwa Pak Melki, kalau berdasarkan prediksi guru-guru saya di kampus, ini pandemi mungkin akan datang lagi. Dan sebelum waktu itu tiba, kita butuh memperkuat resiliensi Indonesia. Dan ternyata Pak Melki beneran buktikan 3 tahun setelah itu, Pak Melki dan kawan-kawan kemudian kemarin bisa hadirkan reformasi bidang kesehatan yang saya harap bisa memperkuat resiliensi kita. Saya sangat berterima kasih tentu juga kepada Pak Presiden Jokowi dan juga jajaran beliau dan juga salah satu mentor saya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin beliau yang serah terima dengan Ibu Puan. Nah, adapun poin yang mungkin saya ingin sampaikan singkat saja. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu akan segera mendapatkan tantangan ya. Kita akan segera mendapatkan challenge karena dari teman-teman kita dan dari masyarakat kita memang butuh kebaruan, butuh breakthrough. Dan apakah kemudian undang-undang kesehatan ini beserta nanti aturan turunannya dan implementasi di lapangan bisa menjawab itu, saya harapkan dan kayaknya kita semua juga yang ada di ruangan ini punya harapan yang sama bahwa itu akan bikin Indonesia menjadi lebih sehat, Indonesia menjadi lebih kuat masyarakatnya. Poin yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti kemudian kita bisa proving kepada orang-orang yang selama ini menganggap bahwa transformasi bidang kesehatan itu nonsense, termasuk dengan mengubah pola penganggaran dari mandatory spending menuju model baru di mana ada money follow the function.
Hal yang sama juga sempat saya diskusikan dengan Dr. Tedros waktu kami kemarin diutus oleh Kementerian Kesehatan ke Jenewa, dan kami bicara bahwa there is no magic number, tidak ada angka ini sebenarnya terkait dengan anggaran kesehatan, tapi yang jelas bahwa jaminan kesehatan buat masyarakat, universal health coverage itu yang utama, dan itu yang kita harapkan waktu kami diskusikan di sana, itu yang kita harapkan bisa tetap dijaga, dan semoga undang-undang ini juga bisa memperkuat itu. Yang ketiga, kami dari teman-teman junior dokter juga siap mengawal dan mendukung penuh transformasi kesehatan, sehingga dengan harapan itu kita nanti menjadi salah satu pilar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sedikit tambahan sebelum saya tutup, pagi tadi waktu buka HP, itu wajahnya Pak Melki dan Bu Irma udah dibikinin flyer oleh orang-orang, jadi kayaknya partai-partai yang mendukung RU itu udah dibikinin flyer, udah dimasukin semua tuh. Terus katanya jangan dipilih, ini dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan itu, tapi saya secara pribadi dan juga bersama teman-teman semua itu sangat appreciate, dan kami juga akan siap mendukung dan berkolaborasi dengan orang-orang yang dimasukkan dalam flyer itu karena mendukung RUU Kesehatan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Berikutnya ini juga salah satu pendorong untuk pembangunan nasional. Silakan Dokter Tania. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada para pimpinan DPR dan juga kepada teman-teman seperjuangan. Tentu saja, saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf karena belum tentu semuanya kenal. Jadi saya Dr. Ingrid Tania, saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Dan pimpinan DPR di depan tentu favorit saya semua nih, Pak Melki dan Bu Irma, luar biasa. Dan ya betul-betul proses RUU Kesehatan ini betul-betul proses yang panjang dan berat, dan kami betul-betul mengapresiasi bagaimana konsistensi dari para pimpinan DPR ya untuk berupaya RUU Kesehatan ini bisa disahkan di tengah-tengah begitu banyaknya tentangan dan hoax ya terutama, dan saya juga senang sekali Bu Irma juga Unirma sangat anti hoax gitu ya, jadi luar biasa. Nah tentu saja kami sangat mendukung sejak awal RUU Kesehatan ini. Selain posisi kami tentunya adalah dokter, di mana RUU Kesehatan ini secara umum ini merupakan gong untuk reformasi kesehatan. Kita demokrasi menang ya, kita mengakhiri hegemoni organisasi profesi, di mana organisasi profesi bisa menentukan pekerjaan bahkan rezeki dari para anggota-anggotanya, dan bukan pekerjaan tapi siapapun yang mengkritik petinggi OP itu akan diganggu studinya, termasuk saya pun diganggu studi S3-nya. Saya nggak boleh jadi pembicara webinar atau PIT, pertemuan ilmiah tahunan ini, tapi alhamdulillah Fakultas Kedokteran nomor 1 di China pun mengundang saya memberikan kuliah tamu. Jadi saya ditolak oleh IDI, tapi saya di luar negeri, saya sudah bicara di mana-mana gitu, sudah banyak sekali. Dan luar biasa di UU yang sekarang ini adalah Undang-Undang Kesehatan yang mengakomodir secara eksplisit untuk pelayanan kesehatan tradisional ya, yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta secara eksplisit juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional bisa dilakukan di praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya tidak eksplisit disebutkan seperti itu, dan bahkan pada peraturan pemerintah, bahkan juga dari OP sendiri itu terkesan dulu sebelum ada RUU Kesehatan itu sangat menakut-nakuti para dokter kalau mau memakai obat tradisional kita ya, obat tradisional kan kita, padahal jamu kita sendiri aja udah dilirik sama Cina gitu, di mana saya diminta bicara tentang jamu di sana.
dan bahkan obat herbal tradisional, fitofarmaka itu juga sangat tidak di-endorse, sangat tidak dianjurkan oleh para dokter-dokter yang ya terus terang yang memang berkuasa di OP ya. Dan ini sebetulnya saatnya kita menuju kebangkitan jamu obat tradisional kita dan juga kebangkitan pelayanan kesehatan tradisional untuk sama-sama berkolaborasi dokter dan seluruh tenaga kesehatan untuk memajukan sumber daya yang kita punya ini. Dan tentu kami berharap dukungan terus untuk mengawal PP dan Permenkes yang bisa menjadi senada seirama dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari, silakan Bu. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Apoteker Sarniti dari Ketua Forum Pejuang Honor Nakes Indonesia. Saya mewakili 300.000 honor nakes se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah mendengarkan suara kami terkait kesejahteraan honorer nakes, dan kami mengucapkan Bapak Kemenpan, Kementeri Keuangan, serta DPR RI Komisi 9 yang sudah mengundang kami. Saya kedua kalinya di DPR RI tentang data tenaga honorer nakes Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir saat ini, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang dari kami itu sudah berada di Undang-Undang Kesehatan, dan alhamdulillah kami selalu memberikan motivasi kepada teman-teman honorer nakes yang ada di seluruh Indonesia, baik medis maupun non-medis, untuk bekerja sebagai pelayan kesehatan yang pengabdi kepada negara. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPR RI yang sudah mengesahkan undang-undang ini, dan kami sangat mendukung pengesahan undang-undang ini, dan kami menginginkan dan permohonan suara kami untuk mengeluarkan regulasi tidak ada lagi status honorer tenaga kesehatan khususnya yang sudah mengabdi beberapa tahun dan berprestasi bertahun-tahun kepada negara Republik Indonesia ini, dan kami bekerja sebagai garda terdepan masa pandemi sekarang dan akan datang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Pemda Kabupaten Kota di Indonesia yang telah mendukung dan aspirasi terhadap perjuangan honorer nakes dalam perubahan kesejahteraan status yang terjamin. Khususnya saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Bapak Sekda Kabupaten Cirebon, dan juga Kepala Ibu Kepala Bidang P2P yang selalu mendukung kami dalam perjalanan untuk memperjuangkan kami di pusat. Alhamdulillah di daerah kami selalu didukung dan diaspirasikan oleh pemerintah daerah untuk akhirnya muncul formasi di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Menteri yang terhormat mengeluarkan regulasi yang sangat mendukung untuk kesejahteraan honorer nakes dalam keterjaminan statusnya. Kami juga terus mengabdi, akan terus menjadi partner pemerintah melaksanakan pelayanan primer yang diutamakan kepada pemerintah, terutama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih sejahtera, sehat, dan lebih pintar dalam memilih kesejahteraannya dalam kesehatan hidup, mandiri, dan sosialnya.
jangan lagi ada status honorer, mohon dibuatkan regulasi kepada pimpinan DPR RI Komisi 9, terutama untuk tenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain saya kira sudah cukup ya, atau lagi yang lain? Boleh yang terakhir, Bapak? Boleh. Ya. Nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak ya. Baik, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Shalom. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Dan dua hal yang saya tangkap pada saat Ibu Irma muncul, Bu. Yang pertama, jangan bohong ya, jangan bohong. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Terima kasih Ibu, karena memang kebenaran harus tetap dikatakan sampai kebenaran itu terjadi ya. Dan yang kedua, saya senang sekali pada saat Ibu ada di tengah-tengah dari pembawa acara dan Ibu berkata, anak-anak dengar ya, dengar, adik-adik dengar, STR kalian berlaku seumur hidup. Itu seperti hujan di padang yang gersang, dan itu membuat kami sangat bersuka cita. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, saya percaya perjuangan itu membuahkan hasil. Hari ini saya bersama dengan adik-adik kita, ada hal yang ingin mereka sampaikan, karena yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ormas dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, itu copy paste plus dari ID. Sudah copy paste plus ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan tenaga kesehatan, ini betul-betul harus dikawal. Ya, supaya aturan mainnya itu menjadi jelas. Karena kita tahu bahwa di Indonesia biaya pendidikan nakes itu cukup tinggi. Dan hari ini saya membawa ada sahabat-sahabat semua dari Lombok, Ternate, Papua. Dipersilakan. Selamat siang, mohon izin pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, abang saya, Bang Melki Lakalena, senior saya di aktivis juga di Cipayung Plus. Abang, kami hari ini mewakili mahasiswa calon apoteker yang kemudian hari ini bergabung dengan koalisi yang mendukung RUU Kesehatan. Jadi saya perlu sampaikan Bang, beberapa bulan yang lalu organisasi yang menolak RUU Kesehatan ini sempat mengajak kami, para pimpinan OKP di Cipayung Plus, untuk ikut turut serta di dalam melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Tetapi karena saya melihat ada Bang Melki di Komisi 9, kemudian rekan-rekan organisasi profesi yang lain yang kemudian hari ini datang ke sini juga semangatnya luar biasa. Jadi saya tidak mau menjadi pengkhianat di situ pada waktu itu. Padahal Bang, tawarannya menarik Bang untuk kami para ketum-ketum, tetapi saya bilang ke ketum-ketum, saya jelaskan para ketum, saya bilang jadi organisasi RUU Kesehatan ini seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan sampai akhirnya para ketum juga terbuka pikirannya untuk tidak terafiliasi dengan kelompok yang menolak ini. Dan kami berkomitmen pada waktu itu, akhirnya kami menemui Pak Menkes. Kami memberikan dukungan support moral, kami diundang ke Witcan sama Pak Menkes untuk berdiskusi. Saya juga menyampaikan ini pada waktu itu sama Bang Melki bahwa penting sekali RUU Kesehatan ini untuk segera disahkan. Tetapi kami memberikan ada satu masukan yang mungkin di sini ranahnya di luar kewenangan Komisi 9. Karena di pendidikannya, kemudian ataupun di ujian kompetensi, hari ini organisasi profesi ini masih berjalan, Bang Melki dan Bu Irma. Mereka ini masih melakukan ujian kompetensi. Iya, dan ID maupun IAI dan organisasi kesehatan yang lainnya. Jadi dari Kemendikbud jalan, mereka juga jalan begitu. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan serius bagi negara untuk segera menghentikan. Karena ini kan ilegal ini yang sebelah ini, begitu. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dan segera mungkin untuk dihentikan.
Karena kami di apoteker, Bang Melki, karena Abang ini merupakan senior kami juga, selain di aktivis juga di apoteker, ini IAI juga sudah menyebarkan itu form untuk melakukan ujian sendiri. Nah, sementara dari Kemendikbud akan dilaksanakan ujian pada akhir bulan ini. Dan ini sah berdasarkan undang-undang dan juga Permendikbud yang dikeluarkan dan pun diadakan oleh negara. Ini jangan sampai ada ormas ataupun organisasi profesi yang lebih tinggi ataupun menyamakan kedudukannya dengan negara. Itu tidak boleh. Nah, saya pikir negara hari ini dengan kemampuan, dengan kekuatan yang dimiliki, saya pikir tidak sulit untuk menghentikan. Karena kami para mahasiswa ini bimbang, Bang, Bu Irma. Kami bimbang. Karena dari Kemendikbud mengadakan ujian, kemudian dari organisasi profesi mengadakan ujian. Nah, mana yang harus kami pilih begitu? Nah, sementara hari ini dengan posisi RUU Kesehatan yang sudah disahkan, STR, kemudian SIP nanti akan dikeluarkan oleh negara, saya pikir ini akan menjadi dasar kuat negara untuk menghentikan yang sebelah ini. Dan kami, para mahasiswa, sangat mendukung itu untuk segera dihentikan. Baik yang dibuat oleh ID, IAI, ataupun organisasi profesi sejenisnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari mahasiswa. Semoga RUU Kesehatan ini juga menjadi, Undang-Undang Kesehatan ini menjadi awal mula kebangkitan pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan catatan, dukungan, dan juga berbagai aspirasi yang harus kita perhatikan pas undang-undang disahkan. Pekerjaan rumah kita bukan sudah selesai, tapi baru dimulai untuk bekerja lebih detail lagi ya. Ini pekerjaan besar yang pertama sudah, pekerjaan berikutnya juga tidak kalah seriusnya harus kita sama-sama kerja bareng nih, bersinergi dengan semua pihak. Untuk itu saya akan persilakan yang pertama kepada Bu Irma Suryani Caniago, selaku salah satu kapoksi di DPR RI dari kapoksi fraksi Nasdem yang memang sangat terkenal dengan istilah yang di Kompas TV itu, jangan bohong. Jangan bohong. Nah, itu terkenal banget dan saya ingat betul itu saya masih lagi di Kupang, beliau telepon saya kasih tahu. Saya cuma cari-cari itu mana YouTube-nya itu. Silakan Bu Irma. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan undang-undang kesehatan yang kemarin-kemarin diributin ya, diributin. Pagi ini saya juga berwawancara dengan dua radio ya, dari Semarang, kemudian dari Jakarta, biasa pagi-pagi. Saya ingin sampaikan sama teman-teman dari apoteker. Harusnya kawan-kawan apoteker ini seneng dengan undang-undang ini. Karena apoteker tuh nggak punya undang-undang. Iya, betul. Dengan adanya undang-undang ini, positioningnya ya, itu jadi jelas gitu. Jadi punya pegangan. Kok malah demo gitu loh. Nggak ngerti saya nih, pola pikirnya di mana gitu loh. Ya. Yang kedua, sama teman-teman dari perawat. Saya sampaikan gini, tadi kemarin saya dengan Metro TV. Dengan ketua OP perawat. Ya, Harif. Ya. Saya bilang, Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 itu kenapa nggak pernah Anda perjuangkan? Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Ya, saya datangin bupati, wali kota, gubernurnya. Jangan cuma dipakai buat jadi alat pemilih suara di pilkada. Ini dipertanggungjawabkan yang 300.000 ini. Itu 300.000 itu uang jajan anak saya tuh di SMA Dipo itu. Gak pantas saya bilang. Terus di mana kalian semua? Kenapa sekarang jadi malah ngeributin RUU yang justru menjamin kawan-kawan perawat itu lebih dimanusiakan, lebih dilindungi, dan lebih diberdayakan gitu. Itu saya sampaikan kemarin di Metro TV. Biasa masih ngeles terus,
ya. Bicaranya tetap pada kenapa buru-buru dan lain sebagainya. Lah buru-buru, cepet atau lambat itu nggak ada urusan. Cepet kalau bagus dibanding dengan lambat tapi jelek, ya mendingan cepet tapi bagus. Karena naskah akademiknya memang sudah kita siapkan sebelumnya, bukan baru tiba-tiba kita bikin naskah akademiknya ketika kita melakukan rapat-rapat. Jadi mereka keliru. Nah, harusnya yang begini-begini didengar oleh teman-teman yang ada di sini, sampaikan juga ke kawan-kawan yang teman-teman kenal juga gitu ya. Sudahlah, cukuplah demo-demonya. Kalau judicial review itu dibenarkan, silakan aja lakukan judicial review, nggak ada masalah karena itu memang dibolehkan. Tapi harus tahu juga yang mana yang harus di judicial review. Kemarin disampaikan soal liberalisasi. Liberalisasi yang mana? Coba kasih saya contohnya, nggak pernah bisa ngasih contoh. Aneh kan? Ngotot bicara liberalisasi tapi nggak bisa kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan liberalisasi di sini? Nah, yang begini-begini harus membuat teman-teman di nakes, kawan-kawan kesehatan itu lebih cerdas lagi lah gitu ya. Jadi supaya nggak saya bilang, nanti kalau saya bilang bodoh kan nggak enak didengarnya ya. Makanya kemarin saya bilang, sudah ikut rapat dari awal sampai akhir, kemudian mandatory spending aja yang jadi masalah, gitu. Nggak ngaku lagi gitu kan, ya saya bilang aja pembohong nih gitu. Karena saya punya bukti kan gitu, saya nggak pernah bicara sampah, nggak pernah. Saya berani bicara karena saya punya dasar, jadi nggak pernah bicara sampah saya. Nah mungkin itu saja. Alhamdulillah kawan-kawan Komisi 9 punya tugas berat sama dengan teman-teman semua yang hadir di sini hari ini adalah mengawal peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Karena jangan salah, ketika kami di Panja kemarin, itu kami memang betul-betul kami tanya, nanti peraturan pemerintahnya seperti apa? Nanti peraturan presidennya seperti apa? Misalnya begitu. Nanti peraturan menterinya seperti apa? Itu sampai ke situ loh kita bicarakan di Panja. Jadi enggak seperti yang disampaikan di media ya, seolah-olah ini disembunyikan, buru-buru dan lain sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu loh ya, jangan seuzon. Silahkan, saya kasih loh nomor HP saya ke mereka untuk menyampaikan masukan apapun yang menurut mereka itu tidak pantas. Tapi nggak pernah ada satu pasal pun yang masuk ke WA saya. Padahal udah saya kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas. Dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Jadi nggak bakal bisa menang mereka lawan saya. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, undang-undang ini jangan menjadikan kita pongah, jangan menjadikan kita berleha-leha. Tetap harus konsisten. Teman-teman sebagai wakil dari nakes ya, pekerja kesehatan, tetap harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact pada anggota. Itu penting. Ya, itu penting. Karena saya sebagai wakil rakyat pun di Komisi 9 tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena saya adalah wakil rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari Bu Irma, atau saya suka panggil Kak Irma ini, memang mewakili banyak teman-teman Komisi 9 yang mungkin tidak sempat hadir, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini mohon maaf karena kami juga di sebelah ada rapat juga yang harus kami juga ikuti dengan BP2MI, karena kami mengambil waktu di sebelah ini. Jadi saya mau buat kesimpulan begini sebelum saya tutup. Ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, karena ini tugas kita masih banyak ya. Ini pertemuan kan karena baru habis pengesahan, kita mau kepingin ngobrol, kita ngobrol seperti ini, tapi masih ke depan kita akan sering ketemu lagi untuk mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk berbagai aturan turunan ke depan. Dan juga memang tantangan ke depan ini akan jauh lebih serius karena yang tadi disampaikan oleh adik-adik tadi, saya punya adik-adik dari mahasiswa tadi atau apoteker ini, itu pekerjaan pasca ini tuh tidak mudah karena bahkan ada beberapa perubahan yang signifikan dalam praktek kesehatan di tanah air yang akan kita rubah dalam urusan konsil, kolegium,
mahkamah, kemudian juga dalam aspek urusan organisasi profesi dengan pemerintah, urusan pemerintah pusat daerah, dan banyak-banyak lagi yang lain yang akan berimplikasi bagi landasan ke depan. Harus kita sama-sama atensi sehingga betul-betul semua niat baik kita ini bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Dan memang terakhir sebenarnya kenapa kita juga baru sekarang ini mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media lebih banyak lagi setelah habis disahkan, karena kita banyak mendapatkan ini kan di luar kan nih hoax seperti tadi Bu Irma sampaikan. Hoax-hoax ini tuh kalau kita respon satu-satu capek sendiri. Saya pun baru sekali waktu itu agak bisa marah tuh setelah habis di Raker Komisi 9 acara di press room, ini datang orang masih datang dengan hoax lagi dan ngomongnya di DPR RI pula. Saya agak ngomel-ngomel waktu datang dari ID dan dari Ikatan Bidan. Ya baru sekali-sekali itu saya agak ngomel, agak marah gara-gara banyak hoax lagi yang masih dibahas. Bahwa dokter itu nanti tidak harus pakai bahasa Indonesia. Kan itu jelas-jelas salah itu. Kan di undang-undangnya kan ada tertulis tuh. Mengatakan bahwa misalnya ada kriminalisasi misalnya. Kan kita jelas justru bukan menjaga dengan sangat baik tenaga medis, tenaga kesehatan kita. Jadi kadang-kadang hoax-hoax itu kan membuat kita capek. Padahal teman-teman seperti tadi disampaikan ini, itu yang rata-rata teman-teman 5 OP ini itu kami sering bareng itu zaman COVID itu hampir tiap hari kita ngobrol, ada punya grup, malah saya ada satu grup sama mereka tuh. Nggak pernah ada tuh sampaikan catatan saya sama kami di situ. Saya justru tunggu seperti tadi Bu Irma sampaikan. Ruang saya juga biasa mereka datang keluar masuk waktu zaman COVID itu kita ngobrol santai. Pas urusan ini tiba-tiba ngambil jarak ya, buat saya juga ada masalah. Tiba-tiba muncul formulator susah praktek misalnya. Kan baru kita tahu, oh ada begini. Ada formulator susah praktek. Dan banyaklah yang itu diomongin itu kan hoax semua. Jadi saya kira dengan undang-undang ini sudah disahkan, ini kan kami sudah boleh membagi bebas. Jadi banyak teman-teman juga baru saya kasih setelah kemarin disahkan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih sebelum itu karena memang aturannya begitu. Kami tidak boleh menyampaikan hasil undang-undang sebelum disahkan. Nah itu baru boleh kami bagi. Kemarin setelah disahkan di paripurna kita bagi ke teman-teman media yang minta, teman-teman organisasi profesi yang minta. Sekali lagi terima kasih buat kedatangan hari ini. Dan juga nanti pasti kami juga banyak dapat gelombang orang nanti yang datang juga menyampaikan pendapat. Ada juga pasti mendukung, ada yang menolak, silakan. Buat kami tentu itu semua bagian dari demokrasi. Tapi bagi kami adalah yang sudah dihasilkan ini akan kami kawal betul, dia punya aturan turunan. Sehingga nanti betul-betul segera bisa jalan dan bisa diimplementasikan. Terkait tadi yang disampaikan ada masih OP ini bikin ini itu, nanti akan segera dibikin aturan peralihannya itu oleh pemerintah itu. Nanti dalam masa transisi ini pemerintah akan mengambil posisi untuk bagaimana memastikan bahwa undang-undang ini bisa segera diimplementasikan dan transisi ini dengan cara seperti apa akan dibuat oleh pemerintah untuk membuat dia punya dalam suasana peralihan semacam ini apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita bicarakan ini bisa kita tersebar luaskan ke teman-teman yang lain dan bisa kita laksanakan ke depan. Saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi santi, om, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita foto bersama, tapi Bapak Ibu berdiri situ biar kami yang ke sana. Oke, siap, siap. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan audiensi perwakilan koalisi 23 provinsi tenaga kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, dan dalam audiensinya perwakilan 23 organisasi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada paripurna sebelumnya. Sebagai masukan, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diharapkan untuk dapat diciptakan oleh Undang-Undang Kesehatan tersebut. Selain itu juga kefarmasian yang terjangkau, pemenuhan akomodasi SDM tenaga kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat terwujud di Indonesia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia juga menyampaikan bahwa pendidikan tenaga kesehatan yang sesuai standar industri juga diharapkan dapat tercipta sehingga dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri untuk menambahkan devisa negara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena juga menyampaikan bahwa dalam prosesnya Undang-Undang Kesehatan nanti akan segera dilakukan transisi oleh pemerintah untuk dilaksanakan perubahan-perubahan dalam penyampaian undang-undang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdi Nur Rahman dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih.
undang ini disahkan kemarin di paripurna. Tentu undang-undang ini belum menjawab secara detail banyak hal, prinsip-prinsip yang kita sudah mungkin dapatkan kemarin, tapi lebih detail lagi tentu kita akan masuk pada wilayah yang lebih rinci dari undang-undang kesehatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan apa saja catatan yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka membuat agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang nanti mewakili sebagai perwakilan, karena ini kita cukup banyak yang hadir, saya nggak tahu ada berapa yang akan bicara, tapi kalau boleh kita sampaikan secara singkat, padat, jelas, sehingga nanti kita bisa efektif untuk ada dialog dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, siapa yang memulai sebagai koordinator, silakan. Ya, ada Pak Dr. Jajang, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR, yang saya hormati rekan-rekan koalisi pendukung RUU Kesehatan, izinkanlah kami mewakili komunitas dokter, dalam hal ini adalah PDSI, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pimpinan DPR, Ketua beserta anggota Komisi 9, Menteri Kesehatan, dan Kementerian terkait atas disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 Juli kemarin. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras anggota Dewan dalam proses pembuatan RUU ini yang kami tahu menyita banyak energi, baik tenaga maupun pikiran, demi kesempurnaannya RUU Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para nakes. Dan sistem ketahanan kesehatan kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Ke depan kami siap mendukung langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Omnibus Law ini di masyarakat, sehingga iklim pelayanan kesehatan di tanah air berjalan dengan baik, karena didukung dengan kecukupan jumlah nakes maupun terjangkaunya harga obat dan alkes yang tersedia. Sekali lagi kami berharap dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, segala kekurangan dalam pelayanan kesehatan ini dapat segera teratasi. Perlu kami informasikan bahwa kami dari PDSI juga sudah mempunyai perwakilan di seluruh cabang di seluruh 37 provinsi di Indonesia, dengan jumlah anggota yang saat ini sudah terdaftar di tempat kami ada sekitar 10.000 anggota dokter. Kemungkinan dengan undang-undang ini disahkan akan terjadi migrasi yang demikian besar dari teman-teman dari kelompok sebelah, mungkin akan bermigrasi karena akomodasi terjadi undang-undang ini sangat ditunggu bagi rekan-rekan kami yang selama ini diam, tapi sebetulnya mereka ada faktor ketakutan untuk berpindah ke organisasi kami karena mereka takut kalau rekomendasinya dicabut dan lain-lain, sehingga mereka saat ini menunggu betul-betul diketoknya Omnibus Law ini. Saya pikir Omnibus Law ini masih perlu penjabaran dalam bentuk teknisnya, mungkin dengan peraturan menteri. Kami masih dalam hal ini masih ingin mengawal, mudah-mudahan dan mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah demi kebaikan, demi kemajuan pelayanan kesehatan ke depan. Kita tahu perintah Bapak Presiden dalam hal ini adalah beliau menyinggung adanya devisa negara yang keluar dari Indonesia sampai 160 triliun ke negara tetangga. Itu oleh karena keterbatasan aturan regulasi yang mengikat, sehingga banyak pasien-pasien dari negara ini yang berobat ke luar negeri. Dengan undang-undang mudah-mudahan mereka tidak lagi berobat ke luar negeri karena sudah tercukupi tenaga kesehatan yang mumpuni. Dengan kami dari PDSI juga mengakomodir inovasi-inovasi
perkembangan teknologi modern yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin banyak diaspora yang mumpuni, yang punya keterampilan yang luar biasa di luar negeri yang dengan undang-undang ini akan kembali lagi ke Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan disahkannya undang-undang ini, iklim pelayanan kesehatan kita semakin membaik, sehingga tidak perlu lagi ada devisa yang sampai terbang ke luar negeri. Karena saya yakin bahwa personel-personel nakes kita mampu untuk melayani masyarakat kita sendiri dengan kemajuan yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia internasional, termasuk yang sudah dilakukan oleh teman-teman nakes kita, baik itu Prof. Terawan, Prof. Debbie dengan stem cell-nya, Prof. Terawan dengan DSA-nya yang sudah diakui dari luar negeri. Tapi oleh karena faktor-faktor X itu sehingga mereka tidak bisa berkembang di negaranya sendiri. Saya yakin Tuhan beserta kita demi kemajuan pelan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Jajang sudah menyampaikan sebagai pengantar awal. Berikutnya dari organisasi yang lain yang memang mungkin akan mewakili, silakan. Brigjen Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan, yang kami hormati rekan-rekan koalisi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa syukur itu kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di DEPNI. Izinkanlah kami atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPR RI, kepada Komisi 9 dan Panja Komisi 9 DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan tugas besar dan mulia untuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 9 DPR, anggota Panja RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan terkait pelayanan keapotekeran ataupun pelayanan kefarmasian ke dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Sehingga kami apoteker Indonesia dapat berkontribusi aktif menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan kami hadir saat ini adalah wajah baru yang telah menjelma menjadi suatu organisasi profesi yang akan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada apoteker menjadi bagian di dalam menjalankan aspek bisnis organisasi secara mandiri dan juga menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam rangka pembinaan apoteker dan ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bekerja sama dengan organisasi lain dalam rangka menciptakan apoteker sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami terus menggelorakan, kami siap mendukung dan mengawal terus Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini dan turunannya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ada yang mau disampaikan? Boleh. Ini di sini ada 2 orang nih keluarga besar apoteker nih. Saya apoteker, Bu Kurniasi anaknya apoteker. Ayo kita siap-siap dulu. Saya usulkan ini buku ini. Ini adalah bukti perjuangan. Saya dari Kompas sampai sekarang sudah jenderal. Baru lahir ini undang-undang. Ya. Buktinya. Baik, Pak. LPHPI. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini adalah
Oh ya, ini udah kayak kita kemarin pengesahan lagi. Nah, kalau bagian menerima kan nanti bagian ini saya minta tolong dengan hormat Ibu Kurnias. Ini anaknya betul apoteker, silakan. Bukan saya terima. Terima kasih, satu kehormatan. Ya. Terima kasih. Dan ini insya Allah kami semua menjadi bagian panutan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Amin, amin. Sip, makasih banyak Pak. Sini Pak, foto. Kami di belakang ya, siap. Ini kita siapkan, sudah siapkan. Ini penting nih, TV Parlemen. Ini kan begini, penting. Boleh action. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak. Baik, kita sudah dengarkan dari perwakilan dokter tadi dari PDSI, tentara Brigjen Jajang, dari perwakilan apoteker tadi Brigjen Mufti. Jadi ini Brigjen dan Brigjen semua nih, sama-sama jenderal semua nih. Ya. Berikutnya dari mana lagi nih, silakan mau menyampaikan. Perawat, Pak. Ya, silakan. Kami dari perawat, Pak. Dari perawat ya? Perawat. Oh, siapa namanya, Pak? Saya dari Gerardus Gegen dari Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Siapa panggilannya, Pak? Gerardus Gegen. Panggilannya? Bisa Gerardus, bisa Gegen. Bisa GG ya? Iya. Kita main gampang aja, GG aja ya? Iya, siap, silakan. Nanti rekan kami akan menyampaikan. Tapi GG hati-hati nih, kata Bu Kurnias, sampai gak ginjal nanti nih. Kita Gerardus saja ya, Gerardus. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudiharto Ya. dari LBHPI tadi dan juga pengamat kebijakan keperawatan. Ya, pertama-tama kepada Dewan yang terhormat ini ingin mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan OBL ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah bagi Indonesia saat ini yang menyokong Indonesia Emas 2045, di mana ke arah sana adalah masyarakat 5.0 yang fokusnya adalah pada sumber daya modal insani. Nah, dengan sumber daya modal insani ini peluang untuk membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter apa? Yaitu kompeten, jujur, dan amanah. Gitu. Terkait dengan hal ini, tentunya negara memiliki tanggung jawab konstitusional. Gitu. Nah, undang-undang kesehatan ini merupakan sangat penting untuk meredesain kembali tenaga kesehatan sebagai sumber daya modal insani. Karena selama ini SDM kesehatan hanya MLM. Dikelolanya seperti itu. Apa yang bisa kita lihat peluang-peluang ini, yaitu dari undang-undang yang ada, ini kan ke output dan outcome. Nah, kalau terkait dengan output dan outcome, ini kita orientasi berarti kepada kesejahteraan. Ini berarti kesehatan paliatif. Nah, untuk itu kita perlu membenahi ke depannya, yaitu input dan proses, khususnya untuk pendidikan nakes. Pendidikan nakes ini di dalam undang-undang disebutkan di sana hospital base, yaitu harus sesuai dengan industrinya. Nah, saat ini yang dikelola tidak sesuai dengan industrinya. Makanya pendidikan tinggi nakes ini hampir 85% itu terjadi pengangguran sebetulnya. Ini kenapa? Karena standarnya tidak menggunakan standar industri. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali. Kami ini pernah melakukan ngetes sebetulnya 200 sampai 250 orang di 2 tempat, di Jogja dan di Jakarta. Dengan tes sertifikasi internasional ini tidak ada yang lulus satupun, gitu. Ini kan dari tantangan buat kita. Karena apa? Karena tidak menggunakan standar industri. Ini kembangannya ke arah sana. Dengan menggunakan standar industri, nakes kita ini masa tunggunya menjadi 0 bulan. Karena akan sesuai dengan industrinya, gitu. Nah, bagaimana di Kementerian Kesehatan saat ini misalkan Poltekkes sudah meredesain kembali bahwa dia akan dipekerjakan di mana? Kalau mau dipekerjakan ke luar negeri, ya langsung didesain ke luar negeri, negara mana? Karena standarnya beda-beda. Kalau di puskesmas, ya desain saja untuk puskesmas. Kalau untuk RSUD. Kalau untuk tipe A, karena standarnya beda-beda. Saat ini kan hanya diluluskan, sehingga lulusan nakes itu di Indonesia siap latih, bukan siap kerja. Termasuk di Kementerian Kesehatan ada Kesehatan Nusantara. Dan banyak juga kami dari perawat ya yang
bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nakes ini, kami melihat ini mereka bisa bekerja di Indonesia dalam rangka membangun pelayanan kesehatan yang bersifat internasional yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri BUMN gitu. Nah, kondisi ini tentunya bisa diaspora bisa kita manfaatkan. Kami juga mengusulkan di sini bagaimana membentuk Indonesia Incorporated sehingga dalam pengembangan tersebut tadi bisa dana remittance itu bisa meningkat, yang disebutkan dana devisanya bisa meningkat Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan hal itu juga yaitu untuk organisasi profesi saat ini sangat besar ya. Kami dari diaspora itu pernah membentuk namanya Ikatan Register Indonesia gitu ya, dari diaspora. Tapi karena tekanannya besar dari undang-undang yang sebelumnya, maka kami tetap bergerak, tetapi hambatannya secara konstitusional tadi. Nah, terkait dengan ini, OP ini bisa fokus, misalkan diaspora membentuk tersendiri, sehingga yang menyeberangkan perawat-perawat atau bidan atau nakes ke luar negeri. Gitu. Kemudian asisten nakes, ini bisa sendiri. D3, Asosiasi Perawat Vokasi. S1, ini kan sebutannya perawat itu nurse. Kalau kita cermati sebetulnya perawat belum punya organisasi profesi. Harusnya kan Ikatan Nurse Indonesia, yang ada kan bukan itu. Di luar negeri yang ada sebetulnya kita dikenal sebagai a fact of nurse seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya OBL yang berorientasi kepada outcome ini, ya, kami melihat ini sangat terbuka sekali, ya, mengembangkan nakes dengan jalur KKNI, pimpinan sidang. Apa dengan jalur KKNI? Jadi tidak perlu melalui jalur sekolah, gitu. Kan beberapa industri sering membutuhkan kita, misalkan perawat kamar operasi, perawat kamar bedah, gitu. Ini tidak ada satupun yang produksi di Indonesia. Ini kita bisa level 7, level 9, bisa melalui jalur sertifikasi. Apalagi diprediksi beberapa di antaranya ya tenaga kesehatan akan hilang dengan adanya AI ini. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini yang sedang dibangun, jadi rumah sakit internasional yang ada di Bali itu bisa sekaligus sebagai hospital inkubator, di mana yang menyiapkan tenaga kesehatan untuk bekerja ke luar negeri, kemudian dari luar negeri bisa kembali ke situ, kemudian disebar ke seluruh wilayah, sehingga nanti di 34 provinsi kita ini punya rumah sakit atau pelayanan atau pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Dan terkait dengan ini, dari berita hari ini kami mendengarkan satu hal yang sangat luar biasa, di mana nilai saham untuk rumah sakit, Pak Pimpinan Sidang, ini naik dengan disahkannya kemarin. Per hari ini yaitu naik antara 1,34% sampai 9,89%. Ini sangat luar biasa. Jadi kami dari LBHPI dan dari pengamat kebijakan nakes ini sangat appreciate dengan disahkannya Undang-Undang OBL ini. Dan tentunya juga ini harus kami kawal terus. Jangan sampai nanti turunannya ini bisa melenceng. Karena melenceng nanti ini hal-hal yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud. Contohnya begini, Indonesia tenaga kesehatannya ada sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu Pak Pimpinan ini tidak sesuai dengan industri. Sehingga lulus uji kompetensi atau uji sertifikasi tidak bisa diterima. Gitu. Padahal kebutuhan luar negeri, contohnya kami dari LBHP ini kemarin sudah MOU dengan negara-negara Timur Tengah. Itu sampai tahun 2025 dibutuhkan 25.000 perawat. Ini tidak bisa dipenuhi. Kami sudah keliling ke Indonesia. Gitu. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita kembangkan dengan masa tunggu 0 tahun. Tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran dan akan mensejahterakan desa-desa di mana asal perawat berada. Gitu, kondisi ini yang kami coba lihat. Gitu. Dan dengan adanya melalui Komisi 9 ini, kami berharap bisa dikembangkan Indonesia Incorporated tadi. Sehingga Kementerian Kesehatan atau Kemnaker atau BP2MI bisa terlibat di sini. Kan sekarang bergerak sendiri-sendiri. Saya kira sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya.
Bagus banget bahannya dan ini penting bagi kita semua. Dalam negeri ruang masih terbuka luas, di luar negeri lapangan masih terbuka luas. Jadi ini bagus juga catatan dari teman perawat. Silakan berikutnya dari. Nah, ini yang paling dikenang oleh banyak orang nih, Forum Dokter Susah Praktek. Jadi itu terkenal karena di berbagai orang tanya, itu apa sih Forum Dokter Susah Praktek? Kok dokter kok susah praktek? Apa maksudnya ini? Silakan. Dari Forum Dokter Susah Praktek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 9 atas kesediaan untuk menerima kami dengan baik. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Yeni dari Ketua FDSP. Mohon izin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Perwakilan. FDSP dipanjangin dulu, belum tentu semua teman-teman pers tahu apa tuh. Ya. FDSP itu apa tuh FDSP tadi? Oh, Forum Dokter Susah Praktek. Ah, ini nih. Dari dalam negeri dan diaspora. Pada kesempatan ini saya Dr. Yeni sebagai Ketua FDSP. Agak didekatkan Dr. Yeni. Oh iya. Ya. Gitu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada DPR Komisi 9 atas pengesahan RUU atas pengesahan Undang-Undang Pengesahan Kesehatan OBL. 11 Juli adalah hari historik, hari kemenangan bagi tenaga kerja kesehatan di Indonesia dan untuk kita semua. Pada hari kemenangan ini kita setelah sekian lama berjuang akhirnya membuahkan hasil yang positif. Kami bangga sebagai WNI dan kami sangat mengapresiasi kebijakan dari para Komisi 9 dan kerjasama dengan Kemenkes atas Undang-Undang Kesehatan OBL. Karena Undang-Undang Kesehatan ini beda dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menguntungkan pihak ormas tertentu, tapi merugikan banyak pihak dan merugikan rakyat. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang yang dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat. Sekarang kami ingin berbakti dengan peraturan yang jelas dan transparan. Perjuangan kita ke depannya banyak tantangan baru. Saat ini pun banyak dari para nakes-nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan. Tapi teriring oleh isu hoax dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah dan DPR. Kami siap membantu, kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Mohon izin pimpinan, ada pesan dari Dr. Judil Heri, boleh kami bacakan sebagai Dewan Pembina Koalisi. Ya. Dr. Judil di mana sekarang? Dr. Judil sedang sakit, sudah lama beliau post op HNP, sedang kena stroke. Ya. Baik. Oh ya. Saya bacakan tulisan Dr. Judil, mohon izin. Syukur Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 11 Juli RUU Kesehatan sudah disiapkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Bersama ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU Kesehatan ini di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang menolak RUU sampai akhirnya berhasil disiahkan dalam sidang paripurna DPR. Adalah tidak benar tudingan organisasi profesi, khususnya IDI, yang menuduh bahwa RUU ini dirancang secara terburu-buru oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin. Persoalan awal adalah kewenangan IDI yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebagai contoh, IDI beroleh kewenangan sebagai OP tunggal dan memberikan rekomendasi izin praktek. Kedua kewenangan ini tidak kita jumpai pada asosiasi dokter di seluruh negeri, di seluruh negara. Bahkan di negara lain tidak diwajibkan bagi dokter untuk menjadi anggota asosiasi. Sebagai dokter termasuk praktek tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di Indonesia, kesehatan tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi izin praktek dari IDI.
Hal-hal seperti inilah yang mulai menimbulkan keresahan dan dari banyak dokter anggota ID. Namun mereka tidak berani secara terbuka karena khawatir bully dan tidak diberikan izin rekomendasi izin praktek. Sampai pada tahun 2017, sekitar 30-an dokter termasuk para guru besar dan dari berbagai fakultas kedokteran telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pemohon mengajukan materi judicial review antara lain 1. OP seharusnya juga mencakup organisasi spesialis. Kalau tidak, kita disebut status organisasi spesialis. 2. Kolegium harus independen, tidak dibentuk oleh OP. 3. Anggota KKI tidak merangkap sebagai pengurus OP, karena ada potensi terjadinya konflik kepentingan. 4. Sertifikat kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh kolegium spesialis, bukan oleh KDI atau kolegium dokter umum, karena dokter umum bukanlah cabang ilmu. 5. Memberikan rekomendasi izin praktek. Kewenangan-kewenangan di atas menempatkan ID dalam posisi monopoli dari hulu sampai hilir, dari mulai pendidikan kolegium sampai praktek kedokteran di hilir. Sayang sekali permohonan judicial review kami yang disetujui MK hanyalah mengenai larangan jabatan rangkap anggota KKI dengan pengurus organisasi profesi. Sedangkan permohonan kami yang lain ditolak. Berikutnya kami berusaha mengadvokasi pemerintah dan DPR agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan berlebihan pada OP dapat dikoreksi. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah dimulai pada akhir jabatan Menkes Prof. Nila Muluk, dilanjutkan pada masa Menkes Prof. Terawan. Pada masa Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, pembahasan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2004 sempat terhenti karena Kemenkes memfokuskan perhatian untuk mengatasi COVID-19 dan penyediaan vaksin. Baru setelah itu perihal revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dimulai kembali ditambah dengan undang-undang yang hampir sama, yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan. Selanjutnya, Pak Menkes melengkapi juga bahasan dengan mengajukan RUU Kesehatan Omnibus Law yang mencakup 9 undang-undang yang harus dicabut dan 4 undang-undang yang diubah. Dengan demikian dapat dibantah bahwa koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut hemat kami yang terutama ditolak oleh ID adalah pencabutan Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menghilangkan berbagai privilege dari ID seperti 1. ID sebagai OP tunggal. 2. Kolegium kedokteran dibentuk oleh ID secara praktek global. Kolegium itu independen terpisah dari ID. 3. Keberadaan wakil ID sebagai anggota KKI. 4. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang dibentuk oleh ID. Sertifikat kompetensi menjadi syarat mutlak untuk memperoleh STR dari KKI. 5. Kewenangan memberikan rekomendasi izin praktek. Beberapa kewenangan di atas menjadi sumber dana bagi ID, seperti biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi, rekomendasi izin praktek, dan SKP untuk mencukupi syarat guna memperoleh sertifikat kompetensi. Bayangkan berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan dari sekitar 150-an ribu dokter Bu Yani, umum. nanti itu biar di-share ke kita saja langsung, ya, nanti baik, kita bisa siap. ya. Kira-kira pesan sudah kita tangkap ya? Ya, terima Ya, kasih. baik. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Berikutnya ada lagi yang lain dari forum yang lain, silakan. Ini, silakan. Ya, mungkin bisa lebih singkat, lebih padat, biar kita ada dialog sebentar ya. Ya, baik. Terima Silakan. kasih pimpinan sidang. Nama saya Rajis Kana, PhD dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mungkin Pak pimpinan sidang yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law. Dan di momen yang
ingin menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kebuntuan akibat adanya korban dari PNUK. Sampai saat ini kami masih membutuhkan dukungan dari pimpinan bahwa masih banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mengalami kendala dalam arti apa? Yaitu banyak mahasiswa yang masih statusnya drop out, di mana mereka mengalami kondisi atau korban dari PNUK. Dan juga banyak mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki STR untuk izin praktek. Khususnya mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa profesi apoteker. Mohon jika Bapak berkenan, kami bisa menyampaikan data lebih spesifik untuk dapat dibantu dan diberikan solusi. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan soal dengan data dan sebagainya itu bisa dikasih ke kami ya. Nanti biar kita punya tim juga bisa untuk pelajari. Berikutnya silakan yang belum. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa akhirnya reformasi bidang kesehatan itu diketok kemarin. Menunggu 25 tahun setelah reformasi tahun 98, akhirnya DPR RI yang pukul gong di tahun 2023. Saya sangat berterima kasih. Di sini ada favorit saya, Ibu Irma. Waduh, tepuk tangan buat Bu Irma dulu nih. Ibu Irma, saya ingat betul kemarin ada acara di Kompas dan udah paham kan? Jangan bohong itu epic banget, ikonik banget. Yang begitu cuma bisa Bu Irma doang, kita nggak berani loh. Bisa nunjuk-nunjuk senior begini, ya. Itu cuma dia aja bisa. Salut, terima kasih Bu Irma. Jadi nama saya Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. 3 tahun yang lalu saya memenuhi undangan dari Bang Melki juga ke sini dalam kapasitas sebagai Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Oke. Waktu itu kita bikin layanan iklan Lebaran, Bang. Iya. Dengan PPKM. Iya. Kita syuting ada 2 jam bareng tuh waktu itu. Waktu itu saya juga curhat bahwa Pak Melki, kalau berdasarkan prediksi guru-guru saya di kampus, ini pandemi mungkin akan datang lagi. Dan sebelum waktu itu tiba, kita butuh memperkuat resiliensi Indonesia. Dan ternyata Pak Melki beneran buktikan 3 tahun setelah itu, Pak Melki dan kawan-kawan kemudian kemarin bisa hadirkan reformasi bidang kesehatan yang saya harap bisa memperkuat resiliensi kita. Saya sangat berterima kasih tentu juga kepada Pak Presiden Jokowi dan juga jajaran beliau dan juga salah satu mentor saya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin beliau yang serah terima dengan Ibu Puan. Nah, adapun poin yang mungkin saya ingin sampaikan singkat saja. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu akan segera mendapatkan tantangan ya. Kita akan segera mendapatkan challenge karena dari teman-teman kita dan dari masyarakat kita memang butuh kebaruan, butuh breakthrough. Dan apakah kemudian undang-undang kesehatan ini beserta nanti aturan turunannya dan implementasi di lapangan bisa menjawab itu, saya harapkan dan kayaknya kita semua juga yang ada di ruangan ini punya harapan yang sama bahwa itu akan bikin Indonesia menjadi lebih sehat, Indonesia menjadi lebih kuat masyarakatnya. Poin yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti kemudian kita bisa proving kepada orang-orang yang selama ini menganggap bahwa transformasi bidang kesehatan itu nonsens, termasuk dengan mengubah pola penganggaran dari mandatory spending menuju
model baru di mana ada money follow the function. Hal yang sama juga sempat saya diskusikan dengan Dr. Tedros waktu kami kemarin diutus oleh Kementerian Kesehatan ke Jenewa, dan kami bicara bahwa there's no magic number, tidak ada angka ini sebenarnya terkait dengan anggaran kesehatan, tapi yang jelas bahwa jaminan kesehatan buat masyarakat, universal health coverage itu yang utama, dan itu yang kita harapkan waktu kami diskusikan di sana, itu yang kita harapkan bisa tetap dijaga, dan semoga undang-undang ini juga bisa memperkuat itu. Yang ketiga, kami dari teman-teman junior dokter juga siap mengawal dan mendukung penuh transformasi kesehatan, sehingga dengan harapan itu kita nanti menjadi salah satu pilar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sedikit tambahan sebelum saya tutup, pagi tadi waktu buka HP, itu wajahnya Pak Melki dan Bu Irma udah dibikinin flyer oleh orang-orang, jadi kayaknya partai-partai yang mendukung RU itu udah dibikinin flyer, udah dimasukin suatu. Terus katanya jangan dipilih, ini dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan itu, tapi saya secara pribadi dan juga bersama teman-teman semua itu sangat appreciate, dan kami juga akan siap mendukung dan berkolaborasi dengan orang-orang yang dimasukkan dalam flyer itu karena mendukung RUU Kesehatan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Berikutnya ini juga salah satu pendorong untuk pembangunan nasional. Silakan Dokter Tania. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pimpinan DPR dan juga kepada teman-teman seperjuangan. Tentu saja, saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf karena belum tentu semuanya kenal. Jadi saya Dr. Ingrid Tania, saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Dan pimpinan DPR di depan tentu favorit saya semua nih, Pak Melki dan Bu Irma, luar biasa. Dan ya betul-betul proses RUU Kesehatan ini betul-betul proses yang panjang dan berat, dan kami betul-betul mengapresiasi bagaimana konsistensi dari para pimpinan DPR ya untuk berupaya RUU Kesehatan ini bisa disahkan di tengah-tengah begitu banyaknya tentangan dan hoax ya terutama, dan saya juga senang sekali Bu Irma juga Uni Irma sangat anti hoax gitu ya, jadi luar biasa. Nah tentu saja kami sangat mendukung sejak awal RUU Kesehatan ini. Selain posisi kami tentunya adalah dokter, di mana RUU Kesehatan ini secara umum ini merupakan gong untuk reformasi kesehatan. Kita demokrasi menang ya, kita mengakhiri hegemoni organisasi profesi, di mana organisasi profesi bisa menentukan pekerjaan bahkan rezeki dari para anggota-anggotanya, dan bukan pekerjaan tapi siapapun yang mengkritik petinggi OP itu akan diganggu studinya, termasuk saya pun diganggu studi S3-nya. Saya nggak boleh jadi pembicara webinar atau PIT, pertemuan ilmiah tahunan ini, tapi alhamdulillah Fakultas Kedokteran nomor 1 di China pun mengundang saya memberikan kuliah tamu. Jadi saya ditolak oleh IDI, tapi saya di luar negeri saya sudah bicara di mana-mana gitu, sudah banyak sekali. Dan luar biasa di UU yang sekarang ini adalah Undang-Undang Kesehatan yang mengakomodir secara eksplisit untuk pelayanan kesehatan tradisional ya, yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta secara eksplisit juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional bisa dilakukan di praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya tidak eksplisit disebutkan seperti itu. Dan bahkan pada peraturan pemerintah, bahkan juga dari OP sendiri itu terkesan dulu sebelum ada RUU Kesehatan itu sangat menakut-nakuti para dokter kalau mau memakai
obat tradisional kita ya, obat tradisional kan kita. Padahal jamu kita sendiri aja udah dilirik sama Cina gitu, di mana saya diminta bicara tentang jamu di sana. Dan bahkan obat herbal tradisional, fitofarmaka itu juga sangat tidak di-endorse, sangat tidak dianjurkan oleh para dokter-dokter yang ya terus terang yang memang berkuasa di OP ya. Dan ini sebetulnya saatnya kita menuju kebangkitan jamu obat tradisional kita dan juga kebangkitan pelayanan kesehatan tradisional untuk sama-sama berkolaborasi dokter dan seluruh tenaga kesehatan untuk memajukan sumber daya yang kita punya ini. Dan tentu kami berharap dukungan terus untuk mengawal PP dan Permenkes yang bisa menjadi senada seirama dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari, silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Apoteker Sarniti dari Ketua Forum Pejuang Honor Nakes Indonesia. Saya mewakili 300.000 honor nakes se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah mendengarkan suara kami terkait kesejahteraan honorer nakes, dan kami mengucapkan Bapak Kemenpan, Kementeri Keuangan, serta DPR RI Komisi 9 yang sudah mengundang kami, saya kedua kalinya di DPR RI tentang data tenaga honorer nakes Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir saat ini Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang dari kami itu sudah berada di Undang-Undang Kesehatan. Dan Alhamdulillah kami selalu memberikan motivasi kepada teman-teman honorer nakes yang ada di seluruh Indonesia, baik medis maupun non-medis, untuk bekerja sebagai pelayan kesehatan yang pengabdi kepada negara. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPR RI yang sudah mengesahkan undang-undang ini, dan kami sangat mendukung pengesahan undang-undang ini, dan kami menginginkan dan permohonan suara kami untuk mengeluarkan regulasi tidak ada lagi status honorer tenaga kesehatan khususnya yang sudah mengabdi beberapa tahun dan berprestasi bertahun-tahun kepada negara Republik Indonesia ini, dan kami bekerja sebagai garda terdepan masa pandemi sekarang dan akan datang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Pemda Kabupaten Kota di Indonesia yang telah mendukung dan aspirasi terhadap perjuangan honorer nakes dalam perubahan kesejahteraan status yang terjamin. Khususnya saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Bapak Sekda Kabupaten Cirebon, dan juga Kepala Ibu Kepala Bidang P2P yang selalu mendukung kami dalam perjalanan untuk memperjuangkan kami di pusat. Alhamdulillah di daerah kami selalu didukung dan diaspirasikan oleh pemerintah daerah untuk akhirnya muncul formasi di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Menteri yang terhormat mengeluarkan regulasi yang sangat mendukung untuk kesejahteraan honorer nakes dalam keterjaminan statusnya. Kami juga terus mengabdi, akan terus menjadi partner pemerintah melaksanakan pelayanan primer yang diutamakan kepada pemerintah, terutama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat
lebih sejahtera, sehat, dan lebih pintar dalam memilih kesejahteraannya dalam kesehatan hidup, mandiri, dan sosialnya. Jangan lagi ada status honorer, mohon dibuatkan regulasi kepada pimpinan DPR RI Komisi 9, terutama untuk tenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain saya kira sudah cukup ya, atau lagi yang lain? Boleh yang terakhir, Pak? Boleh. Ya. Nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak ya. Baik, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Shalom. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Dan dua hal yang saya tangkap pada saat Ibu Irma muncul, Bu. Yang pertama, jangan bohong ya, jangan bohong. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Terima kasih Ibu, karena memang kebenaran harus tetap dikatakan sampai kebenaran itu terjadi, ya. Dan yang kedua, saya senang sekali pada saat Ibu ada di tengah-tengah dari pembawa acara dan Ibu berkata, anak-anak dengar ya, dengar, adik-adik dengar, STR kalian berlaku seumur hidup. Itu seperti hujan di padang yang gersang. Dan itu membuat kami sangat bersuka cita. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, saya percaya perjuangan itu membuahkan hasil. Hari ini saya bersama dengan adik-adik kita, ada hal yang ingin mereka sampaikan, karena yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ormas dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, itu copy paste plus dari ID. Sudah copy paste plus, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan tenaga kesehatan, ini betul-betul harus dikawal, ya, supaya aturan mainnya itu menjadi jelas. Karena kita tahu bahwa di Indonesia biaya pendidikan nakes itu cukup tinggi. Dan hari ini saya membawa ada sahabat-sahabat semua dari Lombok, Ternate, Papua. Dipersilakan. Cik. Selamat siang, mohon izin pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, abang saya, Bang Melki Lakalena, senior saya di aktivis juga di Cipayung Plus. Abang, kami hari ini mewakili mahasiswa calon apoteker yang kemudian hari ini bergabung dengan koalisi yang mendukung RUU Kesehatan. Jadi saya perlu sampaikan Bang, beberapa bulan yang lalu organisasi yang menolak RUU Kesehatan ini sempat mengajak kami, para pimpinan OKP di Cipayung Plus, untuk ikut turut serta di dalam melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Tetapi karena saya melihat ada Bang Melki di Komisi 9, kemudian rekan-rekan organisasi profesi yang lain yang kemudian hari ini datang ke sini juga semangatnya luar biasa. Jadi saya tidak mau menjadi pengkhianat di situ pada waktu itu. Padahal Bang, tawarannya menarik Bang untuk kami para ketum-ketum, tetapi saya bilang ke ketum-ketum, saya jelaskan para ketum, saya bilang jadi organisasi RUU Kesehatan ini seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan sampai ke akhirnya para ketum juga terbuka pikirannya untuk tidak terafiliasi dengan kelompok yang menolak ini. Dan kami berkomitmen pada waktu itu, akhirnya kami menemui Pak Menkes. Kami memberikan dukungan support moral, kami diundang ke Witcan sama Pak Menkes untuk berdiskusi. Saya juga menyampaikan ini pada waktu itu sama Bang Melki bahwa penting sekali RUU Kesehatan ini untuk segera disahkan. Tetapi kami memberikan ada satu masukan yang mungkin di sini ranahnya di luar kewenangan Komisi 9. Karena di pendidikannya, kemudian ataupun di ujian kompetensi, hari ini organisasi profesi ini masih berjalan, Bang Melki dan Bu Irma. Mereka ini masih melakukan ujian kompetensi. Iya, dan ID maupun IAI dan organisasi kesehatan yang lainnya. Jadi dari Kemendikbud jalan, mereka juga jalan begitu. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan serius bagi negara untuk segera menghentikan
Karena ini kan ilegal ini yang sebelah ini. Begitu. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dan segera mungkin untuk dihentikan. Karena kami di apoteker, Bang Melki, karena Abang ini merupakan senior kami juga, selain di aktivis juga di apoteker, ini IAI juga sudah menyebarkan itu form untuk melakukan ujian sendiri. Nah, sementara dari Kemendikbud akan dilaksanakan ujian pada akhir bulan ini. Dan ini sah berdasarkan undang-undang dan juga Permendikbud yang dikeluarkan dan pun diadakan oleh negara. Ini jangan sampai ada ormas ataupun organisasi profesi yang lebih tinggi ataupun menyamakan kedudukannya dengan negara. Itu tidak boleh. Nah, saya pikir negara hari ini dengan kemampuan, dengan kekuatan yang dimiliki, saya pikir tidak sulit untuk menghentikan. Karena kami para mahasiswa ini bimbang, Bang, Bu Irma. Kami bimbang. Karena dari Kemendikbud mengadakan ujian, kemudian dari organisasi profesi mengadakan ujian. Nah, mana yang harus kami pilih begitu? Nah, sementara hari ini dengan posisi RUU Kesehatan yang sudah disahkan, STR, kemudian SIP nanti akan dikeluarkan oleh negara, saya pikir ini akan menjadi dasar kuat negara untuk menghentikan yang sebelah ini. Dan kami, para mahasiswa, sangat mendukung itu untuk segera dihentikan. Baik yang dibuat oleh ID, IAI, ataupun organisasi profesi sejenisnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari mahasiswa. Semoga RUU Kesehatan ini juga menjadi, Undang-Undang Kesehatan ini menjadi awal mula kebangkitan pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan catatan, dukungan, dan juga berbagai aspirasi yang harus kita perhatikan pas undang-undang disahkan. Pekerjaan rumah kita bukan sudah selesai, tapi baru dimulai untuk bekerja lebih detail lagi ya. Ini pekerjaan besar yang pertama sudah, pekerjaan berikutnya juga tidak kalah serius yang harus kita sama-sama kerja bareng, bersinergi dengan semua pihak. Untuk itu saya akan persilakan yang pertama kepada Bu Irma Suryani Caniago, selaku salah satu kapoksi di DPR RI dari kapoksi fraksi Nasdem yang memang sangat terkenal dengan istilah yang di Kompas TV itu, jangan bohong. Jangan bohong. Nah, itu terkenal banget dan saya ingat betul itu saya masih lagi di Kupang, beliau telepon saya kasih tahu. Saya cuma cari-cari itu mana YouTube-nya itu. Silakan Bu Irma. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan undang-undang kesehatan yang kemarin-kemarin diributin ya, diributin. Pagi ini saya juga berwawancara dengan dua radio ya, dari Semarang, kemudian dari Jakarta, biasa pagi-pagi. Saya ingin sampaikan sama teman-teman dari apoteker. Harusnya kawan-kawan apoteker ini seneng dengan undang-undang ini. Karena apoteker tuh nggak punya undang-undang. Iya, betul. Dengan adanya undang-undang ini, positioningnya ya, itu jadi jelas gitu. Jadi punya pegangan. Kok malah demo gitu loh. Nggak ngerti saya nih, pola pikirnya di mana gitu loh. Ya. Yang kedua, sama teman-teman dari perawat. Saya sampaikan gini, tadi kemarin saya dengan Metro TV. Dengan ketua OP perawat. Ya, Harif. Ya. Saya bilang, Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 itu kenapa nggak pernah Anda perjuangkan? Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Ya, saya datangin bupati, wali kota, gubernurnya. Jangan cuma dipakai buat jadi alat pemilih suara di pilkada. Ini dipertanggungjawabkan yang 300.000 ini. Itu 300.000 itu uang jajan anak saya tuh di SMA Dipo itu. Gak pantas saya bilang. Terus di mana kalian semua? Kenapa sekarang jadi malah ngeributin RUU yang justru menjamin kawan-kawan perawat itu lebih dimanusiakan, lebih dilindungi,
dan lebih diberdayakan gitu. Itu saya sampaikan kemarin di Metro TV. Biasa masih ngeles terus, ya. Bicaranya tetap pada kenapa buru-buru dan lain sebagainya. Lah buru-buru, cepet atau lambat itu nggak ada urusan. Cepet kalau bagus dibanding dengan lambat tapi jelek, ya mendingan cepet tapi bagus. Karena naskah akademiknya memang sudah kita siapkan sebelumnya, bukan baru tiba-tiba kita bikin naskah akademiknya ketika kita melakukan rapat-rapat. Jadi mereka keliru. Nah, harusnya yang begini-begini didengar oleh teman-teman yang ada di sini, sampaikan juga ke kawan-kawan yang teman-teman kenal juga gitu ya. Sudahlah, cukuplah demo-demonya. Kalau judicial review itu dibenarkan, silakan aja lakukan judicial review, nggak ada masalah karena itu memang dibolehkan. Tapi harus tahu juga yang mana yang harus di judicial review. Kemarin disampaikan soal liberalisasi. Liberalisasi yang mana? Coba kasih saya contohnya, nggak pernah bisa ngasih contoh. Aneh kan? Ngotot bicara liberalisasi tapi nggak bisa kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan liberalisasi di sini? Nah, yang begini-begini harus membuat teman-teman di nakes, kawan-kawan kesehatan itu lebih cerdas lagi lah gitu ya. Jadi supaya nggak saya bilang, nanti kalau saya bilang bodoh kan nggak enak didengarnya ya. Makanya kemarin saya bilang, sudah ikut rapat dari awal sampai akhir, kemudian mandatory spending aja yang jadi masalah, gitu. Nggak ngaku lagi gitu kan, ya saya bilang aja pembohong nih gitu. Karena saya punya bukti kan gitu, saya nggak pernah bicara sampah, nggak pernah. Saya berani bicara karena saya punya dasar, jadi nggak pernah bicara sampah saya. Nah mungkin itu saja. Alhamdulillah kawan-kawan Komisi 9 punya tugas berat sama dengan teman-teman semua yang hadir di sini hari ini adalah mengawal peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Karena jangan salah, ketika kami di Panja kemarin, itu kami memang betul-betul kami tanya, nanti peraturan pemerintahnya seperti apa? Nanti peraturan presidennya seperti apa? Misalnya begitu. Nanti peraturan menterinya seperti apa? Itu sampai ke situ loh kita bicarakan di Panja. Jadi enggak seperti yang disampaikan di media ya, seolah-olah ini disembunyikan, buru-buru dan lain sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu loh ya, jangan seuzon. Silahkan, saya kasih loh nomor HP saya ke mereka untuk menyampaikan masukan apapun yang menurut mereka itu tidak pantas. Tapi nggak pernah ada satu pasal pun yang masuk ke WA saya. Padahal udah saya kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas. Dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Jadi nggak bakal bisa menang mereka lawan saya. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, undang-undang ini jangan menjadikan kita pongah, jangan menjadikan kita berleha-leha. Tetap harus konsisten. Teman-teman sebagai wakil dari nakes ya, pekerja kesehatan, tetap harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact pada anggota. Itu penting. Ya, itu penting. Karena saya sebagai wakil rakyat pun di Komisi 9 tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena saya adalah wakil rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari Bu Irma, atau saya suka panggil Kak Irma ini, memang mewakili banyak teman-teman Komisi 9 yang mungkin tidak sempat hadir, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini mohon maaf karena kami juga di sebelah ada rapat juga yang harus kami juga ikuti dengan BP2MI, karena kami mengambil waktu di sebelah ini. Jadi saya mau buat kesimpulan begini sebelum saya tutup. Ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, karena ini tugas kita masih banyak ya. Ini pertemuan kan karena baru habis pengesahan, kita mau kepingin ngobrol, kita ngobrol seperti ini, tapi masih ke depan kita akan sering ketemu lagi untuk mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk berbagai aturan turunan ke depan. Dan juga memang tantangan ke depan ini akan jauh lebih serius karena yang tadi disampaikan oleh adik-adik tadi, saya punya adik-adik dari mahasiswa tadi atau apoteker ini,
itu pekerjaan pasca ini tuh tidak mudah karena bahkan ada beberapa perubahan yang signifikan dalam praktek kesehatan di tanah air yang akan kita rubah dalam urusan konsil, kolegium, mahkamah, kemudian juga dalam aspek urusan organisasi profesi dengan pemerintah, urusan pemerintah pusat daerah, dan banyak lagi yang lain yang akan berimplikasi bagi landasan ke depan. Harus kita sama-sama atensi sehingga betul-betul semua niat baik kita ini bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Dan memang terakhir sebenarnya kenapa kita juga baru sekarang ini mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media lebih banyak lagi setelah habis disahkan, karena kita banyak mendapatkan ini kan di luar kan ini hoax seperti tadi Bu Irma sampaikan. Hoax ini tuh kalau kita respon satu-satu capek sendiri. Saya pun baru sekali waktu itu agak bisa marah tuh setelah habis di Raker Komisi 9 acara di press room, ini datang orang masih datang dengan hoax lagi dan ngomongnya di DPR RI pula. Saya agak ngomel-ngomel waktu datang dari ID dan dari Ikatan Bidan. Ya baru sekali-sekali itu saya agak ngomel, agak marah gara-gara banyak hoax lagi yang masih dibahas. Bahwa dokter itu nanti tidak harus pakai bahasa Indonesia, kan itu jelas-jelas salah itu. Kan di undang-undangnya kan ada tertulis tuh. Mengatakan bahwa misalnya ada kriminalisasi misalnya, kan kita jelas justru bukan menjaga dengan sangat baik tenaga medis, tenaga kesehatan kita. Jadi kadang-kadang hoax-hoax itu kan membuat kita capek, padahal teman-teman seperti tadi disampaikan ini, itu yang rata-rata teman-teman 5 OP ini itu, kami sering bareng, itu zaman COVID itu hampir tiap hari kita ngobrol, ada punya grup, malah saya ada satu grup sama mereka tuh. Nggak pernah ada tuh sampaikan catatan saya sama kami di situ. Saya justru tunggu seperti tadi Bu Irma sampaikan. Ruang saya juga biasa mereka datang keluar masuk waktu zaman COVID itu kita ngobrol santai. Pas urusan ini tiba-tiba ngambil jarak, ya buat saya juga ada masalah. Tiba-tiba muncul formulator susah praktek misalnya. Kan baru kita tahu, oh ada begini. Ada formulator susah praktek. Dan banyaklah yang itu diomongin itu kan hoax semua. Jadi saya kira dengan undang-undang ini sudah disahkan, ini kan kami sudah boleh membagi bebas. Jadi banyak teman-teman juga baru saya kasih setelah kemarin disahkan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih sebelum itu karena memang aturannya begitu. Kami tidak boleh menyampaikan hasil undang-undang sebelum disahkan. Nah itu baru boleh kami bagi. Kemarin setelah disahkan di paripurna kita bagi ke teman-teman media yang minta, teman-teman organisasi profesi yang minta. Sekali lagi terima kasih buat kedatangan hari ini. Dan juga nanti pasti kami juga banyak dapat gelombang orang nanti yang datang juga menyampaikan pendapat. Ada juga pasti mendukung, ada yang menolak, silakan. Buat kami tentu itu semua bagian dari demokrasi. Tapi bagi kami adalah yang sudah dihasilkan ini akan kami kawal betul, dia punya aturan turunan, sehingga nanti betul-betul segera bisa jalan dan bisa diimplementasikan. Terkait tadi yang disampaikan ada masih OP ini bikin ini itu, nanti akan segera dibikin aturan peralihannya itu oleh pemerintah itu. Nanti dalam masa transisi ini pemerintah akan mengambil posisi untuk bagaimana memastikan bahwa undang-undang ini bisa segera diimplementasikan, dan transisi ini dengan cara seperti akan dibuat oleh pemerintah untuk membuat dia punya dalam suasana peralihan semacam ini apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita bicarakan ini bisa kita tersebar luaskan ke teman-teman yang lain dan bisa kita laksanakan ke depan. Saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Kita foto bersama, tapi Bapak Ibu berdiri situ biar kami yang ke sana. Oke, siap. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan audiensi perwakilan koalisi 23 Proversi Tenaga Kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, dan dalam audiensinya perwakilan 23 organisasi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada paripurna sebelumnya. Sebagai masukan, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diharapkan untuk dapat diciptakan oleh Undang-Undang Kesehatan tersebut. Selain itu juga kefarmasian yang terjangkau, pemenuhan akomodasi SDM tenaga kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat terwujud di Indonesia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia juga menyampaikan bahwa pendidikan tenaga kesehatan yang sesuai standar industri juga diharapkan dapat tercipta sehingga dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri untuk menambahkan devisa negara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena juga menyampaikan bahwa dalam prosesnya Undang-Undang Kesehatan nanti akan segera dilakukan transisi oleh pemerintah untuk
dilaksanakan perubahan-perubahan dalam penyampaian undang-undang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdi Nur Rahman dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih. Undang ini disahkan kemarin di paripurna. Tentu undang-undang ini belum menjawab secara detail banyak hal, prinsip-prinsip yang kita sudah mungkin dapatkan kemarin, tapi lebih detail lagi tentu kita akan masuk pada wilayah yang lebih rinci dari undang-undang kesehatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan apa saja catatan yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka membuat agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang nanti mewakili sebagai perwakilan, karena ini kita cukup banyak yang hadir, saya nggak tahu ada berapa yang akan bicara, tapi kalau boleh kita sampaikan secara singkat, padat, jelas, sehingga nanti kita bisa efektif untuk ada dialog dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, siapa yang memulai? Sebagai koordinator, silakan. Ya, ada Pak Dr. Jajang, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR, yang saya hormati rekan-rekan koalisi pendukung RUU Kesehatan, izinkanlah kami mewakili komunitas dokter, dalam hal ini adalah PDSI, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pimpinan DPR, Ketua beserta anggota Komisi 9, Menteri Kesehatan, dan Kementerian terkait atas disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 Juli kemarin. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras anggota Dewan dalam proses pembuatan RUU ini yang kami tahu menyita banyak energi, baik tenaga maupun pikiran, demi kesempurnaannya RUU Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para nakes. Dan sistem ketahanan kesehatan kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Ke depan kami siap mendukung langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Omnibus Law ini di masyarakat, sehingga iklim pelayanan kesehatan di tanah air berjalan dengan baik, karena didukung dengan kecukupan jumlah nakes maupun terjangkaunya harga obat dan alkes yang tersedia. Sekali lagi kami berharap dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, segala kekurangan dalam pelayanan kesehatan ini dapat segera teratasi. Perlu kami informasikan bahwa kami dari PDSI juga sudah mempunyai perwakilan di seluruh cabang di seluruh 37 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah anggota yang saat ini sudah terdaftar di tempat kami, ada sekitar 10.000 anggota dokter. Kemungkinan dengan undang-undang ini disahkan, akan terjadi migrasi yang demikian besar dari teman-teman dari kelompok sebelah, mungkin akan bermigrasi karena akomodasi terjadi undang-undang ini sangat ditunggu bagi rekan-rekan kami yang selama ini diam, tapi sebetulnya mereka ada faktor ketakutan untuk berpindah ke organisasi kami karena mereka takut kalau rekomendasinya dicabut dan lain-lain, sehingga mereka saat ini menunggu betul-betul diketoknya Omnibus Law ini. Saya pikir Omnibus Law ini masih perlu penjabaran dalam bentuk teknisnya, mungkin dengan peraturan menteri. Kami masih dalam hal ini masih ingin mengawal, mudah-mudahan, dan mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah demi kebaikan, demi kemajuan pelayanan kesehatan ke depan. Kita tahu perintah Bapak Presiden dalam hal ini adalah beliau menyinggung adanya devisa negara yang
keluar dari Indonesia sampai 160 triliun ke negara tetangga. Itu oleh karena keterbatasan aturan regulasi yang mengikat sehingga banyak pasien-pasien dari negara ini yang berobat ke luar negeri. Dengan undang-undang mudah-mudahan mereka tidak lagi berobat ke luar negeri karena sudah tercukupi tenaga kesehatan yang mumpuni. Dengan kami dari PDSI juga mengakomodir inovasi-inovasi perkembangan teknologi modern yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin banyak diaspora yang mumpuni, yang punya keterampilan yang luar biasa di luar negeri yang dengan undang-undang ini akan kembali lagi ke Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan disahkannya undang-undang ini, iklim pelayanan kesehatan kita semakin membaik, sehingga tidak perlu lagi ada devisa yang sampai terbang ke luar negeri. Karena saya yakin bahwa personel-personel nakes kita mampu untuk melayani masyarakat kita sendiri dengan kemajuan yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia internasional, termasuk yang sudah dilakukan oleh teman-teman nakes kita, baik itu Prof. Terawan, Prof. Debi dengan stem cell-nya, Prof. Terawan dengan DSA-nya yang sudah diakui dari luar negeri. Tapi oleh karena faktor-faktor X itu sehingga mereka tidak bisa berkembang di negaranya sendiri. Saya yakin Tuhan beserta kita demi kemajuan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Jajang sudah menyampaikan sebagai pengantar awal. Berikutnya dari organisasi yang lain yang memang mungkin akan mewakili, silakan. Oh, Brigjen Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan, yang kami hormati rekan-rekan koalisi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa syukur itu kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di DEPNI. Izinkanlah kami atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPR RI, kepada Komisi 9 dan Panja Komisi 9 DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan tugas besar dan mulia untuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 9 DPR, anggota Panja RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan terkait pelayanan keapotekeran ataupun pelayanan kefarmasian ke dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Sehingga kami apoteker Indonesia dapat berkontribusi aktif menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan kami hadir saat ini adalah wajah baru yang telah menjelma menjadi suatu organisasi profesi yang akan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada apoteker menjadi bagian di dalam menjalankan aspek bisnis organisasi secara mandiri dan juga menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam rangka pembinaan apoteker dan ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bekerja sama dengan organisasi lain dalam rangka menciptakan apoteker sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami terus menggelorakan, kami siap mendukung dan mengawal terus Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini dan turunannya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ada yang mau disampaikan?
Boleh, boleh. Ini di sini ada 2 orang nih keluarga besar apoteker nih. Saya apoteker, Bu Kurniasi anaknya apoteker. Ayo kita siap-siap dulu. Saya usulkan ini buku ini. Ini adalah bukti perjuangan. Saya dari Kompas sampai sekarang sudah jenderal. Baru lahir ini undang-undang. Ya. Buktinya. Baik, Pak. LBHPI. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini adalah ini udah kayak kita kemarin pengesahan lagi. Nah, kalau bagian menerima kan nanti bagian ini saya minta tolong dengan hormat Ibu Kurniasi. Ini anaknya benar apoteker, silakan. Bukan saya terima. Terima kasih. Satu kehormatan. Terima kasih. terima kasih. Dan ini insya Allah kami semua menjadi bagian panutan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Amin, amin. Sip, makasih banyak Pak. Sini Pak, foto. Kami di belakang ya, siap. Ini kita siapkan, sudah siapkan. Ini penting nih, TV Parlemen. Ini kan begini, nggak penting. Yang penting boleh action. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak. Baik, kita sudah dengarkan dari perwakilan dokter tadi dari PDSI, tentara Brigjen Jajang, dari perwakilan apoteker tadi Brigjen Mufti. Jadi ini Brigjen dan Brigjen semua nih, sama-sama jenderal semua nih. Ya. Berikutnya dari mana lagi nih, silakan mau menyampaikan. Perawat, Pak. Ya, silakan. Kami dari perawat, Pak. Dari perawat ya? Perawat. Oh, siapa namanya, Pak? Saya dari Gerardus Gegen dari Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Siapa panggilannya, Pak? Gerardus Gegen. Panggilannya? Bisa Gerardus, bisa Gegen. Bisa GG ya? Iya. Kita main gampang aja, GG aja ya? Iya, siap, silakan. Nanti rekan kami akan menyampaikan. Tapi GG hati-hati nih, kata Bu Kurniasi, sampai gak angkat ginjal nanti nih. Kita Gerardus aja deh, ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudiharto dari LBHPI tadi dan juga pengamat kebijakan keperawatan. Ya, pertama-tama kepada Dewan yang terhormat ini ingin mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan OBL ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah bagi Indonesia saat ini yang menyokong Generasi Emas 2045, di mana ke arah sana adalah masyarakat 5.0 yang fokusnya adalah pada sumber daya modal insani. Nah, dengan sumber daya modal insani ini peluang untuk membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter apa? Yaitu kompeten, jujur, dan amanah. Gitu. Terkait dengan hal ini, tentunya negara memiliki tanggung jawab konstitusional. Gitu. Nah, undang-undang kesehatan ini merupakan sangat penting untuk meredesain kembali tenaga kesehatan sebagai sumber daya modal insani. Karena selama ini SDM kesehatan hanya MLM. Dikelolanya seperti itu. Apa yang bisa kita lihat peluang-peluang ini, yaitu dari undang-undang yang ada, ini kan ke output dan outcome. Nah, kalau terkait dengan output dan outcome, ini kita orientasi berarti kepada kesejahteraan. Ini berarti kesehatan paliatif. Nah, untuk itu kita perlu membenahi ke depannya, yaitu input dan proses, khususnya untuk pendidikan nakes. Pendidikan nakes ini di dalam undang-undang disebutkan di sana hospital base, yaitu harus sesuai dengan industrinya. Nah, saat ini yang dikelola tidak sesuai dengan industrinya. Makanya pendidikan tinggi nakes ini hampir 85% itu terjadi pengangguran sebetulnya. Ini kenapa? Karena standarnya tidak menggunakan standar industri. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali. Kami ini pernah melakukan ngetes sebetulnya 200 sampai 250 orang di 2 tempat, di Jogja dan di Jakarta. Dengan tes sertifikasi internasional ini tidak ada yang lulus satupun, gitu. Ini kan dari tantangan buat kita. Karena apa? Karena tidak menggunakan standar industri. Ini kembangannya ke arah sana. Dengan menggunakan standar industri, nakes kita ini masa tunggunya menjadi 0 bulan. Karena akan sesuai dengan industrinya, gitu. Nah, bagaimana di Kementerian Kesehatan saat ini misalkan Poltekkes sudah meredesain kembali bahwa dia akan dipekerjakan di mana?
Kalau mau bekerjakan ke luar negeri, ya langsung didesain ke luar negeri, negara mana, karena standarnya beda-beda. Kalau di puskesmas, ya desain saja untuk puskesmas. Kalau untuk RSUD, RSUD. Kalau untuk tipe A, karena standarnya beda-beda. Saat ini kan hanya diluluskan, sehingga lulusan naskes itu di Indonesia siap latih, bukan siap kerja. Termasuk di Kementerian Kesehatan ada Kesehatan Nusantara. Dan banyak juga kami dari perawat ya yang bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nakes ini, kami melihat ini mereka bisa bekerja di Indonesia dalam rangka membangun pelayanan kesehatan yang bersifat internasional yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri BUMN gitu. Nah, kondisi ini tentunya bisa diaspora bisa kita manfaatkan. Kami juga mengusulkan di sini bagaimana membentuk Indonesia Incorporated, sehingga dalam pengembangan tersebut tadi bisa dana remittance itu bisa meningkat, yang disebutkan dana devisanya bisa meningkat Indonesia. Gitu. Kemudian terkait dengan hal itu juga, yaitu untuk organisasi profesi saat ini sangat besar. Ya. Kami dari diaspora itu pernah membentuk namanya Ikatan Register Indonesia, gitu ya, dari diaspora. Tapi karena tekanannya besar dari undang-undang yang sebelumnya, maka kami tetap bergerak. Tetapi hambatannya secara konstitusional tadi. Nah, terkait dengan ini, OP ini bisa fokus, misalkan diaspora membentuk tersendiri, sehingga yang menyeberangkan perawat-perawat atau bidan atau nakes ke luar negeri. Gitu. Kemudian asisten nakes, ini bisa sendiri. D3, Asosiasi Perawat Vokasi. S1, ini kan sebutannya perawat itu nurse. Kalau kita cermati sebetulnya perawat belum punya organisasi profesi. Harusnya kan Ikatan Nurse Indonesia, yang ada kan bukan itu. Di luar negeri yang ada sebetulnya kita dikenal sebagai a fact of nurse, seperti itu. Nah. Kemudian dengan adanya OBL yang berorientasi kepada outcome ini, ya, kami melihat ini sangat terbuka sekali, ya, mengembangkan nakes dengan jalur KKNI, pemimpinan sidang. Apa dengan jalur KKNI? Jadi tidak perlu melalui jalur sekolah, gitu. Kan beberapa industri sering membutuhkan kita, misalkan perawat kamar operasi, perawat kamar bedah, gitu. Ini tidak ada satupun yang produksi di Indonesia. Ini kita bisa level 7, level 9, bisa melalui jalur sertifikasi. Apalagi diprediksi beberapa di antaranya ya tenaga kesehatan akan hilang dengan adanya AI ini. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini yang sedang dibangun, ya rumah sakit internasional yang ada di Bali itu bisa sekaligus sebagai hospital inkubator, di mana yang menyiapkan tenaga kesehatan untuk bekerja ke luar negeri, kemudian dari luar negeri bisa kembali ke situ, kemudian disebar ke seluruh wilayah, sehingga nanti di 34 provinsi kita ini punya rumah sakit atau pelayanan atau pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Dan terkait dengan ini, dari berita hari ini kami mendengarkan satu hal yang sangat luar biasa, di mana nilai saham untuk rumah sakit, Pak Pimpinan Sidang, ini naik dengan disahkannya kemarin. Per hari ini yaitu naik antara 1,34% sampai 9,89%. Ini sangat luar biasa. Jadi kami dari LBHPI dan dari pengamat kebijakan nakes ini sangat appreciate dengan disahkannya Undang-Undang OBL ini. Dan tentunya juga ini harus kami kawal terus. Jangan sampai nanti turunannya ini bisa melenceng. Karena melenceng nanti ini hal-hal yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud. Contohnya begini, Indonesia tenaga kesehatannya ada sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu Pak Pimpinan, ini tidak sesuai dengan industri. Sehingga lulus uji kompetensi atau uji sertifikasi tidak bisa diterima. Gitu. Padahal kebutuhan luar negeri, contohnya kami dari LBHPI ini kemarin sudah MOU dengan negara-negara Timur Tengah. Itu sampai tahun 2025 dibutuhkan 25.000 perawat. Ini tidak bisa dipenuhi. Kami sudah keliling ke Indonesia, gitu. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita kembangkan dengan masa tunggu 0 tahun. Tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran dan akan mensejahterakan
desa-desa di mana asal perawat berada. Gitu kondisi ini yang kami coba lihat gitu. Dan dengan adanya melalui Komisi 9 ini kami berharap bisa dikembangkan Indonesia Incorporated tadi, sehingga Kementerian Kesehatan atau Kemnaker atau BP2MI bisa terlibat di sini. Kan sekarang bergerak sendiri-sendiri. Saya kira sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Bagus banget bahannya dan ini penting bagi kita semua. Dalam negeri ruang masih terbuka luas, di luar negeri lapangan masih terbuka luas. Jadi ini bagus juga catatan dari teman perawat. Silakan berikutnya dari. Nah, ini yang paling dikenang oleh banyak orang nih, Forum Dokter Susah Praktek. Jadi itu terkenal karena di berbagai orang tanya, itu apa sih Forum Dokter Susah Praktek? Kok dokter kok susah praktek? Apa maksudnya ini? Silakan. Dari Forum Dokter Susah Praktek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 9 atas kesediaan untuk menerima kami dengan baik. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Yeni dari Ketua FDSP. Mohon izin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Perwakilan. FDSP dipanjangin dulu, belum tentu semua teman-teman pers tahu apa tuh. Ya. FDSP itu apa tuh FDSP itu? Oh, Forum Dokter Susah Praktek. Ini nih. Dari dalam negeri dan diaspora. Pada kesempatan ini saya Dr. Yeni sebagai Ketua FDSP. Agak didekatkan Dr. Yeni. Oh iya. Ya. Gitu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada DPR Komisi 9 atas pengesahan RUU atas pengesahan Undang-Undang Pengesahan Kesehatan OBL. 11 Juli adalah hari historik, hari kemenangan bagi tenaga kerja kesehatan di Indonesia dan untuk kita semua. Pada hari kemenangan ini kita setelah sekian lama berjuang akhirnya membuahkan hasil yang positif. Kami bangga sebagai WNI dan kami sangat mengapresiasi kebijakan dari para Komisi 9 dan kerjasama dengan Kemenkes atas Undang-Undang Kesehatan OBL. Karena Undang-Undang Kesehatan ini beda dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menguntungkan pihak ormas tertentu, tapi merugikan banyak pihak dan merugikan rakyat. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang yang dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat. Sekarang kami ingin berbakti dengan peraturan yang jelas dan transparan. Perjuangan kita ke depannya banyak tantangan baru. Saat ini pun banyak dari para nakes-nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan. Tapi teriring oleh isu hoax dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah dan DPR. Kami siap membantu, kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Mohon izin pimpinan, ada pesan dari Dr. Judil Heri, boleh kami bacakan sebagai Dewan Pembina Koalisi. Dr. Judil di mana sekarang? Dr. Judil sedang sakit sudah lama, beliau post op HNP, sedang kena stroke. Ya. Baik. Oh ya. Saya bacakan tulisan Dr. Judil, mohon izin. Syukur Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 11 Juli RUU Kesehatan sudah disiapkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Bersama ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU Kesehatan ini di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang menolak RUU sampai akhirnya berhasil disiapkan dalam sidang paripurna DPR. Adalah tidak benar tudingan organisasi profesi, khususnya IDI, yang menuduh bahwa RUU ini dirancang secara terburu-buru oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin. Persoalan awal adalah kewenangan IDI yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebagai contoh, IDI beroleh kewenangan sebagai OP tunggal dan memberikan rekomendasi izin praktek. Kedua kewenangan ini tidak kita jumpai pada asosiasi dokter di seluruh negeri.
di seluruh negara. Bahkan di negara lain tidak diwajibkan bagi dokter untuk menjadi anggota asosiasi. Sebagai dokter termasuk praktek tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di Indonesia, kesehatan tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi izin praktek dari ID. Hal-hal seperti inilah yang mulai menimbulkan keresahan dan banyak dokter anggota ID. Namun mereka tidak berani secara terbuka karena khawatir bully dan tidak dibenarkan diberikan izin rekomendasi izin praktek. Sampai pada tahun 2017, sekitar 30-an dokter termasuk para guru besar dan dari berbagai fakultas kedokteran telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pemohon mengajukan materi judicial review antara lain 1. OP seharusnya juga mencakup organisasi spesialis. Kalau tidak, kita disebut status organisasi spesialis. 2. Kolegium harus independen, tidak dibentuk oleh OP. 3. Anggota KKI tidak merangkap sebagai pengurus OP, karena ada potensi terjadinya konflik kepentingan. 4. Sertifikat kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh kolegium spesialis, bukan oleh KDI atau kolegium dokter umum, karena dokter umum bukanlah cabang ilmu. 5. Memberikan rekomendasi izin praktek. Kewenangan-kewenangan di atas menempatkan ID dalam posisi monopoli dari hulu sampai hilir, dari mulai pendidikan kolegium sampai praktek kedokteran di hilir. Sayang sekali permohonan judicial review kami yang disetujui MK hanyalah mengenai larangan jabatan rangkap anggota KKI dengan pengurus organisasi profesi. Sedangkan permohonan kami yang lain ditolak. Berikutnya kami berusaha mengadvokasi pemerintah dan DPR agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan berlebihan pada OP dapat dikoreksi. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah dimulai pada akhir jabatan Menkes Prof. Nila Muluk, dilanjutkan pada masa Menkes Prof. Terawan. Pada masa Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, pembahasan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2004 sempat terhenti karena Menkes memfokuskan perhatian untuk mengatasi COVID-19 dan penyediaan vaksin. Baru setelah itu perihal revisi Nomor 29 Tahun 2004 dimulai kembali ditambah dengan undang-undang yang hampir sama, yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan. Selanjutnya, Pak Menkes melengkapi juga bahasan dengan mengajukan RUU Kesehatan Omnibus Law yang mencakup 9 undang-undang yang harus dicabut dan 4 undang-undang yang diubah. Dengan demikian dapat dibantah bahwa koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut hemat kami yang terutama ditolak oleh ID adalah pencabutan Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menghilangkan berbagai privilege dari ID seperti 1. ID sebagai OP tunggal. 2. Kolegium kedokteran dibentuk oleh ID secara praktek global. Kolegium itu independen terpisah dari ID. 3. Keberadaan wakil ID sebagai anggota KKI. 4. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang dibentuk oleh ID. Sertifikat kompetensi menjadi syarat mutlak untuk memperoleh STR dari KKI. 5. Kewenangan memberikan rekomendasi izin praktek. Beberapa kewenangan di atas menjadi sumber dana bagi ID, seperti biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi, rekomendasi izin praktek, dan SKP untuk mencukupi syarat guna memperoleh sertifikat kompetensi. Bayangkan berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan dari sekitar 150-an ribu dokter. Bu Yani, nanti itu biar di-share ke kita saja langsung, ya, nanti kita bisa ya. Kira-kira pesan udah kita tangkap ya. Ya, terima kasih. Baik. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Berikutnya ada lagi yang lain dari forum yang lain, silakan. Ini, silakan. Ya, mungkin bisa lebih singkat, lebih padat, biar kita ada dialog sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang. Nama saya Rajis Kana, PhD dari
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mungkin Pak pimpinan sidang yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law. Dan di momen yang bersamaan ini ingin menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kebuntuan akibat adanya korban dari PNUK. Sampai saat ini kami masih membutuhkan dukungan dari pimpinan bahwa masih banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mengalami kendala dalam arti apa? Yaitu banyak mahasiswa yang masih statusnya drop out, di mana mereka mengalami kondisi atau korban dari PNUK. Dan juga banyak mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki STR untuk izin praktek. Khususnya mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa profesi apoteker. Mohon jika Bapak berkenan, kami bisa menyampaikan data lebih spesifik untuk dapat dibantu dan diberikan solusi. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan soal dengan data dan sebagainya itu bisa dikasih ke kami ya. Nanti biar kita punya tim juga bisa untuk pelajari. Berikutnya silakan yang belum. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa akhirnya reformasi bidang kesehatan itu diketok kemarin. Menunggu 25 tahun setelah reformasi tahun 98, akhirnya DPR RI yang pukul gong di tahun 2023. Saya sangat berterima kasih. Di sini ada favorit saya, Ibu Irma. Waduh, tepuk tangan buat Bu Irma dulu nih. Ibu Irma, saya ingat betul kemarin ada acara di Kompas dan udah paham kan? Jangan bohong, itu epic banget, ikonik banget. Yang begitu cuma bisa Bu Irma doang, kita nggak berani loh. Bisa nunjuk-nunjuk senior begini, ya. Itu cuma dia aja bisa. Salut, terima kasih Bu Irma. Jadi nama saya Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. 3 tahun yang lalu saya memenuhi undangan dari Bang Melki juga ke sini dalam kapasitas sebagai Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Oke. Waktu itu kita bikin layanan iklan Lebaran, Bang. Iya. Dengan PPKM. Iya. Kita syuting ada 2 jam bareng tuh waktu itu. Waktu itu saya juga curhat bahwa Pak Melki, kalau berdasarkan prediksi guru-guru saya di kampus, ini pandemi mungkin akan datang lagi. Dan sebelum waktu itu tiba, kita butuh memperkuat resiliensi Indonesia. Dan ternyata Pak Melki beneran buktikan 3 tahun setelah itu, Pak Melki dan kawan-kawan kemudian kemarin bisa hadirkan reformasi bidang kesehatan yang saya harap bisa memperkuat resiliensi kita. Saya sangat berterima kasih tentu juga kepada Pak Presiden Jokowi dan juga jajaran beliau dan juga salah satu mentor saya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin beliau yang serah terima dengan Ibu Puan. Nah, adapun poin yang mungkin saya ingin sampaikan singkat saja. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu akan segera mendapatkan tantangan ya. Kita akan segera mendapatkan challenge karena dari teman-teman kita dan dari masyarakat kita memang butuh kebaruan, butuh breakthrough. Dan apakah kemudian Undang-Undang Kesehatan ini beserta nanti aturan turunannya dan implementasi di lapangan bisa menjawab itu,
saya harapkan, dan kayaknya kita semua juga yang ada di ruangan ini punya harapan yang sama, bahwa itu akan bikin Indonesia menjadi lebih sehat, Indonesia menjadi lebih kuat masyarakatnya. Poin yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti kemudian kita bisa proving kepada orang-orang yang selama ini menganggap bahwa transformasi bidang kesehatan itu nonsens, termasuk dengan mengubah pola penganggaran dari mandatory spending menuju model baru di mana ada money follow the function. Hal yang sama juga sempat saya diskusikan dengan Dr. Tedros waktu kami kemarin diutus oleh Kementerian Kesehatan ke Jenewa, dan kami bicara bahwa there's no magic number, tidak ada angka ini sebenarnya terkait dengan anggaran kesehatan, tapi yang jelas bahwa jaminan kesehatan buat masyarakat, universal health coverage itu yang utama, dan itu yang kita harapkan waktu kami diskusikan di sana, itu yang kita harapkan bisa tetap dijaga, dan semoga undang-undang ini juga bisa memperkuat itu. Yang ketiga, kami dari teman-teman junior dokter juga siap mengawal dan mendukung penuh transformasi kesehatan, sehingga dengan harapan itu kita nanti menjadi salah satu pilar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sedikit tambahan sebelum saya tutup, pagi tadi waktu buka HP, itu wajahnya Pak Melki dan Bu Irma udah dibikinin flyer oleh orang-orang, jadi kayaknya partai-partai yang mendukung RU itu udah dibikinin flyer, udah dimasukin semua tuh. Terus katanya jangan dipilih, ini dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan itu, tapi saya secara pribadi dan juga bersama teman-teman semua itu sangat appreciate, dan kami juga akan siap mendukung dan berkolaborasi dengan orang-orang yang dimasukkan dalam flyer itu karena mendukung RUU Kesehatan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Berikutnya ini juga salah satu pendorong untuk pembangunan nasional. Silakan Dokter Tania. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pimpinan DPR dan juga kepada teman-teman seperjuangan. Tentu saja, saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf karena belum tentu semuanya kenal. Jadi saya Dr. Ingrid Tania, saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan pimpinan DPR di depan tentu favorit saya semua nih, Pak Melki dan Bu Irma, luar biasa. Dan ya betul-betul proses RUU Kesehatan ini betul-betul proses yang panjang dan berat, dan kami betul-betul mengapresiasi bagaimana konsistensi dari para pimpinan DPR ya untuk berupaya RUU Kesehatan ini bisa disahkan di tengah-tengah begitu banyaknya tentangan dan hoax ya terutama, dan saya juga senang sekali Bu Irma juga Uni Irma sangat anti hoax gitu ya, jadi luar biasa. Nah tentu saja kami sangat mendukung sejak awal RUU Kesehatan ini. Selain posisi kami tentunya adalah dokter, di mana RUU Kesehatan ini secara umum ini merupakan gong untuk reformasi kesehatan. Kita demokrasi menang ya, kita mengakhiri hegemoni organisasi profesi, di mana organisasi profesi bisa menentukan pekerjaan bahkan rezeki dari para anggota-anggotanya, dan bukan pekerjaan tapi siapapun yang mengkritik petinggi OP itu akan diganggu studinya, termasuk saya pun diganggu studi S3-nya. Saya nggak boleh jadi pembicara webinar atau PIT, pertemuan ilmiah tahunan IDI, tapi alhamdulillah Fakultas Kedokteran nomor 1 di China pun mengundang saya memberikan kuliah tamu. Jadi saya ditolak oleh IDI, tapi saya di luar negeri saya sudah bicara di mana-mana gitu, sudah banyak sekali. Dan luar biasa di UU yang sekarang ini adalah Undang-Undang Kesehatan yang mengakomodir secara eksplisit untuk
pelayanan kesehatan tradisional ya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta secara eksplisit juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional bisa dilakukan di praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya tidak eksplisit disebutkan seperti itu, dan bahkan pada peraturan pemerintah, bahkan juga dari OP sendiri itu terkesan dulu sebelum ada RUU Kesehatan itu sangat menakut-nakuti para dokter kalau mau memakai obat tradisional kita, ya obat tradisional kan kita, padahal jamu kita sendiri aja udah dilirik sama Cina gitu, di mana saya diminta bicara tentang jamu di sana. Dan bahkan obat herbal tradisional, fitofarmaka itu juga sangat tidak di-endorse, sangat tidak dianjurkan oleh para dokter-dokter yang ya terus terang yang memang berkuasa di OP ya. Dan ini sebetulnya saatnya kita menuju kebangkitan jamu obat tradisional kita dan juga kebangkitan pelayanan kesehatan tradisional untuk sama-sama berkolaborasi dokter dan seluruh tenaga kesehatan untuk memajukan sumber daya yang kita punya ini. Dan tentu kami berharap dukungan terus untuk mengawal PP dan Permenkes yang bisa menjadi senada seirama dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari, silakan Bu. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Apoteker Sarniti dari Ketua Forum Pejuang Honor Nakes Indonesia. Saya mewakili 300.000 honor nakes se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah mendengarkan suara kami terkait kesejahteraan honorer nakes, dan kami mengucapkan Bapak Kemenpan, Kementeri Keuangan, serta DPR RI Komisi 9 yang sudah mengundang kami, saya kedua kalinya di DPR RI tentang data tenaga honorer nakes Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir saat ini Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang dari kami itu sudah berada di Undang-Undang Kesehatan, dan alhamdulillah kami selalu memberikan motivasi kepada teman-teman honorer nakes yang ada di seluruh Indonesia, baik medis maupun non-medis, untuk bekerja sebagai pelayan kesehatan yang pengabdi kepada negara. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPR RI yang sudah mengesahkan undang-undang ini, dan kami sangat mendukung pengesahan undang-undang ini, dan kami menginginkan dan permohonan suara kami untuk mengeluarkan regulasi tidak ada lagi status honorer tenaga kesehatan khususnya yang sudah mengabdi beberapa tahun dan berprestasi bertahun-tahun kepada negara Republik Indonesia ini, dan kami bekerja sebagai garda terdepan masa pandemi sekarang dan akan datang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Pemda kabupaten kota di Indonesia yang telah mendukung dan aspirasi terhadap perjuangan honorer nakes dalam perubahan kesejahteraan status yang terjamin. Khususnya saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Bapak Sekda Kabupaten Cirebon, dan juga Ibu Kepala Bidang P2P yang selalu mendukung kami dalam perjalanan untuk memperjuangkan kami di pusat. Alhamdulillah di daerah kami selalu didukung dan diaspirasikan oleh pemerintah daerah untuk
akhirnya muncul formasi di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu Menteri yang terhormat mengeluarkan regulasi yang sangat mendukung untuk kesejahteraan honorer nakes dalam keterjaminan statusnya. Kami juga terus mengabdi, akan terus menjadi partner pemerintah melaksanakan pelayanan primer yang diutamakan kepada pemerintah, terutama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih sejahtera, sehat, dan lebih pintar dalam memilih kesejahteraannya dalam kesehatan hidup, mandiri, dan sosialnya. Jangan lagi ada status honorer, mohon dibuatkan regulasi kepada pimpinan DPR RI Komisi 9, terutama untuk tenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain saya kira sudah cukup ya, atau lagi yang lain? Boleh yang terakhir, Pak? Boleh. Ya. Nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak ya. Baik, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Shalom. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Dan dua hal yang saya tangkap pada saat Ibu Irma muncul, Bu. Yang pertama, jangan bohong ya, jangan bohong. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Terima kasih Ibu, karena memang kebenaran harus tetap dikatakan sampai kebenaran itu terjadi, ya. Dan yang kedua, saya senang sekali pada saat Ibu ada di tengah-tengah dari pembawa acara dan Ibu berkata, anak-anak dengar ya, dengar, adik-adik dengar, STR kalian berlaku seumur hidup. Itu seperti hujan di padang yang gersang, dan itu membuat kami sangat bersuka cita. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, saya percaya perjuangan itu membuahkan hasil. Hari ini saya bersama dengan adik-adik kita, ada hal yang ingin mereka sampaikan, karena yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ormas dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, itu copy paste plus dari ID. Sudah copy paste plus, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan tenaga kesehatan, ini betul-betul harus dikawal, ya, supaya aturan mainnya itu menjadi jelas. Karena kita tahu bahwa di Indonesia biaya pendidikan nakes itu cukup tinggi. Dan hari ini saya membawa ada sahabat-sahabat semua dari Lombok, Ternate, Papua. Dipersilakan. Selamat siang, mohon izin pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, abang saya, Bang Melki Lakalena, senior saya di aktivis juga di Cipayung Plus. Abang, kami hari ini mewakili mahasiswa calon apoteker yang kemudian hari ini bergabung dengan koalisi yang mendukung RUU Kesehatan. Jadi saya perlu sampaikan Bang, beberapa bulan yang lalu organisasi yang menolak RUU Kesehatan ini sempat mengajak kami, para pimpinan OKP di Cipayung Plus, untuk ikut turut serta di dalam melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Tetapi karena saya melihat ada Bang Melki di Komisi 9, kemudian rekan-rekan organisasi profesi yang lain yang kemudian hari ini datang ke sini juga semangatnya luar biasa. Jadi saya tidak mau menjadi pengkhianat di situ pada waktu itu. Padahal Bang, tawarannya menarik Bang untuk kami para ketum-ketum, tetapi saya bilang ke ketum-ketum, saya jelaskan para ketum, saya bilang jadi organisasi RUU Kesehatan ini seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan sampaikan akhirnya para ketum juga terbuka pikirannya untuk tidak terafiliasi dengan kelompok yang menolak ini. Dan kami berkomitmen pada waktu itu, akhirnya kami menemui Pak Menkes. Kami memberikan dukungan support moral, kami diundang ke Witchan sama Pak Menkes untuk berdiskusi. Saya juga menyampaikan ini pada waktu itu sama Bang Melki bahwa penting sekali RUU Kesehatan ini untuk segera disahkan. Tetapi
kami memberikan ada satu masukan yang mungkin di sini ranahnya di luar kewenangan Komisi 9. Karena di pendidikannya, kemudian ataupun di ujian kompetensi, hari ini organisasi profesi ini masih berjalan, Bang Melki dan Bu Irma. Mereka ini masih melakukan ujian kompetensi. Iya, dan ID maupun IAI dan organisasi kesehatan yang lainnya. Jadi dari Kemendikbud jalan, mereka juga jalan begitu. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan serius bagi negara untuk segera menghentikan. Karena ini kan ilegal ini yang sebelah ini, begitu. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dan segera mungkin untuk dihentikan. Karena kami di apoteker, Bang Melki, karena Abang ini merupakan senior kami juga, selain di aktivis juga di apoteker, ini IAI juga sudah menyebarkan itu form untuk melakukan ujian sendiri. Nah, sementara dari Kemendikbud akan dilaksanakan ujian pada akhir bulan ini. Dan ini sah berdasarkan undang-undang dan juga Permendikbud yang dikeluarkan dan pun diadakan oleh negara. Ini jangan sampai ada ormas ataupun organisasi profesi yang lebih tinggi ataupun menyamakan kedudukannya dengan negara. Itu tidak boleh. Nah, saya pikir negara hari ini dengan kemampuan, dengan kekuatan yang dimiliki, saya pikir tidak sulit untuk menghentikan. Karena kami para mahasiswa ini bimbang, Bang, Bu Irma. Kami bimbang. Karena dari Kemendikbud mengadakan ujian, kemudian dari organisasi profesi mengadakan ujian. Nah, mana yang harus kami pilih begitu? Nah, sementara hari ini dengan posisi RUU Kesehatan yang sudah disahkan, STR, kemudian SIP nanti akan dikeluarkan oleh negara, saya pikir ini akan menjadi dasar kuat negara untuk menghentikan yang sebelah ini. Dan kami para mahasiswa sangat mendukung itu untuk segera dihentikan, baik yang dibuat oleh ID, IAI ataupun organisasi profesi sejenisnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari mahasiswa. Semoga RUU Kesehatan ini juga menjadi Undang-Undang Kesehatan ini menjadi awal mula kebangkitan pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan catatan, dukungan, dan juga berbagai aspirasi yang harus kita perhatikan pasca undang-undang disahkan. Pekerjaan rumah kita bukan sudah selesai, tapi baru dimulai untuk bekerja lebih detail lagi ya. Ini pekerjaan besar yang pertama sudah, pekerjaan berikutnya juga tidak kalah seriusnya harus kita sama-sama kerja bareng nih, bersinergi dengan semua pihak. Untuk itu saya akan persilakan yang pertama kepada Bu Irma Suryani Caniago, selaku salah satu kapoksi di DPR RI dari kapoksi fraksi Nasdem, yang memang sangat terkenal dengan istilah yang di Kompas TV itu. Jangan bohong. Jangan bohong. Nah, itu terkenal banget dan saya ingat betul itu saya masih lagi di Kupang, beliau telepon saya kasih tahu. Saya cuma cari-cari itu mana YouTube-nya itu. Silakan Bu Irma. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan undang-undang kesehatan yang kemarin-kemarin diributin ya, diributin. Pagi ini saya juga berwawancara dengan dua radio ya, dari Semarang, kemudian dari Jakarta. Biasa pagi-pagi. Saya ingin sampaikan sama teman-teman dari apoteker. Harusnya kawan-kawan apoteker ini seneng dengan undang-undang ini. Karena apoteker tuh nggak punya undang-undang. Iya, betul. Dengan adanya undang-undang ini, positioningnya ya, itu jadi jelas gitu. Jadi punya pegangan. Kok malah demo gitu loh. Nggak ngerti saya nih, pola pikirnya di mana gitu loh. Ya. Yang kedua, sama teman-teman dari perawat. Saya sampaikan gini, tadi kemarin saya dengan Metro TV. Dengan ketua OP perawat, ya Harif, ya. Saya bilang, Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 itu kenapa nggak pernah Anda
perjuangkan. Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Ya, saya datengin bupati, wali kota, gubernurnya. Jangan cuma dipakai buat jadi alat pemilih suara di pilkada. Ini dipertanggungjawabkan yang 300.000 ini. Itu 300.000 itu uang jajan anak saya tuh di SMA Dipo itu. Gak pantas saya bilang. Terus di mana kalian semua? Kenapa sekarang jadi malah ngeributin RUU yang justru menjamin kawan-kawan perawat itu lebih dimanusiakan, lebih dilindungi, dan lebih diberdayakan gitu. Itu saya sampaikan kemarin di Metro TV. Biasa masih ngeles terus, ya. Bicaranya tetap pada kenapa buru-buru dan lain sebagainya. Lah buru-buru, cepet atau lambat itu nggak ada urusan. Cepet kalau bagus dibanding dengan lambat tapi jelek, ya mendingan cepet tapi bagus. Kan naskah akademiknya memang sudah kita siapkan sebelumnya, bukan baru tiba-tiba kita bikin naskah akademiknya ketika kita melakukan rapat-rapat. Jadi mereka keliru. Nah, harusnya yang begini-begini didengar oleh teman-teman yang ada di sini, sampaikan juga ke kawan-kawan yang teman-teman kenal juga gitu ya. Sudahlah, cukuplah demo-demonya. Kalau judicial review itu dibenarkan, silakan aja lakukan judicial review, nggak ada masalah karena itu memang dibolehkan. Tapi harus tahu juga yang mana yang harus di judicial review. Kemarin disampaikan soal liberalisasi. Liberalisasi yang mana? Coba kasih saya contohnya, nggak pernah bisa ngasih contoh. Aneh kan? Ngotot bicara liberalisasi tapi nggak bisa kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan liberalisasi di sini? Nah, yang begini-begini harus membuat teman-teman di nakes, kawan-kawan kesehatan itu lebih cerdas lagi lah gitu ya. Jadi supaya nggak saya bilang, nanti kalau saya bilang bodoh kan nggak enak didengarnya ya. Makanya kemarin saya bilang, sudah ikut rapat dari awal sampai akhir, kemudian mandatory spending aja yang jadi masalah, gitu, nggak ngaku lagi gitu kan, ya saya bilang aja pembohong nih gitu. Karena saya punya bukti kan gitu, saya nggak pernah bicara sampah, nggak pernah. Saya berani bicara karena saya punya dasar, jadi nggak pernah bicara sampah saya. Nah mungkin itu saja. Alhamdulillah kawan-kawan Komisi 9 punya tugas berat sama dengan teman-teman semua yang hadir di sini hari ini adalah mengawal peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Karena jangan salah, ketika kami di Panja kemarin, itu kami memang betul-betul kami tanya, nanti peraturan pemerintahnya seperti apa? Nanti peraturan presidennya seperti apa? Misalnya begitu. Nanti peraturan menterinya seperti apa? Itu sampai ke situ loh kita bicarakan di Panja. Jadi enggak seperti yang disampaikan di media ya, seolah-olah ini disembunyikan, buru-buru dan lain sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu loh ya. Jangan seuzon. Silahkan, saya kasih loh nomor HP saya ke mereka untuk menyampaikan masukan apapun yang menurut mereka itu tidak pantas. Tapi nggak pernah ada satu pasal pun yang masuk ke WA saya. Padahal udah saya kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Jadi nggak bakal bisa menang mereka lawan saya. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, undang-undang ini jangan menjadikan kita pongah, jangan menjadikan kita berleha-leha. Tetap harus konsisten. Teman-teman sebagai wakil dari nakes ya, pekerja kesehatan, tetap harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact pada anggota. Itu penting. Ya, itu penting. Karena saya sebagai wakil rakyat pun di Komisi 9 tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena saya adalah wakil rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari Bu Irma, atau saya suka panggil Kak Irma ini, memang mewakili banyak teman-teman Komisi 9 yang mungkin tidak sempat hadir, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini mohon maaf karena kami juga di sebelah ada rapat juga yang harus kami juga ikuti dengan BP2MI, karena kami
mengambil waktu di sebelah ini. Jadi saya mau buat kesimpulan begini sebelum saya tutup. Ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, karena ini tugas kita masih banyak ya. Ini pertemuan kan karena baru habis pengesahan, kita mau kepingin ngobrol, kita ngobrol seperti ini, tapi masih ke depan kita akan sering ketemu lagi untuk mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk berbagai aturan turunan ke depan. Dan juga memang tantangan ke depan ini akan jauh lebih serius karena yang tadi disampaikan oleh adik-adik tadi, saya punya adik-adik dari mahasiswa tadi atau apoteker ini, itu pekerjaan pasca ini tuh tidak mudah karena bahkan ada beberapa perubahan yang signifikan dalam praktek kesehatan di tanah air yang akan kita rubah dalam urusan konsil, kolegium, mahkamah, kemudian juga dalam aspek urusan organisasi profesi dengan pemerintah, urusan pemerintah pusat daerah, dan banyak-banyak lagi yang lain yang akan berimplikasi bagi landasan ke depan yang harus kita sama-sama atensi sehingga betul-betul semua niat baik kita ini bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Dan memang terakhir sebenarnya kenapa kita juga baru sekarang ini mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media lebih banyak lagi setelah habis disahkan, karena kita banyak mendapatkan ini kan di luar kan ini hoax seperti tadi Bu Irma sampaikan. Hoax-hoax ini tuh kalau kita respon satu-satu capek sendiri. Saya pun baru sekali waktu itu agak bisa marah tuh setelah habis di Raker Komisi 9 acara di press room, ini datang orang masih datang dengan hoax lagi dan ngomongnya di DPR RI pula. Saya agak ngomel-ngomel waktu datang dari ID dan dari Ikatan Bidan. Ya baru sekali-sekali itu saya agak ngomel, agak marah gara-gara banyak hoax lagi yang masih dibahas. Bahwa dokter itu nanti tidak harus pakai bahasa Indonesia. Kan itu jelas-jelas salah itu. Kan di undang-undangnya kan ada tertulis tuh. Mengatakan bahwa misalnya ada kriminalisasi misalnya. Kan kita jelas justru bukan menjaga dengan sangat baik tenaga medis, tenaga kesehatan kita. Jadi kadang-kadang hoax-hoax itu kan membuat kita capek. Padahal teman-teman seperti tadi disampaikan ini, itu yang rata-rata teman-teman 5OP ini itu kami sering bareng, itu zaman COVID itu hampir tiap hari kita ngobrol, ada punya grup. Saya ada satu grup sama mereka tuh. Nggak pernah ada tuh sampaikan catatan saya sama kami di situ. Saya justru tunggu seperti tadi Bu Irma sampaikan. Ruang saya juga biasa mereka datang keluar masuk waktu zaman COVID itu kita ngobrol santai. Pas urusan ini tiba-tiba ngambil jarak ya, buat saya juga ada masalah. Tiba-tiba muncul formulator susah praktek misalnya. Kan baru kita tahu, oh ada begini. Ada formulator susah praktek. Dan banyaklah yang itu diomongin itu kan hoax semua. Jadi saya kira dengan undang-undang ini sudah disahkan, ini kan kami sudah boleh membagi bebas. Jadi banyak teman-teman juga baru saya kasih setelah kemarin disahkan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih sebelum itu karena memang aturannya begitu. Kami tidak boleh menyampaikan hasil undang-undang sebelum disahkan. Nah itu baru boleh kami bagi. Kemarin setelah disahkan di paripurna kita bagi ke teman-teman media yang minta, teman-teman organisasi profesi yang minta. Sekali lagi terima kasih buat kedatangan hari ini. Dan juga nanti pasti kami juga banyak dapat gelombang orang nanti yang datang juga menyampaikan pendapat. Ada juga pasti mendukung, ada yang menolak, silakan. Buat kami tentu itu semua bagian dari demokrasi. Tapi bagi kami adalah yang sudah dihasilkan ini akan kami kawal betul, dia punya aturan turunan. Sehingga nanti betul-betul segera bisa jalan dan bisa diimplementasikan. Terkait tadi yang disampaikan ada masih OP ini bikin ini itu, nanti akan segera dibikin aturan peralihannya itu oleh pemerintah itu. Nanti dalam masa transisi ini pemerintah akan mengambil posisi untuk bagaimana memastikan bahwa undang-undang ini bisa segera diimplementasikan dan transisi ini dengan cara seperti apa akan dibuat oleh pemerintah untuk membuat dia punya dalam suasana peralihan semacam ini apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita bicarakan ini bisa kita luaskan ke teman-teman yang lain dan bisa kita laksanakan ke depan. Saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi santi, om, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita foto bersama, tapi Bapak Ibu berdiri situ biar kami yang ke sana. Oke, siap. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan audiensi perwakilan koalisi 23 provinsi tenaga kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, dan dalam audiensinya perwakilan 23 organisasi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada paripurna sebelumnya. Sebagai masukan, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diharapkan untuk dapat diciptakan oleh Undang-Undang Kesehatan tersebut. Selain itu juga kefarmasian yang terjangkau,
pemenuhan akomodasi SDM tenaga kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat terwujud di Indonesia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia juga menyampaikan bahwa pendidikan tenaga kesehatan yang sesuai standar industri juga diharapkan dapat tercipta sehingga dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri untuk menambahkan devisa negara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalina juga menyampaikan bahwa dalam prosesnya Undang-Undang Kesehatan nanti akan segera dilakukan transisi oleh pemerintah untuk dilaksanakan perubahan-perubahan dalam penyampaian undang-undang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdi Nur Rahman dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih. Undang ini disahkan kemarin di paripurna. Tentu undang-undang ini belum menjawab secara detail banyak hal, prinsip-prinsip yang kita sudah mungkin dapatkan kemarin, tapi lebih detail lagi tentu kita akan masuk pada wilayah yang lebih rinci dari undang-undang kesehatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan apa saja catatan yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka membuat agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang nanti mewakili sebagai perwakilan, karena ini kita cukup banyak yang hadir, saya nggak tahu ada berapa yang akan bicara, tapi kalau boleh kita sampaikan secara singkat, padat, jelas, sehingga nanti kita bisa efektif untuk ada dialog dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, siapa yang memulai? Sebagai koordinator, silakan. Ya, ada Pak Dr. Jajang, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR, yang saya hormati rekan-rekan koalisi pendukung RUU Kesehatan, izinkanlah kami mewakili komunitas dokter, dalam hal ini adalah PDSI, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pimpinan DPR, Ketua beserta anggota Komisi 9, Menteri Kesehatan, dan Kementerian terkait atas disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 Juli kemarin. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras anggota Dewan dalam proses pembuatan RUU ini yang kami tahu menyita banyak energi, baik tenaga maupun pikiran, demi kesempurnaannya RUU Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para nakes. Dan sistem ketahanan kesehatan kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Ke depan kami siap mendukung langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Omnibus Law ini di masyarakat sehingga iklim pelayanan kesehatan di tanah air berjalan dengan baik karena didukung dengan kecukupan jumlah nakes maupun terjangkaunya harga obat dan alkes yang tersedia. Sekali lagi kami berharap dengan disahkannya RUU Kesehatan ini segala kekurangan dalam pelayanan kesehatan ini dapat segera teratasi. Perlu kami informasikan bahwa kami dari PDSI juga sudah mempunyai perwakilan di seluruh cabang di seluruh 37 provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota yang saat ini sudah terdaftar di tempat kami ada sekitar 10.000 anggota dokter. Kemungkinan dengan undang-undang ini disahkan akan terjadi migrasi yang demikian besar dari teman-teman dari kelompok sebelah mungkin akan bermigrasi karena akomodasi terjadi undang-undang ini sangat ditunggu bagi rekan-rekan kami yang selama ini diam, tapi sebetulnya mereka ada faktor ketakutan untuk berpindah ke organisasi kami karena mereka takut kalau rekomendasinya dicabut dan lain-lain, sehingga mereka saat ini menunggu betul-betul
diketuknya Omnibus Law ini. Saya pikir Omnibus Law ini masih perlu penjabaran dalam bentuk teknisnya, mungkin dengan peraturan menteri. Kami masih dalam hal ini masih ingin mengawal, mudah-mudahan dan mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah demi kebaikan, demi kemajuan pelayanan kesehatan ke depan. Kita tahu perintah Bapak Presiden dalam hal ini adalah beliau menyinggung adanya devisa negara yang keluar dari Indonesia sampai 160 triliun ke negara tetangga. Itu oleh karena keterbatasan aturan regulasi yang mengikat sehingga banyak pasien-pasien dari negara ini yang berobat ke luar negeri. Dengan undang-undang mudah-mudahan mereka tidak lagi berobat ke luar negeri karena sudah tercukupi tenaga kesehatan yang mumpuni. Dengan kami dari PDSI juga mengakomodir inovasi-inovasi perkembangan teknologi modern yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin banyak diaspora yang mumpuni, yang punya keterampilan yang luar biasa di luar negeri yang dengan undang-undang ini akan kembali lagi ke Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan disahkannya undang-undang ini, iklim pelayanan kesehatan kita semakin membaik, sehingga tidak perlu lagi ada devisa yang sampai terbang ke luar negeri. Karena saya yakin bahwa personel-personel nakes kita mampu untuk melayani masyarakat kita sendiri dengan kemajuan yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia internasional, termasuk yang sudah dilakukan oleh teman-teman nakes kita, baik itu Prof. Terawan, Prof. Debbie dengan stem cell-nya, Prof. Terawan dengan DSA-nya yang sudah diakui dari luar negeri. Tapi oleh karena faktor-faktor X itu sehingga mereka tidak bisa berkembang di negaranya sendiri. Saya yakin Tuhan beserta kita demi kemajuan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Jajang sudah menyampaikan sebagai pengantar awal. Berikutnya dari organisasi yang lain yang memang mungkin akan mewakili, silakan. Brigjen Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan, yang kami hormati rekan-rekan koalisi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa syukur itu kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di DEPNI. Izinkanlah kami atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPR RI, kepada Komisi 9 dan Panja Komisi 9 DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan tugas besar dan mulia untuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 9 DPR, anggota Panja RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan terkait pelayanan keapotekeran ataupun pelayanan kefarmasian ke dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Sehingga kami apoteker Indonesia dapat berkontribusi aktif menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan kami hadir saat ini adalah wajah baru yang telah menjelma menjadi suatu organisasi profesi yang akan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada apoteker menjadi bagian di dalam menjalankan aspek bisnis organisasi secara mandiri dan juga menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam rangka pembinaan apoteker
dan ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bekerja sama dengan organisasi lain dalam rangka menciptakan apoteker sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami terus menggelorakan, kami siap mendukung dan mengawal terus Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini dan turunannya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ada yang mau disampaikan? Boleh, boleh. Ini di sini ada 2 orang nih keluarga besar apoteker nih. Saya apoteker, Bu Kurniasi anaknya apoteker. Ayo kita siap-siap. Saya usulkan ini buku ini. Ini adalah bukti perjuangan. Saya dari Kompas sampai sekarang sudah jenderal. Baru lahir ini undang-undang. Ya. Buktinya. Baik, Pak. LBHPI. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini adalah ini udah kayak kita kemarin pengesahan lagi. Nah, kalau bagian penerima kan nanti bagian ini saya minta tolong dengan hormat Ibu Kurniasi. Ini anaknya betul apoteker, silakan. Bukan saya terima. Terima kasih. Satu kehormatan. Terima kasih. Dan ini insya Allah kami semua menjadi bagian panutan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Amin, amin. Sip, makasih banyak Pak. Sini Pak, foto. Kami di belakang ya, siap. Ini kita siapkan, sudah siapkan. Ini penting nih, TV Parlemen. Ini kan Begini, nggak penting. Yang penting boleh action. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak. Baik, kita sudah dengarkan dari perwakilan dokter tadi dari PDSI, tentara Brigjen Jajang, dari perwakilan apoteker tadi Brigjen Mufti. Jadi ini Brigjen dan Brigjen semua nih, sama-sama jenderal semua nih. Ya. Berikutnya dari mana lagi nih, silakan mau menyampaikan. Perawat, Pak. Ya, silakan. Kami dari perawat, Pak. Dari perawat ya? Perawat. Oh, siapa namanya, Pak? Saya dari Gerardus Gegen dari Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Siapa panggilannya, Pak? Gerardus Gegen. Panggilannya? Bisa Gerardus, bisa Gegen. Bisa GG ya? Iya. Kita main gampang aja, GG aja ya? Iya, siap, silakan. Nanti rekan kami akan menyampaikan. Tapi GG hati-hati nih, kata Bu Kurniasi, sampai gak angkat ginjal nanti nih. Kita Gerardus saja deh, Gerardus. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudiharto dari LBHPI tadi dan juga pengamat kebijakan keperawatan. Ya, pertama-tama kepada Dewan yang terhormat ini ingin mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan OBL ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah. Indonesia saat ini yang menyokong Generasi Emas 2045, di mana ke arah sana adalah masyarakat 5.0 yang fokusnya adalah pada sumber daya modal insani. Nah, dengan sumber daya modal insani ini peluang untuk membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter apa? Yaitu kompeten, jujur, dan amanah. Gitu. Terkait dengan hal ini, tentunya negara memiliki tanggung jawab konstitusional. Gitu. Nah, undang-undang kesehatan ini merupakan sangat penting untuk meredesain kembali tenaga kesehatan sebagai sumber daya modal insani. Karena selama ini SDM kesehatan hanya MLM. Dikelolanya seperti itu. Apa yang bisa kita lihat peluang-peluang ini, yaitu dari undang-undang yang ada, ini kan ke output dan outcome. Nah, kalau terkait dengan output dan outcome, ini kita orientasi berarti kepada kesejahteraan. Ini berarti kesehatan paliatif. Nah, untuk itu kita perlu membenahi ke depannya, yaitu input dan proses, khususnya untuk pendidikan nakes. Pendidikan nakes ini di dalam undang-undang disebutkan di sana hospital base, yaitu harus sesuai dengan industrinya. Nah, saat ini yang dikelola tidak sesuai dengan industrinya. Makanya pendidikan tinggi nakes ini hampir 85% itu terjadi pengangguran sebetulnya. Ini kenapa? Karena standarnya tidak menggunakan standar industri. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali.
kami ini pernah melakukan ngetes sebetulnya 200 sampai 250 orang di 2 tempat, di Jogja dan di Jakarta. Dengan tes sertifikasi internasional ini tidak ada yang lulus satupun, gitu. Ini kan jadi tantangan buat kita. Karena apa? Karena tidak menggunakan standar industri. Ini kembangannya ke arah sana. Dengan menggunakan standar industri, nakes kita ini masa tunggunya menjadi 0 bulan. Karena akan sesuai dengan industrinya, gitu. Nah, bagaimana di Kementerian Kesehatan saat ini misalkan Poltekkes sudah meredesain kembali bahwa dia akan dipekerjakan di mana? Kalau mau dipekerjakan ke luar negeri, ya langsung didesain ke luar negeri, negara mana? Karena standarnya beda-beda. Kalau di puskesmas, ya desain saja untuk puskesmas. Kalau untuk RSUD, RSUD. Kalau untuk tipe A, karena standarnya beda-beda. Saat ini kan hanya diluluskan, sehingga lulusan nakes itu di Indonesia siap latih, bukan siap kerja. Termasuk di Kementerian Kesehatan ada Kesehatan Nusantara. Dan banyak juga kami dari perawat ya yang bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nakes ini, kami melihat ini mereka bisa bekerja di Indonesia dalam rangka membangun pelayanan kesehatan yang bersifat internasional yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri BUMN gitu. Nah, kondisi ini tentunya bisa diaspora bisa kita manfaatkan. Kami juga mengusulkan di sini bagaimana membentuk Indonesia Incorporated sehingga dalam pengembangan tersebut tadi bisa dana remittance itu bisa meningkat. Yang disebutkan dana devisanya bisa meningkat Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan hal itu juga yaitu untuk organisasi profesi saat ini sangat besar ya. Kami dari diaspora itu pernah membentuk namanya Ikatan Register Indonesia, gitu ya, dari diaspora. Tapi karena tekanannya besar dari undang-undang yang sebelumnya, maka kami tetap bergerak. Tetapi hambatannya secara konstitusional tadi. Nah, terkait dengan ini, OP ini bisa fokus, misalkan diaspora membentuk tersendiri, sehingga yang menyeberangkan perawat-perawat atau bidan atau nakes ke luar negeri, gitu. Kemudian asisten nakes, ini bisa sendiri. D3, Asosiasi Perawat Vokasi. S1, ini kan sebutannya perawat itu nurse. Kalau kita cermati sebetulnya perawat belum punya organisasi profesi. Harusnya kan Ikatan Nurse Indonesia, yang ada kan bukan itu. Di luar negeri yang ada sebetulnya kita dikenal sebagai a fact of nurse, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya OBL yang berorientasi kepada outcome ini, ya, kami melihat ini sangat terbuka sekali, ya, mengembangkan nakes dengan jalur KKNI, pimpinan sidang. Apa dengan jalur KKNI? Jadi tidak perlu melalui jalur sekolah, gitu. Kan beberapa industri sering membutuhkan kita, misalkan perawat kamar operasi, perawat kamar bedah, gitu. Ini tidak ada satupun yang produksi di Indonesia. Ini kita bisa level 7, level 9, bisa melalui jalur sertifikasi. Apalagi diprediksi beberapa di antaranya ya tenaga kesehatan akan hilang dengan adanya AI ini. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini yang sedang dibangun, ya rumah sakit internasional yang ada di Bali itu bisa sekaligus sebagai hospital inkubator, di mana yang menyiapkan tenaga kesehatan untuk bekerja ke luar negeri, kemudian dari luar negeri bisa kembali ke situ, kemudian disebar ke seluruh wilayah, sehingga nanti di 34 provinsi kita ini punya rumah sakit atau pelayanan atau pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Dan terkait dengan ini, dari berita hari ini kami mendengarkan satu hal yang sangat luar biasa, di mana nilai saham untuk rumah sakit Pak Pimpinan Sidang ini naik dengan disahkannya kemarin per hari ini, yaitu naik antara 1,34% sampai 9,89%. Ini sangat luar biasa. Jadi kami dari LBHPI dan dari pengamat kebijakan nakes ini sangat appreciate dengan disahkannya undang-undang OBL ini. Dan tentunya juga ini harus kami kawal terus. Jangan sampai nanti turunannya ini bisa melenceng. Karena melenceng nanti ini hal-hal yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud. Contohnya begini, Indonesia tenaga kesehatannya ada sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu Pak Pimpinan ini tidak sesuai dengan industri.
sehingga lulus uji kompetensi atau uji sertifikasi tidak bisa diterima. Gitu. Padahal kebutuhan luar negeri, contohnya kami dari LBHP ini kemarin sudah MOU dengan negara-negara Timur Tengah. Itu sampai tahun 2025 dibutuhkan 25.000 perawat. Ini tidak bisa dipenuhi. Kami sudah keliling ke Indonesia. Gitu. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita kembangkan dengan masa tunggu 0 tahun. Tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran dan akan mensejahterakan desa-desa di mana asal perawat berada. Gitu kondisi ini yang kami coba lihat. Gitu. Dan dengan adanya melalui Komisi 9 ini, kami berharap bisa dikembangkan Indonesia Incorporated tadi, sehingga Kementerian Kesehatan atau Kemnaker atau BP2MI bisa terlibat di sini. Kan sekarang bergerak sendiri-sendiri. Saya kira sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Bagus banget bahannya dan ini penting bagi kita semua. Dalam negeri ruang masih terbuka luas, di luar negeri lapangan masih terbuka luas. Jadi ini bagus juga catatan dari teman perawat. Silakan berikutnya dari. Nah, ini yang paling dikenang oleh banyak orang nih, Forum Dokter Susah Praktek. Jadi itu terkenal karena di berbagai orang tanya, itu apa sih Forum Dokter Susah Praktek? Kok dokter kok susah praktek? Apa maksudnya ini? Silakan. Dari Forum Dokter Susah Praktek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 9 atas kesediaan untuk menerima kami dengan baik. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Yeni dari Ketua FDSP. Mohon izin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Perwakilan. FDSP dipanjangin dulu, belum tentu semua teman-teman pers tahu apa tuh. Ya. FDSP itu apa tuh FDSP itu? Oh, Forum Dokter Susah Praktek. Ah, ini nih. Dari dalam negeri dan diaspora. Pada kesempatan ini saya Dr. Yeni sebagai Ketua FDSP. Agak didekatkan Dr. Yeni. Oh iya. Ya. Gitu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada DPR Komisi 9 atas pengesahan RUU atas pengesahan Undang-Undang Pengesahan Kesehatan OBL. 11 Juli adalah hari historik, hari kemenangan bagi tenaga kerja kesehatan di Indonesia dan untuk kita semua. Pada hari kemenangan ini kita setelah sekian lama berjuang akhirnya membuahkan hasil yang positif. Kami bangga sebagai WNI dan kami sangat mengapresiasi kebijakan dari para Komisi 9 dan kerjasama dengan Kemenkes atas Undang-Undang Kesehatan OBL. Karena Undang-Undang Kesehatan ini beda dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menguntungkan pihak ormas tertentu, tapi merugikan banyak pihak dan merugikan rakyat. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang yang dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat. Sekarang kami ingin berbakti dengan peraturan yang jelas dan transparan. Perjuangan kita ke depannya banyak tantangan baru. Saat ini pun banyak dari para nakes-nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan. Tapi teriring oleh isu hoax dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah dan DPR. Kami siap membantu, kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Mohon izin pimpinan, ada pesan dari Dr. Judil Heri, boleh kami bacakan sebagai Dewan Pembina Koalisi. Dr. Judil di mana sekarang? Dr. Judil sedang sakit sudah lama, beliau post op HNP sedang kena stroke. Ya. Baik. Oh ya. Saya bacakan tulisan Dr. Judil, mohon izin. Syukur alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 11 Juli RUU Kesehatan sudah disiapkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Bersama ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU Kesehatan ini di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang menolak RUU sampai akhirnya berhasil disiahkan dalam sidang paripurna DPR.
adalah tidak benar tudingan organisasi profesi, khususnya ID, yang menuduh bahwa RUU ini dirancang secara terburu-buru oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin. Persoalan awal adalah kewenangan ID yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebagai contoh, ID beroleh kewenangan sebagai OP tunggal dan memberikan rekomendasi izin praktek. Kedua kewenangan ini tidak kita jumpai pada asosiasi dokter di seluruh negeri, di seluruh negara. Bahkan di negara lain tidak diwajibkan bagi dokter untuk menjadi anggota asosiasi. Hak sebagai dokter termasuk praktek tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di Indonesia, kesehatan tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi izin praktek dari ID. Hal-hal seperti inilah yang mulai menimbulkan keresahan dan dari banyak dokter anggota ID. Namun mereka tidak berani secara terbuka karena khawatir bully dan tidak dibenarkan diberikan izin rekomendasi izin praktek. Sampai pada tahun 2017, sekitar 30-an dokter termasuk para guru besar dan dari berbagai fakultas kedokteran telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pemohon mengajukan materi judicial review antara lain 1. OP seharusnya juga mencakup organisasi spesialis. Kalau tidak, kita disebut status organisasi spesialis. 2. Kolegium harus independen, tidak dibentuk oleh OP. 3. Anggota KKI tidak merangkap sebagai pengurus OP karena ada potensi terjadinya konflik kepentingan. 4. Sertifikat kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh kolegium spesialis, bukan oleh KDI atau kolegium dokter umum, karena dokter umum bukanlah cabang ilmu. 5. Memberikan rekomendasi izin praktek. Kewenangan-kewenangan di atas menempatkan ID dalam posisi monopoli dari hulu sampai hilir. Dari mulai pendidikan kolegium sampai praktek kedokteran di hilir. Sayang sekali permohonan judicial review kami yang disetujui MK hanyalah mengenai larangan jabatan rangkap anggota KKI dengan pengurus organisasi profesi. Sedangkan permohonan kami yang lain ditolak. Berikutnya kami berusaha mengadvokasi pemerintah dan DPR agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan berlebihan pada OP dapat dikoreksi. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah dimulai pada akhir jabatan Menkes Prof. Nila Muluk, dilanjutkan pada masa Menkes Prof. Terawan. Pada masa Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, pembahasan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2004 sempat terhenti karena Kemenkes memfokuskan perhatian untuk mengatasi COVID-19 dan penyediaan vaksin. Baru setelah itu perihal revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dimulai kembali ditambah dengan undang-undang yang hampir sama, yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan. Selanjutnya, Pak Menkes melengkapi juga bahasan dengan mengajukan RUU Kesehatan Omnibus Law yang mencakup 9 undang-undang yang harus dicabut dan 4 undang-undang yang diubah. Dengan demikian dapat dibantah bahwa koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut hemat kami yang terutama ditolak oleh ID adalah pencabutan Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menghilangkan berbagai privilege dari ID seperti 1. ID sebagai OP tunggal. 2. Kolegium kedokteran dibentuk oleh ID secara praktek global. Kolegium itu independen terpisah dari ID. 3. Keberadaan wakil ID sebagai anggota KKI. 4. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang dibentuk oleh ID. Sertifikat kompetensi menjadi syarat mutlak untuk memperoleh STR dari KKI. 5. Kewenangan memberikan rekomendasi izin praktek. Beberapa kewenangan di atas menjadi sumber dana bagi ID, seperti biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi, rekomendasi izin praktek, dan SKP.
untuk mencukupi syarat guna memperoleh sertifikat kompetensi. Bayangkan berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan dari sekitar 150-an ribu dokter Bu Yani, umum. nanti itu biar di-share ke kita saja langsung, Oh ya, nanti baik, kita bisa siap. ya. Kira-kira pesan udah kita tangkap ya. Ya, terima Ya, kasih. Baik. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Berikutnya ada lagi yang lain dari forum yang lain, silakan. Ini, silakan. Ya, mungkin bisa lebih singkat, lebih padat, biar kita ada dialog sebentar ya. Ya, baik. Terima Silakan. kasih pimpinan sidang. Nama saya Rajis Kana, PhD dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mungkin Pak pimpinan sidang yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law. Dan di momen yang bersamaan ini, kami ingin menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kebuntuan akibat adanya korban dari PNUK. Sampai saat ini kami masih membutuhkan dukungan dari pimpinan bahwa masih banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mengalami kendala dalam arti apa? Yaitu banyak mahasiswa yang masih statusnya drop out, di mana mereka mengalami kondisi atau korban dari PNUK. Dan juga banyak mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki STR untuk izin praktek. Khususnya mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa profesi apoteker. Mohon jika Bapak berkenan, kami bisa menyampaikan data lebih spesifik untuk dapat dibantu dan diberikan solusi. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan soal dengan data dan sebagainya itu bisa dikasih ke kami ya. Nanti biar kita punya tim juga bisa untuk pelajari. Berikutnya silakan yang belum. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa akhirnya reformasi bidang kesehatan itu diketok kemarin. Menunggu 25 tahun setelah reformasi tahun 98, akhirnya DPR RI yang pukul gong di tahun 2023. Saya sangat berterima kasih. Di sini ada favorit saya, Ibu Irma. Waduh, tepuk tangan buat Bu Irma dulu nih. Ibu Irma, saya ingat betul kemarin ada acara di Kompas dan udah paham kan? Jangan bohong, itu epic banget, ikonik banget. Yang begitu cuma bisa Bu Irma doang, kita nggak berani loh. Bisa nunjuk-nunjuk senior begini, ya. Itu cuma dia aja bisa. Salut, terima kasih Bu Irma. Jadi nama saya Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. 3 tahun yang lalu saya memenuhi undangan dari Bang Melki juga ke sini dalam kapasitas sebagai Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Oke. Waktu itu kita bikin layanan iklan Lebaran, Bang. Iya. Dengan PPKM. Iya. Kita syuting ada 2 jam bareng tuh waktu itu. Waktu itu saya juga curhat bahwa Pak Melki, kalau berdasarkan prediksi guru-guru saya di kampus, ini pandemi mungkin akan datang lagi. Dan sebelum waktu itu tiba, kita butuh memperkuat resiliensi Indonesia. Dan ternyata Pak Melki beneran buktikan 3 tahun setelah itu, Pak Melki dan kawan-kawan kemudian kemarin bisa hadirkan reformasi bidang kesehatan yang saya harap bisa memperkuat resiliensi kita. Saya sangat berterima kasih tentu juga kepada Pak Presiden Jokowi
dan juga jajaran beliau dan juga salah satu mentor saya Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin beliau yang serah terima dengan Ibu Puan. Nah, adapun poin yang mungkin saya ingin sampaikan singkat saja. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu akan segera mendapatkan tantangan ya. Kita akan segera mendapatkan challenge karena dari teman-teman kita dan dari masyarakat kita memang butuh kebaruan, butuh breakthrough. Dan apakah kemudian Undang-Undang Kesehatan ini beserta nanti aturan turunannya dan implementasi di lapangan bisa menjawab itu, saya harapkan dan kayaknya kita semua juga yang ada di ruangan ini punya harapan yang sama bahwa itu akan bikin Indonesia menjadi lebih sehat, Indonesia menjadi lebih kuat masyarakatnya. Poin yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti kemudian kita bisa proving kepada orang-orang yang selama ini menganggap bahwa transformasi bidang kesehatan itu nonsens, termasuk dengan mengubah pola penganggaran dari mandatory spending menuju model baru di mana ada money follow the function. Hal yang sama juga sempat saya diskusikan dengan Dr. Tedros waktu kami kemarin diutus oleh Kementerian Kesehatan ke Jenewa, dan kami bicara bahwa there's no magic number. Tidak ada angka ini sebenarnya terkait dengan anggaran kesehatan, tapi yang jelas bahwa jaminan kesehatan buat masyarakat, universal health coverage itu yang utama, dan itu yang kita harapkan waktu kami diskusikan di sana, itu yang kita harapkan bisa tetap dijaga, dan semoga undang-undang ini juga bisa memperkuat itu. Yang ketiga, kami dari teman-teman junior dokter juga siap mengawal dan mendukung penuh transformasi kesehatan, sehingga dengan harapan itu kita nanti menjadi salah satu pilar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sedikit tambahan sebelum saya tutup, pagi tadi waktu buka HP, itu wajahnya Pak Melki dan Bu Irma udah dibikin flyer oleh orang-orang, jadi kayaknya partai-partai yang mendukung RU itu udah dibikin flyer, udah dimasukin suatu. Terus katanya jangan dipilih, ini dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan itu, tapi saya secara pribadi dan juga bersama teman-teman semua itu sangat appreciate, dan kami juga akan siap mendukung dan berkolaborasi dengan orang-orang yang dimasukkan dalam flyer itu karena mendukung RUU Kesehatan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, terima kasih banyak, salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Berikutnya ini juga salah satu pendorong untuk pembangunan nasional. Silakan Dokter Tania. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pimpinan DPR dan juga kepada teman-teman seperjuangan. Tentu saja, saya perkenalkan diri dulu, mohon maaf karena belum tentu semuanya kenal. Jadi saya Dr. Ingrid Tania, saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan pimpinan DPR di depan tentu favorit saya semua nih, Pak Melki dan Bu Irma, luar biasa. Dan ya betul-betul proses RUU Kesehatan ini betul-betul proses yang panjang dan berat, dan kami betul-betul mengapresiasi bagaimana konsistensi dari para pimpinan DPR ya untuk berupaya RUU Kesehatan ini bisa disahkan di tengah-tengah begitu banyaknya tantangan dan hoax ya terutama, dan saya juga senang sekali Bu Irma juga Unirma sangat anti hoax gitu ya, jadi luar biasa. Nah tentu saja kami sangat mendukung sejak awal RUU Kesehatan ini. Selain posisi kami tentunya adalah dokter, di mana RUU Kesehatan ini secara umum ini merupakan gong untuk reformasi kesehatan. Kita demokrasi menang ya, kita mengakhiri hegemoni organisasi profesi, di mana organisasi profesi bisa menentukan pekerjaan bahkan rezeki dari para anggota-anggotanya, dan bukan pekerjaan tapi siapapun yang mengkritik petinggi OP itu akan diganggu studinya, termasuk saya pun diganggu studi S3-nya. Saya nggak boleh jadi pembicara webinar atau PIT, pertemuan ilmiah tahunan ini, tapi
Alhamdulillah Fakultas Kedokteran nomor 1 di China pun mengundang saya memberikan kuliah tamu. Jadi saya ditolak oleh IDI, tapi saya di luar negeri, saya sudah bicara di mana-mana gitu, sudah banyak sekali. Dan luar biasa di UU yang sekarang ini adalah Undang-Undang Kesehatan yang mengakomodir secara eksplisit untuk pelayanan kesehatan tradisional ya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta secara eksplisit juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional bisa dilakukan di praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya tidak eksplisit disebutkan seperti itu, dan bahkan pada peraturan pemerintah, bahkan juga dari OP sendiri itu terkesan dulu sebelum ada RUU Kesehatan itu sangat menakut-nakuti para dokter kalau mau memakai obat tradisional kita ya, obat tradisional kan kita, padahal jamu kita sendiri aja udah dilirik sama Cina gitu, di mana saya diminta bicara tentang jamu di sana. Dan bahkan obat herbal tradisional fitofarmaka itu juga sangat tidak di-endorse, sangat tidak dianjurkan oleh para dokter-dokter yang ya terus terang yang memang berkuasa di OP ya. Dan ini sebetulnya saatnya kita menuju kebangkitan jamu obat tradisional kita dan juga kebangkitan pelayanan kesehatan tradisional untuk sama-sama berkolaborasi dokter dan seluruh tenaga kesehatan untuk memajukan sumber daya yang kita punya ini. Dan tentu kami berharap dukungan terus untuk mengawal PP dan Permenkes yang bisa menjadi senada seirama dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya dari, silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Apoteker Sarniti dari Ketua Forum Pejuang Honor Nakes Indonesia. Saya mewakili 300.000 honor nakes se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah mendengarkan suara kami terkait kesejahteraan honorer nakes, dan kami mengucapkan Bapak Kemenpan, Kementeri Keuangan, serta DPR RI Komisi 9 yang sudah mengundang kami, saya kedua kalinya di DPR RI tentang data tenaga honorer nakes Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir saat ini Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang dari kami itu sudah berada di Undang-Undang Kesehatan, dan alhamdulillah kami selalu memberikan motivasi kepada teman-teman honorer nakes yang ada di seluruh Indonesia, baik medis maupun non-medis, untuk bekerja sebagai pelayan kesehatan yang pengabdi kepada negara. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPR RI yang sudah mengesahkan undang-undang ini, dan kami sangat mendukung pengesahan undang-undang ini, dan kami menginginkan dan permohonan suara kami untuk mengeluarkan regulasi tidak ada lagi status honorer tenaga kesehatan khususnya yang sudah mengabdi beberapa tahun dan berprestasi bertahun-tahun kepada negara Republik Indonesia ini, dan kami bekerja sebagai garda terdepan masa pandemi sekarang dan akan datang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Pemda kabupaten kota di Indonesia yang telah mendukung dan aspirasi terhadap perjuangan honorer nakes dalam perubahan kesejahteraan status yang terjamin. Khususnya saya ucapkan
kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Bapak Sekda Kabupaten Cirebon, dan juga Kepala Ibu Kepala Bidang P2P yang selalu mendukung kami dalam perjalanan untuk memperjuangkan kami di pusat. Alhamdulillah di daerah kami selalu didukung dan diaspirasikan oleh pemerintah daerah untuk akhirnya muncul formasi di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Menteri yang terhormat mengeluarkan regulasi yang sangat mendukung untuk kesejahteraan honorer nakes dalam keterjaminan statusnya. Kami juga terus mengabdi, akan terus menjadi partner pemerintah melaksanakan pelayanan primer yang diutamakan kepada pemerintah, terutama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih sejahtera, sehat, dan lebih pintar dalam memilih kesejahteraannya dalam kesehatan hidup, mandiri, dan sosialnya. Jangan lagi ada status honorer, mohon dibuatkan regulasi kepada pimpinan DPR RI Komisi 9, terutama untuk tenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain saya kira sudah cukup ya, atau lagi yang lain? Boleh yang terakhir, Pak? Boleh. Ya. Nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak ya. Baik, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Shalom. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Dan dua hal yang saya tangkap pada saat Ibu Irma muncul, Bu. Yang pertama, jangan bohong ya, jangan bohong. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Terima kasih Ibu, karena memang kebenaran harus tetap dikatakan sampai kebenaran itu terjadi, ya. Dan yang kedua, saya senang sekali pada saat Ibu ada di tengah-tengah dari pembawa acara dan Ibu berkata, anak-anak dengar ya, dengar, adik-adik dengar, STR kalian berlaku seumur hidup. Itu seperti hujan di padang yang gersang, dan itu membuat kami sangat bersuka cita. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, saya percaya perjuangan itu membuahkan hasil. Hari ini saya bersama dengan adik-adik kita, ada hal yang ingin mereka sampaikan, karena yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ormas dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, itu copy paste plus dari ID. Sudah copy paste plus, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan tenaga kesehatan. Ini betul-betul harus dikawal. Ya, supaya aturan mainnya itu menjadi jelas. Karena kita tahu bahwa di Indonesia biaya pendidikan nakes itu cukup tinggi. Dan hari ini saya membawa ada sahabat-sahabat semua dari Lombok, Ternate, Papua. Dipersilakan. Cik. Selamat siang, mohon izin pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, abang saya, Bang Melki Lakalena, senior saya di aktivis juga di Cipayung Plus. Abang, kami hari ini mewakili mahasiswa calon apoteker yang kemudian hari ini bergabung dengan koalisi yang mendukung RUU Kesehatan. Jadi saya perlu sampaikan Bang, beberapa bulan yang lalu organisasi yang menolak RUU Kesehatan ini sempat mengajak kami, para pimpinan OKP di Cipayung Plus, untuk ikut turut serta di dalam melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Tetapi karena saya melihat ada Bang Melki di Komisi 9, kemudian rekan-rekan organisasi profesi yang lain yang kemudian hari ini datang ke sini juga semangatnya luar biasa. Jadi saya tidak mau menjadi pengkhianat di situ pada waktu itu. Padahal Bang, tawarannya menarik Bang untuk kami para ketum-ketum, tetapi saya bilang ke ketum-ketum, saya jelaskan para ketum, saya bilang jadi organisasi RUU Kesehatan ini seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali.
Sangat banyak sekali, dan sampai akhirnya para ketum juga terbuka pikirannya untuk tidak terafiliasi dengan kelompok yang menolak ini. Dan kami berkomitmen pada waktu itu, akhirnya kami menemui Pak Menkes. Kami memberikan dukungan support moral, kami diundang ke Witcan sama Pak Menkes untuk berdiskusi. Saya juga menyampaikan ini pada waktu itu sama Bang Melki bahwa penting sekali RUU Kesehatan ini untuk segera disahkan. Tetapi kami memberikan ada satu masukan yang mungkin di sini ranahnya di luar kewenangan Komisi 9. Karena di pendidikannya, kemudian ataupun di ujian kompetensi, hari ini organisasi profesi ini masih berjalan, Bang Melki dan Bu Irma. Mereka ini masih melakukan ujian kompetensi. Iya, dan ID maupun IAI dan organisasi kesehatan yang lainnya. Jadi dari Kemendikbud jalan, mereka juga jalan begitu. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan serius bagi negara untuk segera menghentikan. Karena ini kan ilegal ini yang sebelah ini, begitu. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dan segera mungkin untuk dihentikan. Karena kami di apoteker, Bang Melki, karena Abang ini merupakan senior kami juga, selain di aktivis juga di apoteker, ini IAI juga sudah menyebarkan itu form untuk melakukan ujian sendiri. Nah, sementara dari Kemendikbud akan dilaksanakan ujian pada akhir bulan ini. Dan ini sah berdasarkan undang-undang dan juga Permendikbud yang dikeluarkan dan pun diadakan oleh negara. Ini jangan sampai ada ormas ataupun organisasi profesi yang lebih tinggi ataupun menyamakan kedudukannya dengan negara. Itu tidak boleh. Nah, saya pikir negara hari ini dengan kemampuan, dengan kekuatan yang dimiliki, saya pikir tidak sulit untuk menghentikan. Karena kami para mahasiswa ini bimbang, Bang, Bu Irma. Kami bimbang. Karena dari Kemendikbud mengadakan ujian, kemudian dari organisasi profesi mengadakan ujian. Nah, mana yang harus kami pilih begitu? Nah, sementara hari ini dengan posisi RUU Kesehatan yang sudah disahkan, STR, kemudian SIP nanti akan dikeluarkan oleh negara, saya pikir ini akan menjadi dasar kuat negara untuk menghentikan yang sebelah ini. Dan kami, para mahasiswa, sangat mendukung itu untuk segera dihentikan. Baik yang dibuat oleh ID, IAI, ataupun organisasi profesi sejenisnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari mahasiswa. Semoga RUU Kesehatan ini juga menjadi, Undang-Undang Kesehatan ini menjadi awal mula kebangkitan pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan catatan, dukungan, dan juga berbagai aspirasi yang harus kita perhatikan pas undang-undang disahkan. Pekerjaan rumah kita bukan sudah selesai, tapi baru dimulai untuk bekerja lebih detail lagi ya. Ini pekerjaan besar yang pertama sudah, pekerjaan berikutnya juga tidak kalah seriusnya harus kita sama-sama kerja bareng, bersinergi dengan semua pihak. Untuk itu saya akan persilakan yang pertama kepada Bu Irma Suryani Caniago, selaku salah satu kapoksi di DPR RI dari kapoksi fraksi Nasdem yang memang sangat terkenal dengan istilah yang di Kompas TV itu, jangan bohong. Jangan bohong. Itu terkenal banget dan saya ingat betul itu saya masih lagi di Kupang, beliau telepon saya kasih tahu. Saya cuma cari-cari itu mana YouTube-nya itu. Silakan Bu Irma. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan undang-undang kesehatan yang kemarin-kemarin diributin. Pagi ini saya juga berwawancara dengan dua radio ya, dari Semarang, kemudian dari Jakarta. Biasa pagi-pagi. Saya ingin sampaikan sama teman-teman dari apoteker. Harusnya kawan-kawan apoteker ini seneng dengan undang-undang ini. Karena apoteker tuh nggak punya undang-undang. Iya, betul. Dengan adanya undang-undang ini, positioningnya ya, itu jadi jelas gitu. Jadi punya pegangan. Kok malah demo gitu loh. Nggak ngerti saya nih, pola pikirnya di mana gitu loh. Ya.
Yang kedua sama teman-teman dari perawat. Saya sampaikan gini, tadi kemarin saya dengan Metro TV, dengan Ketua OP Perawat, ya Harif, ya. Saya bilang, Anda kemana aja? Itu yang namanya perawat di daerah-daerah itu yang digaji 350.000, 500.000 itu kenapa nggak pernah Anda perjuangkan? Saya ribut itu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota di dapil saya. Ya, saya datangin bupati, wali kota, gubernurnya. Jangan cuma dipakai buat jadi alat pemilih suara di pilkada. Ini dipertanggungjawabkan yang 300.000 ini. Itu 300.000 itu uang jajan anak saya tuh di SMA Dipo itu. Gak pantas saya bilang. Terus di mana kalian semua? Kenapa sekarang jadi malah ngeributin RUU yang justru menjamin kawan-kawan perawat itu lebih dimanusiakan, lebih dilindungi, dan lebih diberdayakan gitu. Itu saya sampaikan kemarin di Metro TV. Biasa masih ngeles terus, ya. Bicaranya tetap pada kenapa buru-buru dan lain sebagainya. Lah buru-buru, cepet atau lambat itu nggak ada urusan. Cepet kalau bagus dibanding dengan lambat tapi jelek, ya mendingan cepet tapi bagus. Karena naskah akademiknya memang sudah kita siapkan sebelumnya, bukan baru tiba-tiba kita bikin naskah akademiknya ketika kita melakukan rapat-rapat. Jadi mereka keliru. Nah, harusnya yang begini-begini didengar oleh teman-teman yang ada di sini, sampaikan juga ke kawan-kawan yang teman-teman kenal juga gitu ya. Sudahlah, cukuplah demo-demonya. Kalau judicial review itu dibenarkan, silakan aja lakukan judicial review, nggak ada masalah karena itu memang dibolehkan. Tapi harus tahu juga yang mana yang harus di judicial review. Kemarin disampaikan soal liberalisasi. Liberalisasi yang mana? Coba kasih saya contohnya, nggak pernah bisa ngasih contoh. Aneh kan? Ngotot bicara liberalisasi tapi nggak bisa kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan liberalisasi di sini? Nah, yang begini-begini harus membuat teman-teman di nakes, kawan-kawan kesehatan itu lebih cerdas lagi lah gitu ya. Jadi supaya nggak saya bilang, nanti kalau saya bilang bodoh kan nggak enak didengarnya ya. Makanya kemarin saya bilang, sudah ikut rapat dari awal sampai akhir, kemudian mandatory spending aja yang jadi masalah, gitu. Nggak ngaku lagi gitu kan, ya saya bilang aja pembohong nih gitu. Karena saya punya bukti kan gitu. Saya nggak pernah bicara sampah, nggak pernah. Saya berani bicara karena saya punya dasar, jadi nggak pernah bicara sampah saya. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah kawan-kawan Komisi 9 punya tugas berat sama dengan teman-teman semua yang hadir di sini hari ini adalah mengawal peraturan pemerintahnya dan peraturan menterinya. Karena jangan salah, ketika kami di Panja kemarin, itu kami memang betul-betul kami tanya, nanti peraturan pemerintahnya seperti apa? Nanti peraturan presidennya seperti apa? Misalnya begitu. Nanti peraturan menterinya seperti apa? Itu sampai ke situ loh kita bicarakan di Panja. Jadi enggak seperti yang disampaikan di media ya, seolah-olah ini disembunyikan, buru-buru dan lain sebagainya gitu. Makanya saya bilang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu loh ya, jangan seuzon. Silahkan, saya kasih loh nomor HP saya ke mereka untuk menyampaikan masukan apapun yang menurut mereka itu tidak pantas. Tapi nggak pernah ada satu pasal pun yang masuk ke WA saya. Padahal udah saya kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Jadi nggak bakal bisa menang mereka lawan saya. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, undang-undang ini jangan menjadikan kita pongah, jangan menjadikan kita berleha-leha. Tetap harus konsisten. Teman-teman sebagai wakil dari nakes ya, pekerja kesehatan, tetap harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact pada anggota. Itu penting. Ya, itu penting. Karena saya sebagai wakil rakyat pun di Komisi 9 tetap menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap regulasi yang negatif impact kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena saya adalah wakil rakyat.
Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari Bu Irma, atau saya suka panggil Kak Irma ini, memang mewakili banyak teman-teman Komisi 9 yang mungkin tidak sempat hadir, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini mohon maaf karena kami juga di sebelah ada rapat juga yang harus kami juga ikuti dengan BP2MI, karena kami mengambil waktu di sebelah ini. Jadi saya mau buat kesimpulan begini sebelum saya tutup. Ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, karena ini tugas kita masih banyak ya. Ini pertemuan kan karena baru habis pengesahan, kita mau kepingin ngobrol, kita ngobrol seperti ini, tapi masih ke depan kita akan sering ketemu lagi untuk mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk berbagai aturan turunan ke depan. Dan juga memang tantangan ke depan ini akan jauh lebih serius karena yang tadi disampaikan oleh adik-adik tadi, saya punya adik-adik dari mahasiswa tadi atau apoteker ini, itu pekerjaan pasca ini tuh tidak mudah karena bahkan ada beberapa perubahan yang signifikan dalam praktek kesehatan di tanah air yang akan kita rubah dalam urusan konsil, kolegium, mahkamah, kemudian juga dalam aspek urusan organisasi profesi dengan pemerintah, urusan pemerintah pusat daerah, dan banyak-banyak lagi yang lain yang akan berimplikasi bagi landasan ke depan yang harus kita sama-sama atensi sehingga betul-betul semua niat baik kita ini bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Dan memang terakhir sebenarnya kenapa kita juga baru sekarang ini mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media lebih banyak lagi setelah habis disahkan, karena kita banyak mendapatkan ini kan di luar kan ini hoax seperti tadi Bu Irma sampaikan. Hoax-hoax ini tuh kalau kita respon satu-satu capek sendiri. Saya pun baru sekali waktu itu agak bisa marah tuh setelah habis di Raker Komisi 9 acara di press room, ini datang orang masih datang dengan hoax lagi dan ngomongnya di DPR RI pula. Saya agak ngomel-ngomel waktu datang dari ID dan dari Ikatan Bidan. Ya baru sekali-sekali itu saya agak ngomel, agak marah gara-gara banyak hoax lagi yang masih dibahas. Bahwa dokter itu nanti tidak harus pakai bahasa Indonesia, kan itu jelas-jelas salah itu. Kan di undang-undangnya kan ada tertulis tuh. Mengatakan bahwa misalnya ada kriminalisasi misalnya, kan kita jelas justru bukan menjaga dengan sangat baik tenaga medis tenaga kesehatan kita. Jadi kadang-kadang hoax-hoax itu kan membuat kita capek, padahal teman-teman seperti tadi disampaikan ini, itu yang rata-rata teman-teman 5 OP ini itu kami sering bareng, itu zaman COVID itu hampir tiap hari kita ngobrol, ada punya grup, malah saya ada satu grup sama mereka tuh. Nggak pernah ada tuh sampaikan catatan saya sama kami di situ. Saya justru tunggu seperti tadi Bu Irma sampaikan. Ruang saya juga biasa mereka datang keluar masuk waktu zaman COVID itu kita ngobrol santai. Pas urusan ini tiba-tiba ngambil jarak, ya buat saya juga ada masalah. Tiba-tiba muncul formulir susah praktek misalnya. Kan baru kita tahu, oh ada begini. Ada formulir susah praktek. Dan banyaklah yang itu diomongin itu kan hoax semua. Jadi saya kira dengan undang-undang ini sudah disahkan, ini kan kami sudah boleh membagi bebas. Jadi banyak teman-teman juga baru saya kasih setelah kemarin disahkan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih sebelum itu karena memang aturannya begitu. Kami tidak boleh menyampaikan hasil undang-undang sebelum disahkan. Nah itu baru boleh kami bagi. Kemarin setelah disahkan di paripurna kita bagi ke teman-teman media yang minta, teman-teman organisasi profesi yang minta. Sekali lagi terima kasih buat kedatangan hari ini. Dan juga nanti pasti kami juga banyak dapat gelombang orang nanti yang datang juga menyampaikan pendapat. Ada juga pasti mendukung, ada yang menolak, silakan. Buat kami tentu itu semua bagian dari demokrasi. Tapi bagi kami adalah yang sudah dihasilkan ini akan kami kawal betul dia punya aturan turunan. Sehingga nanti betul-betul segera bisa jalan dan bisa diimplementasikan. Terkait tadi yang disampaikan ada masih OP ini bikin ini itu, nanti akan segera dibikin aturan peralihannya itu oleh pemerintah itu. Nanti dalam masa transisi ini pemerintah akan mengambil posisi untuk bagaimana memastikan bahwa undang-undang ini bisa segera diimplementasikan dan transisi ini dengan cara seperti apa akan dibuat oleh pemerintah untuk membuat dia punya dalam suasana peralihan semacam ini apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita bicarakan ini bisa kita luaskan ke teman-teman yang lain dan bisa kita laksanakan ke depan. Saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi santi, om, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita foto bersama, tapi Bapak Ibu berdiri situ biar kami yang ke sana. Oke, siap, siap. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan
audiensi perwakilan koalisi 23 provinsi, tenaga kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, dan dalam audiensinya perwakilan 23 organisasi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada paripurna sebelumnya. Sebagai masukan, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diharapkan untuk dapat diciptakan oleh Undang-Undang Kesehatan tersebut. Selain itu juga kefarmasian yang terjangkau, pemenuhan akomodasi SDM tenaga kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat terwujud di Indonesia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia juga menyampaikan bahwa pendidikan tenaga kesehatan yang sesuai standar industri juga diharapkan dapat tercipta sehingga dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri untuk menambahkan devisa negara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena juga menyampaikan bahwa dalam prosesnya Undang-Undang Kesehatan nanti akan segera dilakukan transisi oleh pemerintah untuk dilaksanakan perubahan-perubahan dalam penyampaian undang-undang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdinand Rahman dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih. Undang ini disahkan kemarin di paripurna. Tentu undang-undang ini belum menjawab secara detail banyak hal, prinsip-prinsip yang kita sudah mungkin dapatkan kemarin, tapi lebih detail lagi tentu kita akan masuk pada wilayah yang lebih rinci dari undang-undang kesehatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan apa saja catatan yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka membuat agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang nanti mewakili sebagai perwakilan, karena ini kita cukup banyak yang hadir, saya nggak tahu ada berapa yang akan bicara, tapi kalau boleh kita sampaikan secara singkat, padat, jelas, sehingga nanti kita bisa efektif untuk ada dialog dan sebagainya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, siapa yang memulai sebagai koordinator, silakan. Ya, ada Pak Dr. Jajang, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR, yang saya hormati rekan-rekan koalisi pendukung RUU Kesehatan, izinkanlah kami mewakili komunitas dokter, dalam hal ini adalah PDSI, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pimpinan DPR, Ketua beserta anggota Komisi 9, Menteri Kesehatan, dan Kementerian terkait atas disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 Juli kemarin. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras anggota Dewan dalam proses pembuatan RUU ini yang kami tahu menyita banyak energi, baik tenaga maupun pikiran, demi kesempurnaannya RUU Kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kenyamanan bekerja bagi para nakes. Dan sistem ketahanan kesehatan kita akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Ke depan kami siap mendukung langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Omnibus Law ini di masyarakat, sehingga iklim pelayanan kesehatan di tanah air berjalan dengan baik karena didukung dengan kecukupan jumlah nakes maupun terjangkaunya harga obat dan alkes yang tersedia. Sekali lagi kami berharap dengan disahkannya RUU Kesehatan ini segala kekurangan dalam pelayanan kesehatan ini dapat segera teratasi. Perlu kami informasikan bahwa kami dari PDSI juga sudah mempunyai perwakilan di seluruh cabang di seluruh 37 provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota yang saat ini sudah terdaftar di tempat kami ada sekitar 10.000 anggota dokter.
kemungkinan dengan undang-undang ini disahkan, akan terjadi migrasi yang demikian besar dari teman-teman dari kelompok sebelah mungkin akan bermigrasi karena akomodasi terjadi undang-undang ini sangat ditunggu bagi rekan-rekan kami yang selama ini diam, tapi sebetulnya mereka ada faktor ketakutan untuk berpindah ke organisasi kami karena mereka takut kalau rekomendasinya dicabut dan lain-lain, sehingga mereka saat ini menunggu betul-betul diketoknya Omnibus Law ini. Saya pikir Omnibus Law ini masih perlu penjabaran dalam bentuk teknisnya, mungkin dengan peraturan menteri. Kami masih dalam hal ini masih ingin mengawal, mudah-mudahan dan mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah demi kebaikan, demi kemajuan pelayanan kesehatan ke depan. Kita tahu perintah Bapak Presiden dalam hal ini adalah beliau menyinggung adanya devisa negara yang keluar dari Indonesia sampai 160 triliun ke negara tetangga. Itu oleh karena keterbatasan aturan regulasi yang mengikat sehingga banyak pasien-pasien dari negara ini yang berobat ke luar negeri. Dengan undang-undang mudah-mudahan mereka tidak lagi berobat ke luar negeri karena sudah tercukupi tenaga kesehatan yang mumpuni. Dengan kami dari PDSI juga mengakomodir inovasi-inovasi perkembangan teknologi modern yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat kita. Dan saya yakin banyak diaspora yang mumpuni, yang punya keterampilan yang luar biasa di luar negeri yang dengan undang-undang ini akan kembali lagi ke Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan disahkannya undang-undang ini, iklim pelayanan kesehatan kita semakin membaik, sehingga tidak perlu lagi ada devisa yang sampai terbang ke luar negeri. Karena saya yakin bahwa personel-personel nakes kita mampu untuk melayani masyarakat kita sendiri dengan kemajuan yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia internasional, termasuk yang sudah dilakukan oleh teman-teman nakes kita, baik itu Prof. Terawan, Prof. Debbie dengan stem cell-nya, Prof. Terawan dengan DSA-nya, yang sudah diakui dari luar negeri. Tapi oleh karena faktor-faktor X itu sehingga mereka tidak bisa berkembang di negaranya sendiri. Saya yakin Tuhan beserta kita demi kemajuan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Jajang sudah menyampaikan sebagai pengantar awal. Berikutnya dari organisasi yang lain yang memang mungkin akan mewakili, silakan. Brigjen Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan, yang kami hormati rekan-rekan koalisi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa syukur itu kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di DEPNI. Izinkanlah kami atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada pimpinan DPR RI, kepada Komisi 9 dan Panja Komisi 9 DPR RI yang telah berhasil menyelesaikan tugas besar dan mulia untuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan atas nama Perkumpulan Apoteker seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 9 DPR, anggota Panja RUU Kesehatan Omnibus Law, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan terkait pelayanan keapotekeran ataupun pelayanan kefarmasian ke dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Sehingga kami apoteker Indonesia
dapat berkontribusi aktif menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan kami hadir saat ini adalah wajah baru yang telah menjelma menjadi suatu organisasi profesi yang akan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada apoteker menjadi bagian di dalam menjalankan aspek bisnis organisasi secara mandiri dan juga menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam rangka pembinaan apoteker dan ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bekerja sama dengan organisasi lain dalam rangka menciptakan apoteker sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami terus menggelorakan, kami siap mendukung dan mengawal terus Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan Omnibus Law ini dan turunannya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, ada yang mau disampaikan? Boleh. Ini di sini ada 2 orang nih keluarga besar apoteker nih. Saya apoteker, Bu Kurniasi anaknya apoteker. Ayo kita siap-siap dulu. Saya usulkan ini buku ini. Ini adalah bukti perjuangan. Saya dari Kompas sampai sekarang sudah jenderal. Baru lahir ini undang-undang. Ya. Buktinya. Baik, Pak. LBHPI. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini adalah ini udah kayak kita kemarin pengesahan lagi. Nah, kalau bagian menerima nanti bagian ini saya minta tolong dengan hormat Ibu Kurniasi. Ini anaknya betul apoteker, silakan. Bukan saya terima. Terima kasih. Satu kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini insya Allah kami semua menjadi bagian panutan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Amin. Sip, makasih banyak Pak. Sini Pak, foto. Kami di belakang ya, siap. Ini kita siapkan, sudah siapkan. Ini penting nih, TV Parlemen. Ini Begini, nggak penting. Boleh action. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak. Baik, kita sudah dengarkan dari perwakilan dokter tadi dari PDSI, tentara Brigjen Jajang, dari perwakilan apoteker tadi Brigjen Mufti. Jadi ini Brigjen dan Brigjen semua nih, sama-sama jenderal semua nih. Ya. Berikutnya dari mana lagi nih, silakan mau menyampaikan. Perawat, Pak. Ya, silakan. Kami dari perawat, Pak. Dari perawat ya? Perawat. Oh, siapa namanya, Pak? Saya dari Gerardus Gegen dari Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Siapa panggilannya, Pak? Gerardus Gegen. Panggilannya? Bisa Gerardus, bisa Gegen. Bisa GG ya? Iya. Kita main gampang aja, GG aja ya? Iya, siap, silakan. Nanti rekan kami akan menyampaikan. Tapi GG hati-hati nih, kata Bu Kurniasi, sampai gak angkat ginjal nanti nih. Kita Gerardus aja ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudiharto dari LBHPI tadi dan juga pengamat kebijakan keperawatan. Ya, pertama-tama kepada Dewan yang terhormat ini ingin mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan OBL ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah bagi Indonesia saat ini yang menyokong Generasi Emas 2045, di mana ke arah sana adalah masyarakat 5.0 yang fokusnya adalah pada sumber daya modal insani. Nah, dengan sumber daya modal insani ini peluang untuk membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter apa? Yaitu kompeten, jujur, dan amanah. Gitu. Terkait dengan hal ini, tentunya negara memiliki tanggung jawab konstitusional. Gitu. Nah, undang-undang kesehatan ini merupakan sangat penting untuk meredesain kembali tenaga kesehatan sebagai sumber daya modal insani. Karena selama ini SDM kesehatan hanya MLM, dikelolanya seperti itu. Apa yang bisa kita lihat peluang-peluang ini, yaitu dari undang-undang yang ada, ini kan ke output dan outcome. Nah, kalau terkait dengan output dan outcome, ini kita orientasi berarti kepada kesejahteraan. Ini berarti kesehatan paliatif. Nah, untuk itu kita perlu membenahi ke depannya, yaitu input dan proses, khususnya untuk pendidikan nakes.
pendidikan nakes ini di dalam undang-undang disebutkan di sana hospital base, yaitu harus sesuai dengan industrinya. Nah, saat ini yang dikelola tidak sesuai dengan industrinya. Makanya pendidikan tinggi nakes ini hampir 85% itu terjadi pengangguran sebetulnya. Ini kenapa? Karena standarnya tidak menggunakan standar industri. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali. Kami ini pernah melakukan ngetes sebetulnya 200 sampai 250 orang di 2 tempat, di Jogja dan di Jakarta. Dengan tes sertifikasi internasional ini tidak ada yang lulus satupun, gitu. Ini kan dari tantangan buat kita. Karena apa? Karena tidak menggunakan standar industri. Ini kembangannya ke arah sana. Dengan menggunakan standar industri, nakes kita ini masa tunggunya menjadi 0 bulan. Karena akan sesuai dengan industrinya, gitu. Nah, bagaimana di Kementerian Kesehatan saat ini misalkan Poltekkes sudah meredesain kembali bahwa dia akan dipekerjakan di mana? Kalau mau bekerjakan ke luar negeri, ya langsung didesain ke luar negeri, negara mana, karena standarnya beda-beda. Kalau di puskesmas, ya desain saja untuk puskesmas. Kalau untuk RSUD, RSUD. Kalau untuk tipe A, karena standarnya beda-beda. Saat ini kan hanya diluluskan, sehingga lulusan nakes itu di Indonesia siap latih, bukan siap kerja. Termasuk di Kementerian Kesehatan ada Kesehatan Nusantara. Dan banyak juga kami dari perawat ya yang bekerja di luar negeri, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia. Dengan adanya undang-undang nakes ini, kami melihat ini mereka bisa bekerja di Indonesia dalam rangka membangun pelayanan kesehatan yang bersifat internasional yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri BUMN gitu. Nah, kondisi ini tentunya bisa diaspora bisa kita manfaatkan. Kami juga mengusulkan di sini bagaimana membentuk Indonesia Incorporated sehingga dalam pengembangan tersebut tadi bisa dana remittance itu bisa meningkat, yang disebutkan dana devisanya bisa meningkat Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan hal itu juga yaitu untuk organisasi profesi saat ini sangat besar ya. Kami dari diaspora itu pernah membentuk namanya Ikatan Register Indonesia, gitu ya, dari diaspora. Tapi karena tekanannya besar dari undang-undang yang sebelumnya, maka kami tetap bergerak. Tetapi hambatannya secara konstitusional tadi. Nah, terkait dengan ini, OP ini bisa fokus, misalkan diaspora membentuk tersendiri, sehingga yang menyeberangkan perawat-perawat atau bidan atau nakes ke luar negeri, gitu. Kemudian asisten nakes, ini bisa sendiri. D3, Asosiasi Perawat Vokasi. S1, ini kan sebutannya perawat itu nurse. Kalau kita cermati sebetulnya perawat belum punya organisasi profesi. Harusnya kan Ikatan Nurse Indonesia, yang ada kan bukan itu. Di luar negeri yang ada sebetulnya kita dikenal sebagai a fac of nurse, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya OBL yang berorientasi kepada outcome ini, ya, kami melihat ini sangat terbuka sekali, ya, mengembangkan nakes dengan jalur KKNI, pimpinan sidang. Apa dengan jalur KKNI? Jadi tidak perlu melalui jalur sekolah, gitu. Kan beberapa industri sering membutuhkan kita, misalkan perawat kamar operasi, perawat kamar bedah, gitu. Ini tidak ada satupun yang produksi di Indonesia. Ini kita bisa level 7, level 9, bisa melalui jalur sertifikasi. Apalagi diprediksi beberapa di antaranya ya tenaga kesehatan akan hilang dengan adanya AI ini. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini yang sedang dibangun, ya rumah sakit internasional yang ada di Bali itu bisa sekaligus sebagai hospital inkubator, di mana yang menyiapkan tenaga kesehatan untuk bekerja ke luar negeri, kemudian dari luar negeri bisa kembali ke situ, kemudian disebar ke seluruh wilayah, sehingga nanti di 34 provinsi kita ini punya rumah sakit atau pelayanan atau pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar internasional. Dan terkait dengan ini, dari berita hari ini kami mendengarkan satu hal yang sangat luar biasa, di mana nilai saham untuk rumah sakit, Pak Pimpinan Sidang, ini naik dengan disahkannya kemarin. Per hari ini yaitu naik antara 1,34% sampai 9,89%. Ini sangat luar biasa.
Jadi kami dari LBHPI dan dari pengamat kebijakan nakes ini sangat appreciate dengan disahkannya Undang-Undang OBL ini. Dan tentunya juga ini harus kami kawal terus. Jangan sampai nanti turunannya ini bisa melenceng. Karena melenceng nanti ini hal-hal yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud. Contohnya begini, Indonesia tenaga kesehatannya ada sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu Pak Pimpinan, ini tidak sesuai dengan industri, sehingga lulus uji kompetensi atau uji sertifikasi tidak bisa diterima. Gitu. Padahal kebutuhan luar negeri, contohnya kami dari LBHPI ini kemarin sudah MOU dengan negara-negara Timur Tengah. Itu sampai tahun 2025 dibutuhkan 25.000 perawat. Ini tidak bisa dipenuhi. Kami sudah keliling ke Indonesia. Gitu. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita kembangkan dengan masa tunggu 0 tahun. Tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran dan akan mensejahterakan desa-desa di mana asal perawat berada. Gitu kondisi ini yang kami coba lihat. Gitu. Dan dengan adanya melalui Komisi 9 ini, kami berharap bisa dikembangkan Indonesia Incorporated tadi, sehingga Kementerian Kesehatan atau Kemnaker atau BP2MI bisa terlibat di sini. Kan sekarang bergerak sendiri-sendiri. Saya kira sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Bagus banget bahannya dan ini penting bagi kita semua. Dalam negeri ruang masih terbuka luas, di luar negeri lapangan masih terbuka luas. Jadi ini bagus juga catatan dari teman perawat. Silakan berikutnya dari. Nah, ini yang paling dikenang oleh banyak orang nih, Forum Dokter Susah Praktek. Jadi itu terkenal karena di berbagai orang tanya, itu apa sih Forum Dokter Susah Praktek? Kok dokter kok susah praktek? Apa maksudnya ini? Silakan. Dari Forum Dokter Susah Praktek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan Komisi 9 atas kesediaan untuk menerima kami dengan baik. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Yeni dari Ketua FDSP. Mohon izin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Perwakilan. FDSP dipanjangin dulu, belum tentu semua teman-teman pers tahu apa tuh. Ya. FDSP itu apa tuh FDSP tadi? Oh, Forum Dokter Susah Praktek. Ah, ini nih. Dari dalam negeri dan diaspora. Pada kesempatan ini saya Dr. Yeni sebagai Ketua FDSP. Agak didekatkan Dr. Yeni. Oh iya. Ya. Gitu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada DPR Komisi 9 atas pengesahan RUU atas pengesahan Undang-Undang Pengesahan Kesehatan OBL. 11 Juli adalah hari historik, hari kemenangan bagi tenaga kerja kesehatan di Indonesia dan untuk kita semua. Pada hari kemenangan ini kita setelah sekian lama berjuang akhirnya membuahkan hasil yang positif. Kami bangga sebagai WNI dan kami sangat mengapresiasi kebijakan dari para Komisi 9 dan kerjasama dengan Kemenkes atas Undang-Undang Kesehatan OBL. Karena Undang-Undang Kesehatan ini beda dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang menguntungkan pihak ormas tertentu, tapi merugikan banyak pihak dan merugikan rakyat. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang yang dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Kesehatan OBL adalah undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat. Sekarang kami ingin berbakti dengan peraturan yang jelas dan transparan. Perjuangan kita ke depannya banyak tantangan baru. Saat ini pun banyak dari para nakes-nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan. Tapi teriring oleh isu hoax dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh pada pemerintah dan DPR. Kami siap membantu, kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju. Mohon izin pimpinan, ada pesan dari Dr. Judil Heri, boleh kami bacakan sebagai Dewan Pembina Koalisi. Dr. Judil di mana sekarang? Dr. Judil sedang sakit sudah lama, beliau post op HNP, sedang kena stroke. Ya. Baik. Oh ya.
Saya bacakan tulisan Dr. Judil, mohon izin. Syukur Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 11 Juli RUU Kesehatan sudah disiapkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Bersama ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU Kesehatan ini di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang menolak RUU, sampai akhirnya berhasil disiapkan dalam sidang paripurna DPR. Adalah tidak benar tudingan organisasi profesi, khususnya IDI, yang menuduh bahwa RUU ini dirancang secara terburu-buru oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin. Persoalan awal adalah kewenangan IDI yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebagai contoh, IDI beroleh kewenangan sebagai OP tunggal dan memberikan rekomendasi izin praktek. Kedua kewenangan ini tidak kita jumpai pada asosiasi dokter di seluruh negeri, di seluruh negara. Bahkan di negara lain tidak diwajibkan bagi dokter untuk menjadi anggota asosiasi. Sebagai dokter termasuk praktek tetap dijamin oleh negara. Sedangkan di Indonesia, kesehatan tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi izin praktek dari IDI. Hal-hal seperti inilah yang mulai menimbulkan keresahan dan dari banyak dokter anggota IDI. Namun mereka tidak berani secara terbuka karena khawatir bully dan tidak dibenarkan diberikan izin rekomendasi izin praktek. Sampai pada tahun 2017, sekitar 30-an dokter termasuk para guru besar dan dari berbagai fakultas kedokteran telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pemohon mengajukan materi judicial review antara lain 1. OP seharusnya juga mencakup organisasi spesialis. Kalau tidak, kita disebut status organisasi spesialis. 2. Kolegium harus independen, tidak dibentuk oleh OP. 3. Anggota KKI tidak merangkap sebagai pengurus OP karena ada potensi terjadinya konflik kepentingan. 4. Sertifikat kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh kolegium spesialis, bukan oleh KDI atau kolegium dokter umum, karena dokter umum bukanlah cabang ilmu. 5. Memberikan rekomendasi izin praktek. Kewenangan-kewenangan di atas menempatkan IDI dalam posisi monopoli dari hulu sampai hilir. Dari mulai pendidikan kolegium sampai praktek kedokteran di hilir. Sayang sekali permohonan judicial review kami yang disetujui MK hanyalah mengenai larangan jabatan rangkap anggota KKI dengan pengurus organisasi profesi. Sedangkan permohonan kami yang lain ditolak. Berikutnya kami berusaha mengadvokasi pemerintah dan DPR agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan berlebihan pada OP dapat dikoreksi. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah dimulai pada akhir jabatan Menkes Prof. Nila Muluk, dilanjutkan pada masa Menkes Prof. Terawan. Pada masa Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, pembahasan revisi Undang-Undang 29 tahun 2004 sempat terhenti karena Menkes memfokuskan perhatian untuk mengatasi COVID-19 dan penyediaan vaksin. Baru setelah itu perihal revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dimulai kembali ditambah dengan undang-undang yang hampir sama, yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan. Selanjutnya, Pak Menkes melengkapi juga bahasan dengan mengajukan RUU Kesehatan Omnibus Law yang mencakup 9 undang-undang yang harus dicabut dan 4 undang-undang yang diubah. Dengan demikian dapat dibantah bahwa koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut hemat kami yang terutama ditolak oleh IDI adalah pencabutan Undang-Undang 29 Tahun 2004 yang menghilangkan berbagai privilege dari IDI seperti 1. IDI sebagai OP tunggal. 2. Kolegium kedokteran dibentuk oleh IDI secara praktek global. Kolegium itu independen terpisah dari IDI.
3. Keberadaan wakil ID sebagai anggota KKI. 4. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang dibentuk oleh ID. Sertifikat kompetensi menjadi syarat mutlak untuk memperoleh STR dari KKI. 5. Kewenangan memberikan rekomendasi izin praktek. Beberapa kewenangan di atas menjadi sumber dana bagi ID, seperti biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi, rekomendasi izin praktek, dan SKP, untuk mencukupi syarat guna memperoleh sertifikat kompetensi. Bayangkan berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan dari sekitar 150-an ribu dokter Bu Yeni, umum. nanti itu biar di-share ke kita saja langsung, Oh ya, nanti baik, kita bisa siap. ya. Kira-kira pesan udah kita tangkap ya. Ya, terima Ya, kasih. dok. Baik. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Berikutnya ada lagi yang lain dari forum yang lain, silakan. Ini, silakan. Ya, mungkin bisa lebih singkat, lebih biar kita ada dialog sebentar ya. Ya, baik. Terima Silakan. kasih pimpinan sidang. Nama saya Rajis Kana, PhD dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mungkin Pak pimpinan sidang yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law. Dan di momen yang bersamaan ini, kami ingin menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kebuntuan akibat adanya korban dari PNUK. Sampai saat ini kami masih membutuhkan dukungan dari pimpinan bahwa masih banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mengalami kendala dalam arti apa? Yaitu banyak mahasiswa yang masih statusnya drop out, di mana mereka mengalami kondisi atau korban dari PNUK. Dan juga banyak mahasiswa yang sudah lulus tetapi tidak memiliki STR untuk izin praktek. Khususnya mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa profesi apoteker. Mohon jika Bapak berkenan, kami bisa menyampaikan data lebih spesifik untuk dapat dibantu dan diberikan solusi. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan soal dengan data dan sebagainya itu bisa dikasih ke kami ya. Nanti biar kita punya tim juga bisa untuk pelajari. Berikutnya silakan yang belum. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kita bersyukur bahwa akhirnya reformasi bidang kesehatan itu diketok kemarin. Menunggu 25 tahun setelah reformasi tahun 98, akhirnya DPR RI yang pukul gong di tahun 2023. Saya sangat berterima kasih. Di sini ada favorit saya, Ibu Irma. Waduh, tepuk tangan buat Bu Irma dulu nih. Ibu Irma, saya ingat betul kemarin ada acara di Kompas dan udah paham kan? Jangan bohong, itu epic banget, ikonik banget. Yang begitu cuma bisa Bu Irma doang, kita nggak berani loh. Bisa nunjuk-nunjuk senior begini, ya. Nah, itu cuma dia aja bisa. Salut, terima kasih Bu Irma. Jadi nama saya Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. 3 tahun yang lalu saya memenuhi undangan dari Bang Melki juga ke sini dalam kapasitas sebagai Chairman Junior Doctor Network Indonesia. Oke. Waktu itu kita bikin layanan iklan Lebaran, Bang. Iya. Dengan PPKM. Iya. Kita syuting ada 2 jam bareng tuh waktu itu. Waktu itu saya juga curhat bahwa Pak Melki, kalau berdasarkan prediksi guru-guru saya di kampus, ini pandemi mungkin akan datang lagi.
Dan sebelum waktu itu tiba, kita butuh memperkuat resiliensi Indonesia. Dan ternyata Pak Melki beneran buktikan 3 tahun setelah itu, Pak Melki dan kawan-kawan kemudian kemarin bisa hadirkan reformasi bidang kesehatan yang saya harap bisa memperkuat resiliensi kita. Saya sangat berterima kasih tentu juga kepada Pak Presiden Jokowi dan juga jajaran beliau dan juga salah satu mentor saya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kemarin beliau yang serah terima dengan Ibu Puan. Nah, adapun poin yang mungkin saya ingin sampaikan singkat saja. Pertama, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu akan segera mendapatkan tantangan ya. Kita akan segera mendapatkan challenge karena dari teman-teman kita dan dari masyarakat kita memang butuh kebaruan, butuh breakthrough. Dan apakah kemudian Undang-Undang Kesehatan ini beserta nanti aturan turunannya dan implementasi di lapangan bisa menjawab itu, saya harapkan dan kayaknya kita semua juga yang ada di ruangan ini punya harapan yang sama bahwa itu akan bikin Indonesia menjadi lebih sehat, Indonesia menjadi lebih kuat masyarakatnya. Poin yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti kemudian kita bisa